Oh, sebentar ya. Dedek mau nyuci dulu. Dedek udah bikin susu sama ayam. Mau diminum dulu ya. Oh, kamu mau ikut? Ayo loh. Uh, aku gendong juga. Digendong juga sama ayah. Iya, terima kasih. Adik dikasih juga. Mak, mak, berat. Boleh juga. Ikut aja.
Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, ya. Cek, satu, dua, tiga. Cek, satu, dua, tiga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sembari kita menunggu mulainya acara webinar pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan pada webinar pada hari ini. Here we submit the rules of the webinar International, Improving Nursing Care for Chronic Kidney Disease, Global Trends and Evidence-Based Practice. Participants must use their full names when joining Zoom so that they can be easily identified by the commit. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. 2. All participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar berlangsung. 3. During the presentation, participants' voices will be turned off by they can ask questions through the question link that will be distributed by the commit. 3. Saat presentasi, suara peserta akan dimatikan namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. 4. Participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcomes tests at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. 4. Peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. 5. Participants are required to use the virtual background that has been provided. 5. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Thus, participants must take part in all series of activities from the beginning to the end of the webinar. Yang terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar berlangsung. Demikian para peserta peraturan selama webinar hari ini. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
National, Improving Nursing Care for Chronic Kidney Disease, Global Trends, and Evidence Practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Head of the Health Service, Dr. Haji Ahmad Mukhlis Mars, Honorable Head of Unimedica Sepatan Tangerang Hospital, Dr. Heskiano Gultom Mars Fiskwa, Honorable Head of Sepatan Tangerang Community Health Center, Dr. Maftuha Darajat, Magister Kesehatan. Dear all of our webinar speakers, Professor Muhammad Said bin Nurmal from Malaysia, Dr. Emiliano N. B. Susontu from Philippines, Nurse Novianti Lailia, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan from Indonesia, Nurse Mustakima, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Anak from Indonesia, Nurse Sutrisno, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas from Indonesia. Distinguished ladies and gentlemen, special participants of the online webinar from Malaysia, Philippines, West Africa, and of course, Indonesia. We would like to thank you for your time and enjoy the webinar today. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Haji Ahmad Mukhlis Mars. Yang terhormat, Kepala Rumah Sakit Unimedica Sepatan Tangerang, Dr. Heskiano Gultom Mars Fiskwa. Yang terhormat, Kepala Puskesmas Sepatan Tangerang, Dr. Maftuha Darajat MKes. Dan yang terhormat seluruh narasumber webinar. Yang pertama, Profesor Moh Said bin Nurmal dari Malaysia. Yang kedua, Dr. Emiliano Lan B. Suson II dari Filipina. Yang ketiga, Novianti Lailia Eskep MKep dari Indonesia. Selanjutnya, Nurse Mustakimah MKep Spesialis Keperawatan Anak dari Indonesia. Dan yang terakhir, Nurse Sutrisno Eskep MKep Spesialis Keperawatan Komunitas dari Indonesia. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar online dari Malaysia, Filipina, Afrika Barat, dan tentunya Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat mengikuti webinar pada pagi hari. Alhamdulillah, praise and gratitude. Let's praise the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given health and opportunities to all of us. And because His grace, we can still together to gain knowledge from extraordinary sources, even though it has to be done online. Hopefully, we stay healthy always. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Salam dan salam, maybe we put it out to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his family and friends from the rule of Jahiliyah to the bright light of Nurse Islamia that we feel today. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari Jahiliyah ke zaman yang terang benderang yang bisa kita rasakan pada hari ini. Today's international webinar has a theme: Improving Nursing Care for Chronic Kidney Disease, Global Trends and Evidence-Based Practice. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPK PPNI, RS Unimedica Sepatan, dan perawat Puskesmas Sepatan
Kami ucapkan juga pada vendor yang telah bekerja sama, yaitu Lembaga Akreditasi Kemenkes PT BUM Hasdiklat Indonesia dan juga Just Seven sebagai media partner. Before we start the event, we will introduce ourselves first. Yes, because there is a saying that if you don't know, you won't love. If you love, let's be friends. Sebelum kami memulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jika sudah sayang, marilah kita berteman. Perkenalkan, saya Ogi dan rekan saya Resti, kami akan membantu serangkaian acara seminar pada hari ini. alright. The first event is the opening. Let us open today's event by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Happy audience. The next event is singing Indonesia Raya in March PPNI songs. The audience, please to stand up. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh
Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Akan untuk duduk kembali. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the next event is the report from the chairman of the International Webinar Committee, which will be delivered by Mr. Bian Dwi Ananda. Time is yours. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Webinar Internasional yang akan disampaikan oleh Bapak Bian Dwi Ananda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Haji Ahmad Muklis Mars. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Unimedika Sepatan, Dr. Heskiano Gultomas Fiskwa. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Sepatan Kabupaten Tangerang, Dr. Maftuha Darojat Mkes. Yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kabupaten Tangerang atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh pembicara webinar pada hari ini. Yang pertama ada Asosiat Profesor Nurumal bin Syed dari Malaysia. Yang kedua ada Asosiat Profesor Ameliano B. Suson dari Filipina. Yang ketiga ada Nurse Mustakimah Eskep Mkep Eskep Spesialis Keperawatan Anak dari Indonesia. Yang keempat ada Nurse Novianti Lailah Eskep Mkep dari Indonesia. Yang terakhir, yang kelima ada Nurse Sutrisno Eskep Mkep Spesialis Keperawatan Komunitas dari Indonesia. Yang kami hormati seluruh panitia pelaksana dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur ke Hadrat Ilahi Robi yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan acara webinar yang bertemakan Improving Nursing Care for Chronic Kidney Disease, Global Trend and Evidence-Based Practice. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan tak lupa kita mengirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, sampainya kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin. Sebagai ketua pelaksana, saya merasa sangat terhormat dan bersyukur dapat menyambut Anda semua dalam acara yang penting ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPK PPNI Rumah Sakit Unimedika dan perawat UPTD Puskesmas Sepatan yang bekerja sama dengan PT BMHS Diklat Indonesia. Seluruh peserta webinar yang berbahagia, Chronic Kidney Disease atau CKD adalah tantangan kesehatan global yang semakin meningkat dan peran tenaga kesehatan sangat vital tentunya dalam memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien. Oleh karena itu, melalui webinar ini kita akan menggali berbagai tren global serta praktik berbasis bukti yang dapat meningkatkan perawatan bagi pasien CKD. Kami telah mengundang beberapa narasumber yang sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya yang akan membagikan wawasan, penelitian terbaru, dan pengalaman praktik yang berharga.
Saya berharap diskusi yang kita lakukan hari ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru yang dapat kita terapkan di lapangan. Selain itu, kita ingin menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antar profesi dalam merawat pasien dengan CKD. Keperawatan bukanlah tugas individu, melainkan sebuah tim yang mendukung demi kesejahteraan pasien. Melalui webinar ini, mari kita bangun jaringan dan hubungan yang kuat di antara kita semua. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada tim panitia yang telah bekerja keras dan semua pihak yang mendukung terselenggaranya webinar ini. Tanpa kerjasama dan dedikasi Anda semua, acara ini tidak akan mungkin terlaksana. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan seluruh narasumber. Dan selamat datang di webinar kami baik dari negara Malaysia, Filipina, Indonesia. Tak lupa bahwasanya kita juga di antara kita, di tengah-tengah kita telah hadir juga para peserta dari Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Afrika, dan Malaysia. Tentunya alhamdulillah kita juga dapat bersilaturahmi dengan mereka dari para peserta luar negeri. Akhir kata, saya berharap webinar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua selaku tim tenaga kesehatan, dan semoga pengetahuan yang kita peroleh hari ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas perawatan kepada pasien CKD di tempat kerja masing-masing. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mr. Brian. The audience, the next event was a speech from representative of the DPD PPNI Tangerang Regency, as well as opening an international webinar. Please welcome to Honorable Miss Riyama Marlin Sihombing, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Wakil DPD PPNI Kabupaten Tangerang sekaligus membuka webinar internasional pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Riyama Marlin Sihombing, SKP MKOP, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Direktur Rumah Sakit Unemedika Sepatan, Kepala Puskesmas Sepatan Kabupaten Tangerang, beserta para narasumber pada webinar hari ini. Rekan-rekan perawat yang berbahagia dan tamu undangan yang kami muliakan. Praise God Almighty for His grace and guidance so that we can all gather today for this very important webinar event. First of all, please allow me on behalf of the Chairman of DPD PPNI Kabupaten Tangerang to express my deepest gratitude for your presence and active participation. Ladies and gentlemen, your presence is tangible evidence of our mutual concern on and commitment to improving the quality of nursing services, especially in managing patients with chronic kidney disease. The theme of our webinar today, Improving Nursing Care for Chronic Kidney Disease,
global trends, and evidence-based practice is a theme that is very relevant to our challenges we face today. Chronic kidney disease is increasing in prevalence around the world, including Indonesia. As health workers, especially nurses, we have a very important role in providing optimal care for patients with this disease. Through this webinar, we hope to update nurses' knowledge and skill in providing the best practice for patients in chronic kidney disease, understand the largest global trends in chronic kidney disease management, with apply evidence-based nursing practice in providing service, and enhance collaboration between health professions in providing comprehensive care. I am sure with this webinar, we will be even more motivated to provide the best for the patient. Let's make this moment a momentum to improve the quality of nursing services in Indonesia. Finally, I would like to thank the entire organizing committee who worked hard in preparing this event. Hopefully, this webinar will run smoothly and provide maximum benefit for all of us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. For your time and speech. Telah kita laksanakan rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kita langsung memasuki materi yang pertama yang berjudul Trends and Issues in Chronic Kidney Disease, A Global Perspective, yang akan dibawakan oleh Associate Professor Moh Said bin Nurmal from Malaysia dan juga akan dimoderatori oleh Saudara Satrio. Mohon maaf, Saudara Eka. Sebelum kita memasuki materi, saya akan membacakan CV dari Eka Herawati. Eka Herawati, nama lengkap dengan Eka Herawati Eskep, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 September 1996, berdomisili di Jakarta, Indonesia. Beliau lulusan S1 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau pengalaman 2018 hingga 2022 di Ambulans Gawat Darurat DKI Jakarta dan 2022 hingga sekarang bekerja di Yayasan Rumah Rahel. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Eka Herawati Eskep untuk memandu jalannya materi yang pertama pada pagi hari ini. Kepadanya saya persilahkan. Good evening, everyone. Welcome to today's webinar on improving nursing care for chronic kidney disease, global trends, and evidence-based practice. My name is Eka, and I'm honored to serve as your moderator for this session.
We're thrilled to have such a dedicated group of nursing professionals and healthcare practitioners joining us today. As we know, nursing is an ever-evolving field that calls for continuous learning and adaptability for chronic kidney disease, as chronic is a global health challenge affecting millions of people with prevalence on the rise. As the frontline caregivers, nurses play a vital role in managing chronic kidney disease across all stages. This conversation on global trends and best practices allows nursing professionals to stay informed, apply the latest research, and work proactively. For the first session, we'll be learning about trends and issues in chronic kidney disease from a global perspective. Before we begin, I want to inform our audience that the professor who is already in the room will deliver his presentation for 60 minutes, followed by a 30-minute Q&A session in which, for you who would like to ask questions, you can use the raise hand feature or submit your question via the Google form link that we will share in the Zoom chat. Without further ado, let's welcome our first speaker, Professor Muhammad Said Nurumal, from Kuliah of Nursing at International Islamic University of Malaysia. He's been involved in the nursing field since 2006, starting as the assistant lecturer, and he's also had several publications over the years. Good morning, Professor. How are you today? Can you hear my voice? Are you? Okay, thank you. I'm okay. I was unmuted earlier. Okay. Yeah, very much clear your voice, Miss Ika. Nice to meet you there. Is my voice clear? Yes, your voice is very clear. You can hear me as well, right? Yes. Thank you. Alhamdulillah. How are you today? I'm doing good. It's a wonderful weekend. We had a very heavy rain last night, and Alhamdulillah, very sunny this morning. I hope you're having a great morning over in Malaysia, especially on your weekend. And thank you so much for joining us today this morning. My pleasure. How's it in Indonesia? Is the weather okay there? Yes, it's actually quite sunny over here. So Good. last week it's been raining a little bit, but it's a sunny day, and we hope that with this weather we can absorb the information that we'll be getting from you better. Thank you once again for joining us today. Okay, so I think to make our time more effective, I would like to ask questions. Could you share a bit, maybe, what kind of nursing trends that you have observed that caught your attention recently? Sorry, come again. You were asking me about my background or what? I was asking about any nursing trends that you have observed that have caught your attention. Oh yeah, recently. there are many issues where we could talk about diseases, we can talk about education issues. There are many things happen as things evolve. We have to update many things, and of course there are many issues of the challenges that we have to overcome. So I think one of the clear topic we're going to discuss is about chronic kidney disease as well. Is an issue that we have to address so our society can be much healthier in dealing their daily life. Do you also see the rise in chronic kidney disease patients in Malaysia? Yes. We're going to talk this. I have few informations in my slides of giving an overview pictures of as well as a global perspective. As this non-communicable disease is alarming at the present, I think all of us know that a kidney disease managements are not cheap. One of the easiest way for us to understand, they require us to go for regular dialysis, where regular dialysis itself are very costing beside the medications and other management. So, yes, it's on the rise, and we being ourselves more on the excellent well-being concerns. Inshallah, this problem can be overcome by educating our society. Okay, great. That's very appropriate to have you with us this morning. Thank you. And without further ado, Professor, the floor is yours. Thank you. And for Thank you, everyone, please enjoy this session.
Thank you very much, Ms. Ika, for your wonderful introductory. Well, I think you're doing very good. Your voice is so clear and is very motivating in the mornings to see the vibes of every important information surrounding. And I was so impressed looking at the number of participants in this webinar is reaching thousands, which make me so envious about the Indonesian community of nursing or the health care provider in making themselves of updating knowledge and their professional development. This is wonderful. Okay. Before I start my presentations, I would like to wish everyone good morning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh of having me. And I'm here to make you something I'm here to give you something, a very important issue about chronic kidney disease, but my topic here to be covered on the trends and issues that I will talk about globally. Of course, I will touch a lot of Asian perspective too. So before I start my presentation, I also would like to thank various organizations today make this happening. First of all, Unimedica, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, UPTD, Puskesmas Sepatan, as well as BMHS Diklat Indonesia. I believe all these agency, all these organization has contributed a wonderful value in this webinar today. My dear brothers and sisters, the outlines of my presentations will be very straightforward, that I'll be covered on the global epidemiology of chronic kidney disease and giving an understanding about these trends and issues by understand the global as well on epidemiology. Then, of course, we will talk, along with that, we will talk many things along with the epidemiology, of course, the prevalence. And then we also will touch on the topic of challenges of chronic kidney disease. Along with that, with this modern society, we believe that innovations in treatments are value. Therefore, I will talk on the what are the best or the up-to-date, the evidence-based management. Well, again, we are not here to talk about the management per se. We are here to give an overview of kidney disease. Thus, is involve a lot of public health approaches. You know how the health society, the health care delivery systems, and the policies involved. Last but not least, we're talking about the future directions, how these issues tackle the future directions for chronic. So I hope you bear with me for this 1 hour. I try to go slow and make sure the message are being delivered to almost our 1,000 participants in this webinar. Such a wonderful teams. We hope at the end of the day, I have few questions from your sides that we can discuss together the importance of these issues and trend on chronic kidney disease. So chronic kidney disease affects a significant portions of the global population. Okay, with what earlier our moderator have highlighted as well, and it's same pattern in Malaysia. I believe it's same patterns everywhere, which we will discuss this further in my few next slides later, with varying prevalence rate across different regions. Understanding these disparities is crucial for developing effective preventions and management. So my intention of these presentations is to highlight on the trends and issue for us to do a better preventions. Of course, prevention is better than others, but again, we also need to think about the management strategies because we cannot be abandoned someone's already with this chronic. My dear brothers and sisters, we've been looking on this prevalence and incidence of the epidemiology at a large scale. Let's really look on the globally. Approximately 10% of the adult populations is estimated to have. This is 10% is a quite well, if you ask yourself, like I'm looking at the Malaysia's got 32 million, and let's say 50% of us are adults, can you imagine how many of us are going to be suffer with this if we are not
handling. Well, these are data very much talking on the low and middle income country, which we are also in the category. So if you look at the Southeast Asia, maybe Singapore and Brunei are not in the picture, but you in Indonesia and Malaysia and Thailand, we are in the same continents of a middle income country. This translates to over 850 million individuals living with CKD worldwide. Okay, quite a huge number, right? Again, this all can be tackled. Prevalence rates vary significantly across regions with a higher rate observed in Africa. Okay, South Asia. So we are basically also in the loops. I think it clearly says on the middle income country and the Central America. These disparities are often attributes to factors like the socio-economic status, access to healthcare, and the prevalence of risk factors, which we're going to discuss. So these are basically some understanding that you need to know about trends. So risk factors. So now we generally learn medical, surgical disorder when related to kidney disease. We always talk about lifestyles, we talk about genetic, we talk about environment. Not much talk about environment, but yes, environment do influence in chronic kidney disease, but which will go one by one and will make everyone's clear on these points. Number one is genetic. Yeah? Certain genetic variations can increase an individual susceptibilities to CKD, prone to CKD. Basically, I think you all know, right, the family histories of kidney disease, inherited disorders like polycystic kidney disease, because polycystic kidney disease can also lead chronic disease and specific gene mutations are known to contribute to risk of overdeveloping CKD. However, genetic factors alone are not sole determinants. Okay, we need to understand this. It doesn't mean that your parents or your family or your inheritance could have those that you will be automatic, but it could be one of the predisposition genetic factors. Okay, let's move on the next point. On environmental exposures. Okay, one of systems that also link with environment toxin could also affect our kidney, which environmental toxins and pollutants can also cause this kidney disease. Exposures to heavy metal, pesticides, and industrial chemical can damage kidney function over time in regions with limited access to clean water and sanitation. Infection and exposures to contaminated water source can also increase. So this is another interesting point that we need to understand, my dear brothers and sisters, on environmental. Let's we look on ourselves. If you are a farmer and we do a lot with the soils and we involve a lot with industrial chemicals, pesticide, and etc., this is another proven factor, the proven factors for could lead to chronic kidney disease. So we need to also understand you could have a wonderful lifestyle, a very healthy lifestyle, but your environment's toxin could also based on this. Okay. Last but not least, I think all of you will agree the biggest contributions or the biggest factors, the risk factors, is about lifestyle. I think being an Asian, particularly our diet, our meals, content of high sodium, and all these and the disease can cause CKD and also the unhealthy, excessive alcohol, oils, obesities, all are in the risk. So now we will go next and you will understand this. The trends and issue of kidney disease are not merely by lifestyle. Of course, lifestyle is the biggest factors. Also with your other non-communicable diseases like diabetes, hypertension, but we need also bear in mind the genetic predispositions and environmental exposures also very much related this risk factor. So let's we go again deeper. Let's we go again deeper on the trends of the demography. So we need to know who are they, okay? Who are they? So basically, the aging populations are very high risk. Though the earlier slides talk about that, now we talk about details. The aging populations are high risk, okay? They are trends. So as life expectancy increases,
the proportions of older adults in the global population is rising rapidly. This aging demography is associated with a higher prevalence, okay? As the age is a major risk factor on kidney dysfunction. Then we go for the gender disparities. Who are they? Between men and women, certain gender-specific factor contributes to difference, but CKD women are more likely to experience related to autoimmune, but men also could be other as well, links to cardiovascular and diabetes. So basically, there were not much issues on gender. Both group of this gender will have equally a risk for this this chronic kidney disease. But we are looking at the earlier, what are the risk factors, then we go previously on the demography, now we are going on the developing and developed nations disparity. So now we're going deeper and look on though in my very early slides, I say low and medium income country, African, South Asians are also in the Asian also are more risk than the other developed nation. But let's look on the overview of how the populations of chronic kidney disease look geographically based by these two contexts here, developing and developed. So developing nation often faces higher burdens due to limited access to healthcare, inadequate sanitation, and the prevalence of risk factors like diabetes and hypertension. Lack of awareness and early diagnosis contributes to higher proportions of individuals with advanced chronic kidney disease requiring dialysis or kidney transplantations. This often results in a greater overall disease burdens and poorer patients' outcome in this region. The arguments over here, the global issues for the developing nations could from the sanitation. I think sanitations are very much involved in the lower middle income, but I think middle income could also fall on limited access because not all geographical area could universally coverage health, and sometimes equity issues are still happening in the perspective of developing nation. But we go next on developed nation. Developed nation have better access to healthcare and advanced treatment option. But this again, we need to understand the cost of these treatments can be very expensive, and some of them will have not insurance coverage will have also been poor prognosis. Yeah? So leading to more favorable CKD prognosis if everything goes smoothly, early detection and management of risk factor combined with advanced diagnostic and treatment technology contributes to the lower incidence of advanced chronic kidney disease and improved patient outcome. However, as I mentioned, inequities within developed nations persist. Yeah, we still happen. These disadvantages of communities experience disproportionate rates of CKD due to social determinant of health. So there are people who don't have the insurance, for example, also will be affected. So this is basically an overview of how you need to understand the disparity between these two nations or regions. Yeah. I have a very interesting conclusions over this on the projected, projected global burden of chronic kidney disease. Okay, the global burden of chronic disease is experienced expected to rise significantly in the coming years, driven by factors such as aging populations, increasing prevalence of diabetes and hypertension, because we know that these two diseases are prone for them to have a complication. We all know that diabetes can cause nephropathy. This is what we leave. Hypertension also can cause renal failures. All these are related. So, and limited access to healthcare in many regions. Remember, though developed nations have wonderful access, but some social determinant health economic status also affected. So understanding these projected trends is crucial for developing effective prevention and management strategies to address the growing challenge of CKD. So then let's look what's going to happen in next year, okay?
What's going to happen next year? So WHO project by 2025, 1 billion individual will be living. From 850 million in my previous slides, it's now 1 billion. So definitely it's rise. So this is something that we have, this is something that we always need to be extra careful for ourselves. And we need to always ask Allah, blessed to be our health, that we always keep stay healthy. Yeah, you might be not seeing this is a huge, but I personally looking this something serious. And being in the healthcare sectors, like 850 million are currently suffering, and they are projected in 2025, which a year around, not even a year, a few months around, that will be millions, 1 billion. Okay, so this projected rise underscore the urgent needs for global efforts to address the disease burdens and improve patient outcomes. So I would like to congratulate the webinar team who bring this topic as one of the important agenda for learning. And this is how I believe our nurses, the healthcare providers in Indonesia will be far ready in prepared managing these diseases in coming years. But what happens another 5 years in around? Yeah, let's we see in the 5 years around what are going to be happen. They projected the increasing incidence of CKD, because look here, as we are aging population friendly, we are in the era where aging populations friendly is lifelong. Okay, they live longer than in the past, and that could also bring the incidence high. That's, I think, we need to agree. Okay, again, it keeps saying low and middle income country is anticipated to place significant strain on healthcare system. The need for dialysis and kidney transplantation is projected to rise dramatically, posing challenge for resource allocation and healthcare infrastructure. So let's be projected 2 decades to come in the future, 20 years. What are it going to look like in 2050? Projections suggest that CKD will become a leading cause of death and disability global by 2050. So my dear brothers and sisters, this is the one that when I prepare the slides, when I prepare the content, when I do the review of literature, I start having the awareness as well. I would say that cardiac and trauma is not longer the leading cause. The leading cause will then caused by kidney failure. So this sobering all highlight the importance of investing in research, prevention, and early detection to mitigate the long-term impact of the disease. So we need to do something on this, because this is what we're going to see in 20 years if things are not, 25 years if things are not being settled by now. Okay, let's look on the chronic kidney disease definitions and classifications. Okay, we've been doing this, and I purposely bring this because my topic is not to teach you the diseases process, the disease pathophysiology, but I still will bring some of the important points of related chronic kidney disease in terms of trend issue that you will understand better. Okay, chronic kidney disease is a progressive condition. It's characterized by gradual decline in kidney function over the time. I think all of us know why it called chronic. Chronic, it takes on durations, right? Or long periods, not an acute stage. Understanding the definition and classification of chronic kidney disease is crucial for accurate diagnosis, appropriate management, and effective care. So the definitions is very straightforward. The damage where or a decrease in GFR for at least 3 months. So the doctors will then take your blood urea and they notice the GFR drops over the period 3 months. It has
5 stages. Yeah, the 5 stage ranging from stage 1 is the mild and up to stage 5 is a kidney failure. I think all of us know the severity into 5 stages. We will go this detail later. As CKD progress, the kidney become less efficient at filtering waste product and regulating fluid balance, leading to range of symptoms and complication. I think the clear symptom here is when you are uremia, you have edematous, you are fluid overloaded, and you're not able to breathe. Yeah, and this is what we need to understand. Okay, now we will go details. We will go detail on the causes of chronic disease. We will go this detail now because I think it's a very important for us to know this. I keep know that you all aware what are these points is, but I need to bring you all more. I need to bring you all in the more clear pictures that I'm not worried much on the diabetes, hypertensive, glomerulonephritis, because I think I already covered earlier. Basically, these are the one cause, but we haven't touched on other causes. But don't worry, I will go this again to bring you idea. These are the more 4 common causes. Okay, glomerulonephritis is an inflammatory disease affecting tiny filtering. When you having an inflammation of a glomerulus, you also can lead of early diagnosis of CKD, but treatment and vital preventing kidney damage and complications. Okay, so early diagnosis is very important. I think diabetes and hypertension together, uncontrolled diabetes is a major risk factor for high blood sugar level, damage the blood vessel in the kidney, leading to gradual decline on kidney functions. Okay, effective diabetes management, including regular blood sugar, are also very important. Hypertension, another leading cause of CKD. Over time, high blood pressure damage blood vessel. So all damaged blood vessel with high sugar can damage. High blood pressure also can damage blood sugar. This impairing the filter function, controlling hypertension through life modification, and all these things were having a cause damage to the kidney. But now, let's talk about other causes. I have talked earlier on the toxin, right? When I talk about the epidemiology, the risk factor, I am now going to add, in addition, a long-term exposures of toxin. You all know, like a farmer, metal, certain drug can also, but now we need to talk about individuals who simply taking drug without prescriptions can also cause kidney disease. This is what the points that I need you all to understand here. Okay, what are the criteria and screening? So the trends and issue of CKDs is alarming. Do we have a screening? Do we have a criteria to do diagnostic? This is another point all of us needs to clear because as a healthcare provider, we can start educate or empower our society, our patient. Okay, accurate diagnosis and timely interventions are crucial for managing CKD and preventing its progression. This card will be explored and established here. This presentation, I will focus on how we're going to establish the diagnostic criteria and screening globally recommended. Okay, so number 1 is diagnostic criteria. The diagnosis of CKD involves assessing both kidney damage and a decline in the glomerular filtration rate, the GFR. The GFR drops. Yeah, normal is a 60 and below is already start alarming, but 990 and above is a good function of filtration rate in your kidney. Kidney damage can be identified through urinalysis, blood tests, and imaging studies. GFR, which measure the kidney ability to filter waste product, is typically estimated using blood creatinine level and adjusted formula. So we call a blood urea, serum electrolyte, or we call
kidney function test or renal RFT, renal function test. CKD is diagnosed when both kidney damage and a decreased GFR are present for at least 3 months. That's what I say, the decrease of 3 months. That is the diagnostic criteria. To call someone having chronic disease, they have to see the 3 months GFR rates, okay? The screening recommendations, which regular screening of CKD is recommended for individual at risk. So when you are diabetes, you are hypertension, you have family history, you are working environment, you are toxin, then you require to check your creatinine levels, which can be used to estimate GFR. Early detections through screening allow for timely intervention and management strategies. So when you are stage 1, stage 2, you can still be safe, by dietary, by some medications. Then if you are too late, then it will be harm for us, yeah. Now, socioeconomic determinants, socioeconomic determinants of chronic kidney disease. I keep telling this about even in the developed nations, the economic determinants, health determinants are also can be the victims, or could be not getting the benefit, though they are in the developed nations. So we can have this, and you can agree with me, okay? So socioeconomic factors play a significant role in global prevalence of burden of CKD. So when you are highly literate, you are highly literate, you know what to do, so you know how to control your diet if you're diabetes, if you're hypertensive, these are the factors. So preventive measure and healthy lifestyle ultimately impacting individual and population levels. So poverty and access to healthcare, individuals living in poverty often face limited access to quality healthcare services, including early detections and management of CKD. So lack of health insurance, high healthcare costs, and geographical barriers, which I've discussed earlier, could have some poverty, some health equity issue, because of poverty. So lower level of education, as I mentioned, and health literacy can hinder individual understanding of CKD risk factor, prevention strategies, the importance of early detections, and etc. This can lead to poor and adherence to treatment plans, unhealthy lifestyles, choices. So let's we talk about even delayed CKD medication. Let's we talk that if you have been diagnosed with diabetes, you know that you have sugar, but you did not do that on your life after being diagnosed, then you bring yourself near to the risk or confirm to the risk as from chronic kidney disease. Whoops, what's wrong? Oops. Okay. This is something very interesting on the racial ethnic disparity in CKD. If you notice that I think my this slide will talk about our country. So let's go for this one. Despite of global, I think by my very few slides earlier, I mentioned Africans and Americans, Americans are also very risked. We don't go this very detail. I think the reasons are very clear. They even say Native Americans are less, African American. I think this by the socio-demography determinants, heart determinants, because I think African American and Hispanic American as compared to Native Americans, they are more socio-economy or high society social demography, better in terms of these two groups. But this is not my points of discussion. Let's go on our next slides to discuss this. Are these some things that I really want all of us to go and details, understand on our context? East Asian study indicate that the prevalence of CKD among East Asian population, Chinese, Japanese, and Korean individually is generally lower compared to other rational ethnic groups in the United States and globally. So East Asians, they are better. But let's go on South Asian. In contrast, South Asian population, including India, Pakistani, Bangladesh descent, has been shown to have a high burden of CKD with prevalence rates
approaching or actually those are the higher risk groups. But look on us over here, they claims that prevalence among Southeast Asia group, Philippines, Indonesia, and Vietnam appears to fall somewhere in between the East and Southeast Asia extreme, warranting further investigation. So I think we are in the middle of these two. It makes sense because geographically we are sandwiched, right? This is what I just want you to understand. But this is giving you a very specific spotlight for our 10 country, okay? So let's we go one by one. First, because I bring this a 10 Asian country, because though I'm talking about globally, but I think we cannot go all. Let's be straight to Southeast Asia on the 10 country. Remember my early slides, I talked about lower income and lower and middle income country are in the rise, are in the peak. And you need to know that why in the country that we know that Brunei and Singapore are developed, are they fall with us or they are separate? But we can see that some are near, some don't near, okay? Let's study this and we understand. Brunei, 12.5, okay? Why? Again, I will believe this on the family history inherited and as well as diet, yeah? Our meals, very oily based meals and etc. Okay, Indonesia. Okay, if you look, Indonesia is 13.2. If you look, I will say that Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Southern Thailand, we are one rumpun, ya. Kita satu rumpun that we are very close. Okay, and you could see that we are arranged there, 12. Yeah, the highest, the highest, but Singapore are the lowest, which is mixing. Now you will agree with me, right? You see, Singapore is 7.9, which is correct. Higher income country, normally under control. But you look on the Cambodia, you look on the Laos, you look on the Myanmar, it is more alarming. Interestingly, prevalence of Philippines not bad. Yeah, Malaysia, Singapore, we are Brunei, Indonesia, we are arranged there, but there are some goes above like 15s and 16s. Okay, this is something that you need to look on Southeast Asian context. Okay. So the epidemic and obesity, chronic kidney disease, obesity has become major public. I did not talk about obesity earlier, but now we're going to go detail that 35% of adults worldwide are classified as obese, and this also for the risk for chronic kidney disease, and 20% from this significantly increase the risk of developing CKD, contributing to substantial burden of kidney disease globally. Okay. So, global initiative for CKD prevention and management. Okay, now, okay, as I mentioned to you, I'm not going to go details on the management, but what I'm going to go is I'm going to tell you basically this what are the trends, okay? The trends for management, okay? So the World Health Organization play a crucial role in guiding global CKD prevention and management efforts. So we still will go by WHO guidelines and policies and recommendations. Yeah, their initiative focus on raising awareness, promoting early detection, and improving healthcare access and supporting research. If you look on these four, because though I focus at the very beginning, our agenda for this chronic kidney disease is prevention, but we cannot forget the management too. So every country has this National Kidney Foundation. This National Kidney Foundation is one of the very important agency or organization to support especially lower income people or lower socio-demographic determinants to make sure that they are not neglected for the management. So numerous national key function worldwide provide vital resources, support, and advocacy for CKD patients
and their family. These organizations focus on education, research patient, and basically support the patient financially and also public awareness campaign. Last but not least is on global research collaborations. International research collaborations are critical for advancing understanding of CKD, developing new treatment, and improving diagnostic tools. These collaborative efforts aims to address the unique challenges and disparities in CKD management across different regions. Okay, now let's, this is something nice to know, but I'm not going to go detail, but you can have and read later. Technological advances in CKD diagnostics and care. This is very important for us to know that how things are evolved. Okay, even you look on the number 5, AI. AI-powered algorithms are being used to analyze vast amount of patient data. You know how we going to tackle and manage, do the awareness or preventions with this CKD. Of course, we have telehealth are still having at the present, precision medicines, genomics and personalized medicine approach a lot for tailored treatments, biomarkers. So we will study on biomarker using microRNA and kidney injury molecule. They are very sensitive in giving the accurate, of course, advanced imaging like MRI and etc. So this is a technological advance. If you look on earlier, I did mentions of the management of CKD, but we also need to think about the technologies. Yeah. So addressing the global CKD challenge, so we need to invest in early detections and preventions. Yeah, that's it. Nobody can argue this. You need to start. So what I notice, people always say that keep healthy diet, control sugar, but I think we now have to say that love your kidney, okay? Love your both kidney, then people will start using, at least I can have one kidney function. So we have to come up with this prevention program by saying, love our kidney. And I think many countries have come up with an awareness program or month of treating, giving awareness to public of this kidney, yeah? And like it or not like it, we need to improve health access and equity. It covers all by expanding a healthcare system, which strengthening and expanding insurance coverage if the country are using insurance coverage, and providing culture. You know, it is a very sad when the insurance package further define that you're not eligible for dialysis, you're only eligible for the drugs. These kind of disparities are real challenges that we need to address. I really hope being any of you are in the policy, make sure the holistic treatments are taking in the picture. It's a very sad when someone have an insurance, they say that, okay, you only can be covered warded for 100 days, you only can warded this limitation, because when you happen a problems, you don't know what are you cannot anticipate, right? And then you have limitations when after you finish the coverage, then you will be suffer. Last, advanced research and innovation. So we have to do research and advance how to improve our chronic kidney management. Let's we talk about the challenges again in this chronic disease. We talk about lack of awareness issues. So how are we going to settle the lack of awareness issues? Because I mentioned earlier that we need to do this. But then what happened? Screening barriers. So when you have a problem, so early diagnosis of CKD is crucial for effective management. However, there are several barriers that we have to work out. So now, my dear brothers and sisters, as I talked previously, and I bring this point seriously, what you're going to do when there is a lack of awareness? Because WHO say awareness is very important. But now you're having lack of awareness, there's a barrier. So many individuals are unaware, that's what people say, and its symptom often attributed early signs like fatigue and swellings to other causes. Okay, so people, when you know your body starts swelling, you start fatigue, when the toxins are not filtered, then you will know that this something
problem. This lack of awareness can lead to delayed diagnosis and missed opportunities for early intervention. So we need to tackle this issue. So with someone who have a bloated, someone who feel fatigue, someone feel the signs or where the kidney does not function well, then we need to put this point seriously. Yeah? Financial constraint, I think to go for screening, to go for look here, let I bring you a point for discussions. What I think you all will agree with me. Look on COVID. When COVID happened, it's a disaster, the calamity, right? And you notice that governments are giving free vaccine, government giving free COVID tests, and etc. So I think those concepts have to take place. But again, it's a very expensive. How are we going to work out these financial issues that everybody will have the screening of their creatinine level, of their kidney function test, so they will be early diagnosed? In some places, the third world class or the middle income country having or the remote area access to testing, I think the government have to play on this, as well the government have to play a role of make an adequate healthcare infrastructures, because this lack of infrastructures can impede the ability to provide comprehensive CKD diagnosis and management services. Okay, now we talk about access to dialysis and transplantation. Okay, this issue of course have disparities in treatment availability. Again, let's compare developed countries and developing countries. Right? The ultimates of all, when you are the stage 5, stage 4, that you have to go for this treatment, which we call dialysis. Yeah, and the last, of course, transplantation. Again, we will see how these two countries problem. Let's talk about developed country. Okay, developed country generally have greater access to dialysis and transplantation services. Advanced healthcare infrastructures are robust. Their networks to offer specialists and comprehensive insurance coverage to facilitate timely access to these treatments. Okay, the availability of specialized center trained professionals and advanced technology further enhance the quality of care provided to CKD patients. Okay. Developing countries face significant challenges. Okay, if you look on the developed country, they have all. You just need to have money, your insurance, then inshallah, alhamdulillah, you will function as well. But developed country, we have some limitations of this because of inadequate infrastructures and financial constraint often hinder timely treatment initiation, and sometimes it can burden them further complication. So on one side, when you are well covered, universal coverage, your chances of getting best treatments are very high. But again, if you are on the other hand, things could have problems. Yeah. So healthcare infrastructures, roles of healthcare system in CKD management are also something that we need to tackle off, because I think you have the transplant procedures, surgery, to have the dialysis, the infrastructures has to be deep down. Okay, so effective management of CKD necessitates a robust healthcare, infrastructure that enable timely diagnosis, access to specialized treatment, and ongoing care coordination. However, healthcare systems vary significantly in their capacities to address the complex CKD. So if you look on the well-resourced healthcare center, generally have comprehensive infrastructures. Yeah, they could have everything. They have a dedicated nephrology. Some country, they even have institute nephrology where they have research, best management, evidence-based. They specialize. They have all trained personnel, doctors, nurses who have a specialized managing renal. They're also robust, giving educations, the support network. That's how you can see well result. But again, in the resource-constrained health systems, they could often face significant challenges in managing CKD. So limited access, these systems may also lack a patient education program, leading to poor disease understanding, and things are getting well controlled or less under control, basically.
So economic impact on patient and healthcare system is another concern that we're going to look on what the patient's perspective on this. Okay, CKD patients face a range of expenses. I think you know, right? They have to travel, transport. They have to buy dialysis. If you're doing a CAPD at the home, they have to buy the dialysis. Not all these things are very expensive. If they are not covered, they will then having stress dealing of their care. So from a healthcare perspective, the cost managing is significant financial strains because sometimes they also limit uh, resource due to due to having limited resources. I say because of healthcare budget or the money are not given for them to rolling for the management of both dialysis or drug, etc., or even a screening. Okay, so this trend necessitates strategy, resource allocation, and innovative costs. So to ensure that individuals with CKD receive appropriate while maintaining fiscal sustainability within the healthcare system. So this is another point that we need to work out. So patient education and self-management is one of the very, very important. So I'm highlight this on empowering individual with CKD. If you look on earlier, I did not touch much on individual, but this is now a strict focus empowering individuals CKD through comprehensive education and robust self-management strategy is paramount for improving long-term healthcare outcome. So we'll be talking about social health determinants, we're talking about resources, we're talking about kidney foundation, we're talking about WHO, we're talking about research of all how to control, we're talking about diabetes, hypertension, toxin environments, drugs that can cause chronic disease. But now let's put all those aside. We zoom to another very specific, which is educating self-care, educating patients, caregiver, family, so it'll be empowering them. So number one, we have to understand the disease understanding. So when they understand the disease, patient must fully comprehend the CKD cause, what the cause, symptom, the pathophysiology, the progressions, and etc. So they need to know informed decisions what to do. Lifestyle modifications. If they already have diagnosed diabetes, hypertensive, they know what to do, right? They cannot take things that can aggravate the problem, then further they are totally in the harm of themselves. That are the best word to say. The medication adherence, once you are taking a medications, make sure you adhere with the prescribed medication. This is the right dosage, you're also aware of the side effect, how you get an optimal therapeutic response, regular follow-up, proactively addressing any concern with your healthcare providers are important. Last but not least, if self-monitoring, teaching patients how to monitor their own blood pressure, and other vital signs empower this proactive approach fosters a sense of ownership over their health. Okay, let's go on the comorbidities of CKD, the management complex patient needs. So so CKD often coexists with other health conditions, significantly complicating patient management. Comorbidities can exacerbate CKD symptoms. Like if you have overload, you can get acute pulmonary edema, right? Those are the examples. Okay, the need of comprehensive approach that address the unique needs of each patient. So the presence of comorbidities often amplify the risk of complication. I think hypertension is another frequent comorbidity, heart attack, fluid overloads, cardiac failure. All these could be this complex interaction highlight the importance of vigilant monitoring and personalized treatment plan for CKD patients. Okay. Challenges in treatments, managing CKD along other conditions poses significant challenges in optimizing treatment plans, medication prescribed for comorbidity may interact with those used for CKD, potentially causing adverse effect. Furthermore, treatment decision must carefully consider the individual overall health status and potential interaction between various medications. So these are basically that you need to work out on that, okay? These are the healthcare providers. This is how collaboration between providers. Okay, so when you are nurses, you have to work very carefully, or you have to work very closely, or you have to work
side by side, like a teamwork with your primary care physicians, with your nephrologists, with your other specialists, dietitians, your pharmacies, all these, their work, you need to be work very careful with them to make sure that because you are you are basically the middle persons for your patients, right? So you again your patients and them, so you educate them of this care, so they will play a very important role, and ensure that these healthcare providers help everyone. Professor, Yes. just want to gently remind you that you have 15 minutes left for the presentation. Thank you. I try. Can we Thank reach you. by 10 minutes like more? Okay, thank you. I try. Thank you, Ika, for reminding this. Okay, so you see how time flies. I got so many slides more. You see, that's how when you talk, you didn't notice time. Okay, so innovation in CKD, I need to bring back the earliest that what I bring in my pyramid, right? The earlier in pyramid. So I also extract the information for now for you to understand that emerging technologies and therapies, the field of CKD management is witnesses a surge in innovative technology and therapies offering promising avenues for improving patients' care and outcome. Yeah, this advancement holds the potentials to revolutionize how CKD is diagnosed, treated, and managed. So paving the way for more effective and personalized approach. So this is how you're going to work out on the traditional approach to CKD management, often rely on combination medication, dietary modification, and lifestyle changes. While this method remains and still are relevant now, this cannot be get rid. You must still bring traditional. Let's bring on the emerging technologies, management by early diagnosis. We got screening highlighted earlier. We have a diagnostic. We have the parameters, the indicators. So they will give this AI will facilitate in therapy recommendations. They will give innovative device such as wearable sensors. When you wearable sensors, when you wear Apple Watch, they will give you a sense that something is not right, so you will then better alert yourself. Yeah. So I'm almost in the end of my call. Before I have two more main topics to cover on the public health approaches, and the last. But I just want to tell you that effective managing chronic disease require multifaceted approach that address the diverse needs. So when you are the healthcare providers, you are the educate. So you need to understand that you are not points to teach them about self-care. Remember, I highlighted earlier the empowering self-care to the caregiver, to the patient. If the pyramid is not settled, so you need to have a care coordination between the pharmacy, the nephrologist, the dietitians, the primary physician. Remember, I showed you earlier. Of course, the infrastructures, the early detection screening, and global equity of access. These all are very important pyramid to address things the holistic. Okay, we will go on innovative kidney disease. I think I'm going to skip this. These are basically the same thing that we have discussed. Okay, the novel therapy. Then, okay, if you look on the management, the pharmacological, it has SGLT2 inhibitors that typically are important. Work. This medication work by blocking the reabsorption and new antihypertensive like renin angiotensin system drug groups. Yeah, also update on the interventions. These telemedicines are also very important. Remote patient monitoring, virtual consultations, digital hubs, and patient portals. This is all through the AI, through the innovation, through the imaging that you can read, and details is all giving clear. Advancement dialysis and home dialysis and wearable technology. Remember, we have a dialysis in the center. At the home, you do a CAPD, but you bring this concept of doing home dialysis. It's another trend, a global perspective to make dialysis is a life-sustaining treatment for individuals with advanced kidney disease. So recent advancement in dialysis technologies are transforming patients' care by offering greater, so you can have home dialysis, their wearable dialysis machine, and improved dialysis machine. All this can do, so when they go travel, they can bring their portables, whenever they're at home,
whenever they don't need to go to the dialysis center for those treatment. That another advancement. Okay, the transplantation, also these improved technique and immunosuppressive therapies. Also the trend there were improved technique and also immunosuppressive therapies are another platforms to ensure CKDs are taking their treatments on this. So this about dosing. So make sure that because they're having kidney disease, so they cannot be simply taking any drug with any amount. So dosing technique and toxicity and outcome safeties all have to be clear for patients with CKD to optimizing the benefit of the drug. Yeah. So lifestyle, I think you all know. So dietary modification, physical activity, behavior chances are taking the place as what we talked earlier. Yeah, so okay, so this is another point that I have to bring on patient-centered care, shared decision making and quality life improvements. These all are needed. So you need to have open communication, shared decision making, not to control the patient, but on two-way, and of course, quality life assessment. You have a rubric, you have your instruments, out a survey, and you have personalized care plan, and etc. These are future directions. We have novel biomarker. This is what they say: artificial kidney development, regenerative medicine. These are all the genetic therapy. So you can see that the future CKD management is bright. So this is what ongoing research. People are doing research on this area now. They're doing on novel biomarkers, for screening. They're using artificial kidney development. All this, we hope in 2030 or 2050, we will get benefit for all this treatment. Okay. Before we end, the last we will discuss this on the public's. I need to rush. I think I only have barely another 5 minutes more, or about 10 minutes. So okay, so I need to cover this. National Security Program case study. So let's look on the Asia. Several Asian countries, including Indonesia and Malaysia, are implementing security program with varying level of development. So we are a country very concerned about this. So the initiative often focus on community based. I think Puskesmas are also doing a lot of job on this in Indonesia, if I'm not mistaken. Same goes in Malaysia as well. They got public awareness campaign and strengthening healthcare infrastructure. Okay, so these are global guidelines and WHO guidelines. The International Society of Nephrology, they give all these guidelines. So they have all these the same things. They make a diabetes campaign, target high risk populations. The healthcare policy reform, this is what they say you need to reform for health equity. So the issue and trends, problems, challenges faced by CKD can be overcome by increased awareness. You see, I keep repeating this point because educate policymakers are very important. Educate for coverage, secure funding, and promote equity. This is a long-term strategies. I think it covers secure funding, develop infrastructures, and implement monitoring and promote policy advocacy. So the barriers, I think, should be same. We have to overcome. So we need to have multi-stakeholder partnerships. We have national kidney foundations. We have WHO. We have hospitals. But I think we need to have more bring like community leaders, researchers, policymakers to support this. These are similar things. So I think they are also talking the same things about global collaborations. Okay, the last but not least is emergency issue and future directions. So intersection of CKD with non-communicable disease. So I think we all know this. They are strongly related. So therefore, we need to imaging the issues for future directions. So global impact of climate, so heat stress also have strong connections with this. This can exhibit damage and accelerate security progression. Pollution also, I think right, can because of toxin. Driver of a kidney health and etc. Air pollutions, prolonged exposures of this can also cause. We keep talking about social determinant of health and CKD. So we want poverty settles, we want education settles, we want access to clean water or sanitation settle. So these are basic social determinant emergency issue that we have to overcome. I think it's all are here. You can read. Then last, the ethical issue in CKD care. Should we have organ allocations for transplantation, for transplantation, end of life care? Should we
end of life care, end of life care, because some people they are too ill because the kidney not functions, and of course they had complication, and of course resource distributions. Okay, this is the same things, and I think future they are also talking the same thing about future research priorities. Well, the same on making the priorities on understanding the long-term implications, impact of lifestyle factors, novel therapies, all and etc. I think that's all from me. My topic on the trends and issues of chronic kidney disease from a global perspective and an overview of this diseases has been shared for the last 1 hour. I think, yeah, exactly 1 hour. With that, I pass my session back to Ms. Ika. Thank you so much for the presentation. It's quite wonderful, and I think we all have learned new insights and information from your presentation. And I'm sure that we've, with that, what you've talked about, it's piqued the interest of our audience. So now we have, we can move to the next session, which is the Q&A session. And shall we move on to the first question? Because we have several questions already for you. And the first question is, if a patient comes into the hospital with complaints of itchiness, nausea, and swelling in the extremities, and the serum creatinine results shows it's 10.6, what are the management that we should do to relieve and to decrease the symptoms in that patient? Was that question clear, Professor? Yes. I mean, I understand these questions on the patients come with the early signs. Okay, because the question asking what's to do, well, it has many other parameters needed. The other biomarker required. The given creatinine itself insufficient, of course, we have to go for urea. We want to know what are the history of this patient. Is it a known case of chronic kidney disease, or was it diagnosed, or was it in treatment? Of course, the first baseline management will be on the fluid restrictions. Then we will do on dialysis. There could be various way of dialysis. They could have CAPD dialysis, or they could have kind of ambulatory peritoneal dialysis to overcome this issue. But again, with that information, the management will be decided by the team accordingly. Oke, untuk para peserta webinar, kalau ada yang mau bertanya langsung kepada profesornya, dipersilakan. And thank you so much for the answer, Professor. We have another question from Dr. Linda. The question is, what therapies are needed for a patient with type 2 diabetes with grade 5 chronic kidney disease? Thank you. Okay, thank you for the question. Okay, I think for this part, again, we need to see what kind of, because asking a person with diabetes type 2 and with stage 5. So I believe stage 5 is already on dialysis. Again, we need to know the age of the patients. Can the patients doing a CAPD, or the patient need to do a peritoneal dialysis or hemodialysis? A renal profile to confirm what are the best management. The straightforward management will be dialysis for the patients. Okay, thank you. And then we have another question. The third one is about, it's a case of a pregnant woman who is in her second trimester, who has been diagnosed with chronic kidney disease. What therapies or care managements that should be given or implemented in her case? Thank you. Okay, I think I
basically, for pregnant women, they have to go for another review by the nephrologist to check to confirm are they cause of the pregnant or it's known of the disease from non-pregnant. Basically, the management has to be discussed with the teams of obstetrician, but generally the management is still same like other renal failure. I hardly come across treatment of a renal problem from the pregnant mother. Okay, thank you. Thank you for that answer. And we have our last question. It's that nowadays we find increasing number of young CKD patients, and some of them are adolescents, and they have no risk factors like hypertension or diabetes. So what do you think are the likely cause of this phenomenon if they don't have any of these risk factors? Yeah. And what okay. is the prognosis for these patients? Thank you. Okay, look here. I will respond the two part of the questions. They don't have diabetes, they don't have a hypertensive, but they got renal failure. Back, we need to understand it could come from inherited of their family problems. It could be, or you remember, I've also discussed earlier of taking unprescribed drugs. So they could taking medicines for their gym, they're taking for their diets, they're taking for their cosmetic reasons, overdosing that could lead of the damage, so they can have a chronic kidney disease. So you were asking what are the prognosis of this young adolescent? If you ask me, generally they got good prognosis. They got good prognosis because they're still young. But they are the group have to undergo for CAPD, at their home, and they also can go for transplantations if they can match the donors. Normally, their family members can be the donors. So that could be the reasons why the young peoples are having chronic kidney disease or the renal failure. I hope I answered the question, Sika. Yes, it's great. Thank you. And I think that's our questions for your session. Thank you so much for giving us your time and for being here on your weekend. It's truly been a great pleasure and honor to have you on this webinar this morning. We're truly grateful, and I also want to thank all the participants for joining and participating in this webinar, in your session especially. It's been a really great one, and I wish you a very good morning. And to close the session, I will hand this over to the host of the webinar. Thank you and good morning, Professor. Thank you very much, Ika, for your wonderful moderating my sessions. Thank you. Thank you. Goodbye. Ya, telah kita simak materi yang pertama dari Dr. Emilho dari Malaysia terkait tren dan isu dari chronic kidney disease yang secara perspektif global yang juga dimoderatori oleh Kak Eka. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis. Jadi untuk para ibu bapak sekalian peserta webinar internasional pada hari ini akan terdapat 3 pertanyaan yang akan kami bacakan. Untuk peserta yang ingin menjawab, bisa melakukan raise hand. Nanti kita akan pilih secara siapa yang cepat yang akan bisa menjawab pertanyaan ini. Yes, siap ya, Bapak Ibu sekalian.
Sebelumnya hadiahnya itu disebutkan dulu, Kak. adalah Ya, biar voucher semangat. belanja senilai 50.000. Jadi untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak ini bisa untuk keperluan rumah ataupun keperluan anak. Langsung simak pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, pertanyaannya itu sangat mudah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti akan berebut untuk raise hand ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ialah apa kepanjangan dari CKD? Baik, yang bisa menjawab langsung raise hand. Kita akan pilih siapa yang mampu menjawab. Boleh diaktifkan kameranya? Kak Asrul. Kak Asrul Oke, atau Kak Ina? panggilan Iya. untuk Kak Asrul. Kak Ina. Oh, yang tercepatnya Kak Ina. Mohon maaf ya Kak Asrul. Mungkin Iya, nanti pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu panitia ditentukan secara sigap siapa ini bisa menjawab. Iya, karena memang hadiahnya ini akan banyak ya, Iya, Bapak Ibu syaratnya semuanya. adalah sudah raise hand dan sudah on cam Iya, boleh buat Kak Bapak Ibu Ina? sekalian. Oke, Oh, Kak Ina tidak bisa dihubungi. iya. Dokter Resti ada? Oke. Iya, siap. Ya, selamat pagi dokter. Selamat Boleh pagi. perkenalan terlebih dahulu? Iya, boleh. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Esti dari Sleman, DPP di Sleman. Oke, dokter, Iya, silahkan menjawab pertanyaan yang pertama. Mau saya ulang atau langsung menjawab? langsung menjawab aja. Langsung menjawab. Baik dokter, silahkan. Iya, iya. Chronic kidney disease. Chronic kidney Kidney disease. disease. Apakah benar panitia? Jawabannya Selamat betul. dokter Resti ya dari Selamat ya. Terima kasih. Oke dokter, karena jawabannya betul, dokter berhak mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Untuk selanjutnya dokter boleh menghubungi pihak panitia ya dokter ya. Akan langsung dikirim oleh panitia. Baik, terima kasih. Luar biasa Terima panitia. kasih. Ya dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, kita langsung masuk pertanyaan kedua. Semuanya siap? On cam dulu deh seluruh peserta webinar kali ini biar kita bisa salam sapa. Kan di awal kita sudah perkenalan ya. Kalau nggak Betul. kenal maka nggak sayang. Kalau sudah kenal maka kita berteman. Berteman aja Kak. Ya, berteman aja. Oh gitu. Kalau yang lain bahaya. Oh iya, kita Oke. temenan dulu ya. Lanjut, pertanyaan kedua. Sudah siap semuanya? Siap ya? Apa tanda dan gejala pada pasien gagal ginjal? Ayo, bisa langsung raise hand dan on cam. Barang siapa yang tercepat kita akan panggil, kita akan buka mikrofonnya. Ya, langsung ada Kak. Ibu Susi, boleh Ibu Susi yang saya sebutkan namanya Ibu Susi, langsung on cam Ibu. Baik, Ibu Ya. Susi, apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, senang melihat Bu Susi hari ini. Boleh Bu Susi sebelum menjawab pertanyaannya, Bu Susi bisa perkenalan diri dulu? Biar kita saling kenal, silahkan. Saya Susi Santi, profesinya bidan. Sekarang masih kuliah di Universitas Medika Suherman, profesi bidan. Oke baik, terima kasih Bu Susi Susanti. Namanya mengingatkan saya ke legenda pada badminton. Ya. Pasti Ibu sering banget samakan dengan legenda badminton. Oke Bu Susi, langsung saja apa jawaban dari pertanyaan kedua yaitu tanda gejala pada pasien gagal ginjal? Kelelahan, ketidakseimbangan air elektrolit, malaise, tekanan darahnya tinggi. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi Bu Susi? Kalau secara umum biasanya kerusakan ginjal, adanya cairan di dalam paru-paru seperti itu Pak, hilangnya semangat. Bagaimana panitia? Oke. Benar ya?
Sip. Siap. Tepuk Selamat tangan untuk Bu Susi. siap. Selamat. Boleh langsung menghubungi panitia ya Ibu. Langsung Bu. Iya. Sekarang juga biar langsung dikirimkan hadiahnya. Lumayan buat belanja Makasih. mana akhir bulan kan? Iya, Iya. buat jajan-jajan. Kalau di e-commerce lagi payday, Kak. Ah, boleh. Iya, Iya, banyak itu diskon. CO. Oke, Kak Resti, lanjut ke pertanyaan ketiga. Siap-siap ya Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung membacakan pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang menjadi faktor risiko terjadinya gagal ginjal kronik? Silakan, langsung raise hand dan on cam. Yang namanya paling cepat kita panggil untuk menjawab. Oh Kak Ina, wah, berkesempatan juga Kak Ina sudah on cam. Akhirnya. Kak Ina, Boleh bisa suaranya? di Iya, on-kan dulu mikrofonnya Kak Ina. udah. Uh, Oh, sudah. Oke. halo Kak Ina. Boleh Kak, salam sapa dulu buat teman-teman semua. Boleh perkenalan dulu Kak Ina? Halo semuanya, selamat pagi. Saya Ina dari Kabupaten Serang. Ya, Oh iya. Kita tetangga ya. Kak Ina profesinya sebagai apa saya sekarang? dokter umum. Oh, Bu Dokter, Dokter baik. Ina, iya. Dokter Ina sekarang lagi bekerja di mana? Saya lagi kerja di Puskesmas Gunung Kencana di Kabupaten Lebak, Banten. Baik, terima kasih Dokter Ina, salam kenal. Baik, langsung saja Dokter, langsung dijawab pertanyaan yang ketiga tadi terkait faktor resiko dari gagal ginjal kronik. Ya, yang tertinggi itu tadi sempat dijelasin ya, faktor resikonya salah satunya adalah darah tinggi atau hipertensi, diabetes, lalu pada wanita biasanya disebabkan oleh autoimun. Itu aja sih yang paling besar ya. Oke, ada yang mau ditambahkan Dok? Udah kayaknya, itu aja. Cukup, baik. Bagaimana panitia jawabannya? Betul. Betul. Oke, selamat Bu Dokter. Memang rezeki Terima nggak kemana ya Kak. Betul. Dokter, selamat sekali lagi. Langsung hubungi panitia ya Bu Dokter ya. Nanti akan dikirimkan hadiahnya berupa Iya. voucher belanja senilai 50.000. Oke, karena tadi kan kita sudah menjanjikannya 3 pertanyaan saja dan 3 voucher saja, makanya untuk seluruh peserta Bapak Ibu yang hadir pada webinar internasional pada hari ini, untuk terus menyimak dan mengikuti jalannya acara hingga akhir acara, karena masih banyak lagi vouchernya, banyak lagi hadiah-hadiah sampai di sesi terakhir ya Bapak Ibu. Oke, sebelum terakhir nih Kak, kita sebelum masuki materi yang kedua ada spin untuk pemenang dari belum. nanti Oke, sabar ya karena ya kita langsung memasuki materi yang kedua ya. Kita simak pemateri yang kedua. Baik, saya sebelumnya akan memperkenalkan rekan saya lagi. Tadi kita sudah sama-sama saksikan materi yang pertama dimoderatori oleh Kak Eka dan materi yang kedua ini akan dimoderatori oleh Kak Satrio Nurfadila yang beralamatkan di Tangerang. Dan Kak Satrio ini lahirnya pada tanggal 7 Agustus tahun 2002. Kak Satrio tinggal di Bugelmas Indah, Blok C2 nomor 4 di Tangerang. Siapa tahu ada yang tetanggaan sama Kak Satrio. Dan pendidikan terakhirnya itu di Universitas Syedzi Madani. Kak Satrio juga berpengalaman sebagai tenaga pengajar di Kampung Inggris, Hoang Jaya, Tangerang pada tahun 2022 sampai 2023. Saya akan membacakan tema tentang materi kita yang kedua, yaitu tentang Management Current of Chronic Kidney Disease yang akan dinarasumberi oleh Dr. Emiliano N. Bisuson II dari Filipina. Mari akan kita sama-sama saksikan materi kita yang kedua. Kepada Kak Satrio kami persilakan. Hello. Hello, good day everyone, if I may start. So thank you very much for this invitation, and I'm glad that
I'm part again with the Indonesian endeavors. And before Hello, that, Prof. Can you hear my voice, Prof? can you hear me also? Ah, yes, I can. It's clear, Prof. Okay, Prof. Before we go into the next presentation, uh, let me to read the rules and read your CV, Prof. May I, Prof? Yeah, sure. Go ahead. Go ahead. Okay, thanks, Prof. Okay, ladies and gentlemen, good morning. Thanks for your participation until this part of this webinar. It's great to see so many of you still with us. We move into the next part of today's webinar. For those of you who just joined, let me introduce myself to you. My name is Satrio Nur Fadila, and I'll lead this discussion. And before we go into the discussion, I want to inform to all of you that Professor will deliver his presentation for 60 minutes and followed by 30 minutes Q&A session. And for those of you who would like to ask questions, you could submit your questions through the Google link form that we will share in the Zoom chat. We all recognize that health is the most valuable asset in life. Among the various chronic diseases posing challenges, one condition that requires attention is chronic kidney disease, or in short is CKD. We will surely be wondering what the appropriate care is for patient with chronic kidney disease and how we can prevent the further complication from chronic kidney disease. Therefore, we will gain a deeper understanding of the current management of chronic kidney disease patients with our speaker this morning. Our speaker this morning is a doctoral graduate from Cebu Technological University and is currently working at one of the leading universities in the Philippines, Cebu Normal University. To this day, he is also active in various organizations, including serving as the vice president of the Cebu Normal University. Serving as the vice president of the Cebu Normal University Faculty Association Incorporated. All right, without further ado, let's welcome our speaker, Associate Professor Dr. Emiliano Ian B. Suson II. Okay, thank you very much for that very kind introduction. So, can Okay, you hello, hear me? Prof. Okay, can you hear me? Can you hear me? Yes, I can. It's really clear in here. Yeah. Okay. Thank you, Prof. Thank you for being here. Thank you for joining us this morning. How are you today, Prof? Yeah, I'm good, and I'm happy that being part of this is already another venture for me in the in other friends here in Indonesia. And also I have other friends I'd like to greet before I start. Would that be okay? Okay. Oh, that's okay, Prof. If you want to greet your friends. Okay, maybe we can move into your presentation. Yes. Without So, further ado, let's get started. Professor Emiliano, the floor is yours. okay, thank you very much. So to start with, I'd like to say hello to my co-faculty in the Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dosen Falasifa, Dosen Fitri Arofiati. We have my students who are already graduates, Imron, Lutfi, Rafika, Bagus, and Happy. And to start with, my topic is about the chronic management of CKD, to where most of you are asking on what are the management for diabetes mellitus under the stage 5. So I think it's part of my topic that we will be discussing that. So the purpose of my course for this discussion will be what are the primary care of clinicians that are shared to us nurses in the information to which we can do the treatment of renal disease with the objectives of minimizing the long-term effects.
And of course, in the long run, we will be able to discuss on the proper ways to understand why there are things to consider when taking care of people with chronic kidney disease and AKI or acute kidney injuries. So there are learning objectives which I have cut short from 10 to 7. First, of course, we'll get to know the types, what are the pathophysiology, perhaps the signs and symptoms, diagnostic exams, the new one, and with the use of AI, which was discussed by our very kind speakers for the first session. He made mention of the e-health and the use of artificial technology, which I included here, and also in the management of the different stages of renal failure, such as the cardiovascular, hematologic, metabolic, and psychologic complications. It's very important for us nurses now. We have to understand also the psychological and the mental health of our patients. Also, I will be touching a little bit of the hemodialysis and peritoneal dialysis, and then the considerations of renal disease and probably what could be the patient and family teaching when the patient is already diagnosed with the end stage renal failure. So to start with, CKD, let's go directly. It's a reduction of the kidney function. It's a hyperfiltration of the kidneys that is remaining. So you have to understand that there are two kidneys that we have, but in case of disorders and diseases, one of the kidney will have a hyper um, filtering of that aspect. So the marker for our AKI, acute kidney injury, would be the zero point 0.3 milligrams per DL or for more than 48 hours. There is an increase of the serum creatinine. Moreover, it will be 1.5 times the baseline in just 7 days. So that means to say the patient is gaining water. Within 6 hours, the patient is unable to urinate. Now, there are things to understand when we say the term end stage renal disease or CKD. So, when you say end stage, it's the disease that requires dialysis. But when you say chronic kidney disease, that's the time when the patient will have to do other modalities in the management of the complications. So, ESRD usually has a marker of GFR of less than 15 ml per minute in 1.73 meter squared of our body mass index. And this would be one of the hallmark for us if the doctors will be doing the advice on transplantation services. Furthermore, they are using currently the GFR status under category 1, 2, 3A, and 3B, 4, and 5. So you say stage 1, stage 2, 3, 4, 3AB, 3B, 4, and 5. So if I would like to ask everyone to do a screenshot of this slide so that you'll be able to understand how to categorize or make a staging of our CKD. Furthermore, they also relate the CKD with the presence of albumin in the body. So we have the A1, albumin, 2, 3, and the AER. So since we are doing a kidney filtration, there is a big chance that the patient is unable to maintain the ratio of albumin to creatinine ratio. That's very important for us in order to understand how to manage the patient. Okay. So when we do our CKD, everybody goes back to AKI. So this is usually we call as the pre-renal acute kidney injury where we say a renal hypoperfusion. That means to say most likely there is a dehydration of the kidney. When we say dehydration, it either talks about the blood supply and the water that is accumulated in the kidney. You know, in the renal pelvis and in the renal pyramid, the kidney can accommodate such water into its area. So this is a result of the kidney having a damage to the parenchyma or to the type when we say in a pre-renal, it as actually is a precursor of acute
tubular necrosis. That means to say these tubular necrosis are an effect of your toxins, interstitial disease, vascular, which we say cardiovascular hypertension, and also the hypercholesterolemia. And you have the AGN, acute glomerular nephritis. And then after the pre-renal, we also have the post-renal, or we call as the obstructive. It is where commonly there will be renal stones, or there could be blood clots, or there could be cholesterol plaques that may cause it to have a problem of excretion. So commonly, obstruction are causes of neoplasm or benign prostatic hypertrophy or prostate enlargement, bladder dysfunction such as cystic stones, and we can have kidney stones under the nephrolithiasis. So next to that, we now go to the patient developing the chronic kidney disease if the AKI is untreated. So in the AKI, we usually call that as the pre-renal, the intrarenal, and the post-renal. So the intra will be a little bit of decrease in infection. There will be an infection, and then there will be a complication that leads to a post-renal obstructive. So in the CKD, the great hallmark would be the GFR of more than 35 ml per minute per 1.73 meters squared. So therefore, there's a big suspicion that there's a renal disease based on its pathologic mechanism, such as the mentions of diabetes, hypertension, and could be your infection. Now, this infection might be because of metabolic acidosis and also because of sepsis. Now, furthermore, people might be entertaining that the kidney disease is a complication of a chronic undetected urinary tract infection. So once the GFR falls by 35 ml, there would be a variety of metabolic problems, psychiatric, hematologic, cardiovascular, acid-base regulatory problems that would occur. So after we get to know this table, so I would like to request everyone so that you will be familiar on how to categorize our complications of CKD or of your chronic renal failure. So under the cardiovascular, it could be leading cause of atherosclerosis. It could be because after of CHF, both the right-sided and the left-sided, hypertension, either a primary or a portal hypertension, and then pulmonary edema and pericarditis. Under the metabolic complications, there could be a problem because of hyperkalemia, metabolic acidosis, alterations in vitamin D, calcium, phosphorus, and absorptions. And one factor that is very much detected would be the hyperparathyroidism. Other would be the renal cancers, hyperlipidemia or cholesterolemia, nausea, vomiting, and anorexia. Now, you might be asking me, what is the meaning of the yellow ones here in this category? These are the most common and the leading cause that would lead to complications of AKI that would be complicated into a chronic renal failure. Now, under the psychosocial complications, chronic renal failure can also be because of depression, like suicidal tendencies, insomnia, and sexual dysfunctions, impoverished, or a failure to drink water, and unemployment. Because when you say unemployment, the choices and the variety of food intake for the patient would be a high salt diet, or it could be a high fat diet, or a less nutritious prepared food that can hurt and alter the kidney's consistency. And then another problem that could complicate to CKD would be your anemia, leukopenia, and erythropoietin deficiencies, where we can relate this into patients with cancer. Next. Now, there are diagnostic exams of AKI and CKD.
So under the category of total protein excretion, it's normal to have less than 150 milligrams per day. Proteinuria would be more or less 150 and above, but nephrotic stage would be considered as 3,500 milligrams per day as excretion. And this is very, very bad for people with chronic kidney failures. Now, another would be the albumin excretion, which is more or less our normal is 2 to 30 milligrams per day. However, in patients with CKD and AKI, they can have the microalbuminuria and the macroalbuminuria, which is 30 to 300 and more than 300 milligrams per day. It's very important to consider the protein excretion in people with suspected AKI and CKD because this could be a hallmark that the patient has a cancer and there will be losing a lot of albumin and protein. And it could be another function for us to understand that the patient is losing weight instead of gaining nutritious food. The patient is losing weight but gaining weight through water because albumin is the one that regulates in the oncotic pressure and the balance of our interstitial and our protein content and the water in the body. So another diagnostic exams, sorry, would be relying on the serum creatinine. But let's be very precise that serum creatinine is not sufficiently sensitive to any very, very specific renal diseases. Even in the rise of this creatinine could be a an example where the client has been taking a lot of energy drinks. And it does not mean the patient already had a kidney disease in that matter. He may have a UTI for that aspect. Other biomarkers for the diagnostics of the kidney disease would be the serum cystatin C and the creatinine clearance because it will give you a concrete picture of the GFR. By the way, the GFR is 125 ml per second. Now, the novel biomarkers that we have been using for a long time are these aspects. These are the 15 novel biomarkers. First is we have the fasting blood sugar, we have the serum magnesium, phosphorus, ionized calcium, where we have three types of calcium. We have the total, the ionized, and the deionized, and lastly, the proteinized. So we also have the total serum protein, the serum albumin, the BUN, the creatinine and the creatinine clearance, the liver enzymes, the AST and the ALT, or the SGOT and the SGPT. We can have the lipid profile, the total cholesterol, the LDL, VLDL, HDL, and we have the complete blood count. This is to eliminate any further suspicions that the patient might have other immunologic problems. And then we can have the parathyroid hormone determination, where we can have the calcium level excretion. That could be a very, very big hallmark for kidney failure. We can also have the hepatitis B and C titer test, and we can have the HIV serology, and of course, the standard urine analysis. So next would be what are the markers that we say and we can have code for this. When you say pre-renal AKI, the urine osmolality would be more than 500 milliosmol per kilograms. That is about of 1.020 under the specific gravity, and there will be the presence of hyaline cast in the urinalysis. What is our code for the pre-renal would be the level of acidity and the presence of the hyaline cast. For the intrarenal AKI, we would be talking about the presence of tubular cast and hemorrhage. So the urine osmolality would now be 300 milliosmol per liter per kilograms, and the specific gravity would be 1.10. There would be a hallmark of a distinctive brownish, muddy appearance of the urine that could be due to the brown granular cast
from the loss of RBC. In the intrarenal, we would now start to understand the cellular death of our red blood cell. And this is the initiation and the day one of anemia for people with kidney failure. Now, furthermore, there would be a post-renal obstructive AKI, which our code would be obstructed. So the pre-renal would be acidity, intrarenal would be the cast or hemorrhage or the blood or the brownish muddy appearance, and we can have the post-renal, which is an obstructed type of marker. The bladder would be distended, there will be flank pain, there will be a retroperitoneal pain, and prostatic enlargement could be potential signs where the patient is now diagnosed with post-renal obstructive AKI. Now, there could be imaging studies in the diagnosis of the patient with the use of AI. We have the renal biopsy where the doctors can see the renal contour and the structure based on the imaging, either with contrast or without contrast. And there would be an initial artificial intelligent diagnostic impression. Furthermore, we can have the nuclear imaging, such as your MRI, CT scan, and we can also have the DOT scan. It's the invasive test, and wherein the doctor will be instilling the contrast dye, which reveals that the nephrologist can see already the potential complications and the number of stones and how the structures of the stones would be. It could be a staghorn stone, or it could be a cystic stone, or it could be a calcium oxalate stones. So the nuclear imaging is very good in the diagnostic exams of our lithiasis or our renal stones or kidney stones. Furthermore, is a non-invasive, there would be a renal ultrasound that could be given to patients who are suspected of obstruction or like cyst. Now, there could be an result of an asymmetry of the unilateral renal artery stenosis. So if you can see in this slide, the doctor can now see a darker contrast into the kidneys where the patient might have multiple stones or could have stenosis. So question, AI, can it detect the presence of AKI? So under the study, um, it results under the Kang et al. Study. It says, can it be benefited and the use of AI in diagnosing or treatment? Of course, there were two studies showed that says an e-alert combined with a care bundle has helped the clinicians reduce mortality and the early detections in the length of stay for the patients with AKI. So Zhang et al. Under the Elsevier publication identified predictors that the volume responsive of AKI using the machine learning and their model has a lot of gradient boosting of 0.860 that could stratify the patients who are oligoric. So when you say stratify, it could either be filtering and categorizing them why there is a presence of oliguria. This could be an infection, or this could be already the AI detection when the patient has AKI or CKD already. So you might be asking, how does the artificial intelligence detect CKD? Under the study of Liao, Zhang, and Zhang et al., they can input the different novel biomarkers such as urinalysis, the serum creatinine clearance, the magnesium, the calcium, and the other inputs of the laboratories here, wherein there are hidden layers under FX 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and under the deep neural network they can now input these layers and can have more or less the model accuracy, or it could have the results between inputs. So among inputs from F1 to F6 to 2, 3, 4, and 5, it could be stated that there could be an early detections of these AI, of these diseases rather. So now, a product of that could be the clinical applications of AI in renal disease. So what are the examples of AI in detecting your renal disease? One of that
could be our machine learning, wherein the machine will have a logarithmic and algorithm of these inputs from the laboratories. And then this one will be subjected to ANN, called as the artificial neural network. And then furthermore, there would be a deep learning of these effects and output inside the machine, and that AI can now further categorize if the patient is AKI or CKD. And lastly, the most effective AI in the detections of renal disease is the convolution neural network, or we call that as the CNN. This is a hybrid super machine or supercomputer wherein it can act as the machine learning. It has a process on ANN, artificial neural network, and deep learning. Thereby, it is a convolution neural network. So this AI will now detect and will categorize them according to AKI, CKD, needing dialysis, needing kidney transplant, or nephropathology. Next, people will be now asking, how are the management of chronic renal failure in these diseases? So stage 1 and stage 2, we call that as the mild chronic renal disease. Stage 1 is defined as the normal kidney function. And in stage 2, there's already a 60% to 90% of its function. Now, furthermore, these patients only need to be identified, and we need to manage their risk factors such as cardiovascular problem, metabolic problem, or fluid problem. Now, upon this identifying these diseases, if the patient will continue to be unmanaged, the patient will develop into renal impairment. And this is now the very first time that we should be doing our patient education. Now, further interventions to address cardiovascular risk factors are warranted, such as patient can be subjected to physical activity, requested to do dietary changes, smoke cessations, and possibly pharmacologic treatment of hyperlipidemia and hypertension. Now, as I've said before, the functions would be getting to know, the laboratory functions would be getting to know its protein level, which is what we call as the albumin to creatinine ratio of more than 70 milligrams millimole. And then we have to locate the hematuria of the renal origin. And then there could be chances of diagnosis at a very young age. Now, in the Philippines, our patients would go as low as 12 years old. And then hypertension should be controlled because once it's already accustomed, it's very hard to control it already. When I say accustomed, the patient is already used to eating such food, drinking such liquids or beverages like wine or alcoholic beverages, which could lead to hypertension. Furthermore, in the management of stage 1 and 2, which we call as the mild chronic CRD or CKD, proteinuria and hematuria should be an indicator that the patient is now on the stage 1 and 2. It is very important for clinicians like us and nurses because we are looking into the cellular level of the kidney function and the kidney structure. Proteinuria and hematuria speak so much. Now, all patients with stage 1 and stage 2 must have at least a yearly evaluation of creatinine clearance and serum creatinine, sodium, magnesium, potassium, also our ABG. We have our the parathyroid hormone, and then we can have the urine studies on the proteinuria and blood level studies because we don't want the patient to furthermore develop into the CKD. And patients do not put more emphasis when their BP is within the range of 140/90.
However, remember, when there's already a higher level of urinary protein levels, like the patient is already having proteinuria, management of that would be the first management would be hypertension control. And this hypertension control can be under the modifiable and the non-modifiable factors. If the patient has a lineage of heredofamilial disease of hypertension, then that's under the non-modified. But it could have been prevented if the patient will do the modifiable risk factor management, such as the diet change, exercise, or the sedentary lifestyle, or the type of work where the patient is less stressed and less laborious or labor. Now, furthermore, patients should be under the counseling, especially when they have the habits such as your smoking, less exercise, and the lifestyle known as loss of sleep and rest. Now, there are methods on how to lower the cholesterol levels, and as clinicians, we already know what are the foods for the patient, and we say, can they do their diet, such as your keto diet? Can they do a, but the answer for that in general term would be a nephrotic diet, or it could be a renal friendly diet. Now, within the 10-year risk of cardiovascular, 20% or more of them will not be controlled if the patient will not follow the treatment regimen. So, you might be asking on what could be the management of people with mild chronic renal disease under stage 1 and stage 2. The first in 2021 that I would like to discuss is your dipagliflozin. Okay, this drug is used to reduce the kidney function decline or any further damage to the kidney failure. And this drug is known as the sodium glucose cotransporter 2 or the SGLT2 inhibitor. What does it inhibit? It inhibits the resorption of furthermore that can be excreted in the renal tubule, such as the glucose. One of the culprits in destroying the proximal renal tubules would be the glucose and the sodium. So the DPAG is very good in decreasing and filtering this from the tubular lumen, and it will now lower the threshold of glucose, meaning to say the kidneys will have no doubts of removing glucose because it is already sufficient. DPAG, also your dipagliflozin, also reduces sodium resorption, and it increases sodium delivery to the distal convoluted tubules. So this is the third lumen in the renal tubules. Now, with that re- decreasing its delivery there, it may decrease the cardiac preload and the afterload. Meaning to say, the patient will now have chances to receive blood at its resting time. So the preload of the cardiac problem is very big to understand when we can decrease its level of pressure. So another one, this DPAG also is very good in regulating our sympathetic activity and thereby decreasing the intraglomerular filtration pressure. So therefore, this is a very good drug. However, DPAG is not recommended for patients who are on dialysis treatment. They will be put to waste as well. Okay, this drug is dipagliflozin. Another one, the first goal in maintaining our patients from being having its complication is to have an accurate diagnosis and monitoring our laboratory exams and results. So a very simple urine dipstick for checking of the protein level is already very good. Another would be the measurement of our creatinine clearance. More or less, we can have the time urine collection, which is a 24-hour urine collection, which is known as the gold standard in the quantifying
the level of proteins in the body that is used to be excreted in the kidney. So now, second one would be how to lowering our urinary protein excretion of less than 1 gram per day. So we want to protect our kidneys from overfiltering or hypofiltration and not anymore reabsorbing our protein and albumin. Another drug after the D-plug is the ACE inhibitors and the ARBs or the angiotensin receptor blockers. So the A's are the ones ending with the pril, known as your enalapril, benzopril. You can also have the lanzaprazole. And then we have the sartans or the ARBs. They are the ones that should be aggressively given to a high or moderate doses to patients. Another would be, I'm sorry, can you stop um, doing movement to your so that there will be a okay let me erase those um, because there are people okay, thank you very much for that. Now thiazide diuretics such as hydrochlorothiazide fluorothiazides can be used in moderations because they can lead to hypokalemia. And you don't want that in hypokalemia. For our markers of hypokalemia in the EKG is your presence of the U wave and the ST depression. So take note of that because part of our management is to look for signs that the patients are having complications from the management that we are giving to them. Okay, under the stage 3, under the moderate chronic renal disease, we can continue to do management of our monitoring using the creatinine clearance. And then any sample could be analyzed for presence of protein. And for people who are diabetic, just like the question earlier, what are the management? The moment the glycosylated hemoglobin or the HbA1c is beyond the control, which is our normal is only less than 6, if it's already 8 or 9, there is no other goal but to do hemodialysis. Because if we cannot control the level of glucose, these glucose can be complicating our kidneys with infection, presence of bacterial colonization, and these kind of glucose can also destroy the glomerular filters of our body, and it can lead to AGN, acute glomerular nephritis. Now, another management looking into the creatinine, into the protein, into glycosylated hemoglobin. Next would be looking into the level of anemia the patient might have. Now remember, the measurement of hemoglobin rather than hematocrit is much preferred in this patient. We want to know more of the hemoglobin level than the hematocrit level of the patient to be able to have an absolute value on the level of plasma water in the body. Because the hemoglobin will be our marker if the patient will have its um, weight control using the dry weight of the patient. We wanted to know what is the marker for the dialysis in the dialysis machine. What are the rates? And also, I have a study already way back 4 years ago on patients who refuse to be injected with a erythropoietin. So, in the management of renal disease, people who are this anemic are already given our hematopoietic supplements, such as these erythropoietin hormones will trigger the bones to produce blood products or produce our RBCs, and we'll have our erythropoietin development. So in that aspect, once the anemia has settled in, there is already the result of iron deficiency. So we can might as well be looking into the measurement
of this anemia if these are already giving us a low reticulocyte counts. So sometimes people, these kind of renal failure might be because of an impending or a underlying anemia before they develop into a kidney failure. So another drugs that can lead that many drugs associated in the treatment would be your hydralazine or your apresolane, and we can also have the use of allopurinol. But allopurinol is, if you might be asking, is the drug of choice or an adjunct drug in the treatment of gouty arthritis. Okay. Another, the practitioners may also be thinking on assessing the patient holistically to be able to have a clear pathologic or algorithm to the disease development or the chronic development. Why the patient is having a fast phase in the complication of its disease or disorder. Now, the first that I would like to very much focus on, especially in the Philippines, is the management of cardiovascular problem, because that's the leading cause of our patients with ESRD. So, such as checking on the serum level and always checking on the blood pressure, and moreover, sometimes the patient will have a problem on maintaining the medications for the management of cardiovascular diseases. So the GFR that is less than 60 ml per minute of 1.73 meters squared is already an independent risk factor for heart failure. And the most prioritized complication would be managing our cardiovascular problem. Now, unfortunately, there could be cardioprotectives to prevent the end organ damage, but 70% of people who already begin dialysis will have already the impending of the left-sided ventricular problem or the left-sided heart failure. And 40% of them already have the congestive heart failure, because dialysis is a very drastic decision for patients. And of course, nobody, or there will be anxiety on the patient side on subjected to be on dialysis. So before they go to dialysis, this is the thing to understand with us clinicians and nurses, is that they are forced to go to dialysis because they already have a left-sided heart failure, 70%, and 40% already develop congestive heart failure. For that matter, they have no choice already. That's why they go to dialysis. So, before dialysis, we can also help the patient in doing urinary diversions. We can connect the ureters into a stoma, and we can make that as an ileal conduits. So there are different types of ileal conduits or urinary diversions, such as the Indiana pouch, the cock pouch, and the continent ileal diversions. And here on the letter D, we can also have the uretero-sigmoidostomy type of urinary diversions. The patient's ureters are now connected to the intestines so that they will now already defecate and urinate at the same time in one orifice or output. This one is usually used when the patient has obstructive bladder problems, or could be bladder cancers or prostatic cancers, which the patient has a normal kidneys, but they don't have the proper outflow of the urine. That's why they have a urinary diversion. Now, there are some issues nowadays in 2022 under the Department of the Veterans Affairs Guidelines Panel in the use of a combination drug under the renin-angiotensin-aldosterone blockage and the ARBs. So they have to, because as I've said, ACE and the ARBs should be given aggressively in the management of the patient. So if you can see there on down, the website is there on the Health Quality Veterans Affairs under the Gov guidelines, that
um, there's already a protocol that they are making. As of the moment, they did not publish yet on the use of the A's and the R's. But however, they are already trying to do some management that it should be used in caution already. Now, another issues in the use of diuretics would be the thiazides and the loop diuretics. So to continue, the use of diuretics such as these drugs, furosemide, bumetanide, torsemide, and these are known as the first pass in the kidney. So normally, they will remove the sodium and the chloride because they are under the loop diuretic. They will remove it so that there will be less water resorption. Now, it can have a prolonged half-life in patients with a GFR of less than 20 to 30 ml per minute per 1.73 meters squared. However, this would increase its potencies on the patients with chronic renal failure. But as I've said before, these loop diuretics should be used in caution when the patient already have a side effect known as ototoxicity or ringing of the ears. Okay. Now, the first line here in Cebu or in the Philippines is the use of Lasix or furosemide. Drastically, the patients are diagnosed and then given furosemide twice a day, and it could be part of the maintenance for the patient. It can do so much until such time the patient develops ototoxicity or ringing of the ears, and then the doctor will now shift the patient into the combination of the ACE inhibitors and the angiotensin blockers, the ARBs. Now, another management would be giving a hematologic supplements to the patient to prevent its anemia complication. We can have the protein replacement therapy, and this is given subcutaneously. Now, in my recent publication in the Salient Visionary publication, um, you can actually click that and you can see my study. Hold on. Can you see already? Can you see the Salient Vision publication? Hello? It's an open access. So sorry you cannot see. Yeah. So anyway, I'll go back. Hold on. I will let you see that publication so that you have an idea. Okay, there. So this is the issue that I had when I did this publication. It's an open access, by the way. You can just search this experiences of CKD patients who are on dialysis, but however, they refuse erythropoietin injection done in Cebu. The reason here is we have theorized in the colysis method that the acronym is FMV together with my co-author. So F stands for fear and anxiety. They don't want to be injected because of fear and anxiety. Secondary would be the mortality. The patient has um, no way to continue to inject themselves with erythropoietin because of its expenses. And then it's very expensive as well. And the last is veritableness, wherein there's an understanding of the life sustenance, meaning to say they are already they have already accepted that they are already on dialysis. So to go back to the um, PowerPoint, if you can see. Okay. That was my study. You can search that in the Salient Visionary publication. Patients, however, may favor the convenience of having erythropoietin after without having to receive an extra injection. That could be a good thing. But under my study, it's very sad that
Filipinos here used to have a subsidy. The government will give a subsidy to the patients who are on dialysis for the injection. However, to be honest with all of you who are listening now, some of the Filipinos will receive the money intended to be bought for erythropoietin, but instead of doing it, they will sell the vial to another person. And the reason is acceptance that they will already die, it's already on the last stage, and they wanted to share it to people who can have chances. However, the negative connotation is that it is intended for them, but they have been making money out of that subsidy. So that was part of the results of my study there. Okay. So to continue, the dietary management would be this one. Uh, it's recommended. This is recommended for those who are not on dialysis. So if you are already in the hospital working, you might as well have a screenshot of this so that you know the level of protein per day, calories per day, phosphorus, calcium, and sodium. Imagine having a sodium of 1 to 3 grams per day only. Okay. So next Prof, is yes. Prof. Sorry to interrupt. There is 10 minutes left for the presentation. Okay, so let's go directly because these are the uh drugs that I want you to keep on thinking that you have to use in caution. Antibiotics, antihypertensives, antifungals, and digoxin. So under the dialysis, this is part of the management, um, is usually used to separate the debris and the uremic substances of the body suffering from kidney failure. Now, we can have the management of these elephant problems of our catheters, the AV fistulas and the AV graft, and the IJ catheters on that side here on the central venous catheter. So another management would be the peritoneal, but this is lessly used in in our setting because it can lead to a lot of infection. And then as I've mentioned, the last management would be the renal transplantation. But however, there are a lot of criteria for people going into renal transplant. They should be not smoking for more than 5 years. They should not be an alcoholic beverage drinker for more than 7 years. Okay. Now, indications would be people who have less than 15 ml per minute of the GFR. So allocations would be for the median adult wait time, by the way, in the US, in the study, is not in the Philippines that I'm taking this, is over 4 years. That's the wait time to have a cadaver kidney. Now, surgical transplantation would be grafting these new kidneys into the on top of the dead and or the damaged kidneys. Okay. So very importantly, psychological management of complications would be importantly to take into considerations for us. And I have another publication here, which I you may search this. The title of this is The Story Theory of a Patient with Chronic Renal Failure. And you can see that in the salient publication where I was able to discover that they are making the most out of it in their life. Most of my patients who are admitted are making a legacy while they are on dialysis. They are now making their last wills, even though they are still on dialysis. Now, mental health could be a variety of depression, stress, anxiety, and this could be because of uremia. And when the failure to remove our cellular debris in our body of because of not able to urinate, they can have the odor into their mouth. We call that as the uremic frost and the uremic breath. They are now doing the urination through breath and through sweating.
Another management that I've seen is the HAMD or the Hamilton rating scale. So you can use this to those who are researchers here. Patients can be subjected to a tool, standardized tool known as Hamilton rating scale for depression. And I'm now doing a study on this. We can have a collaboration if you want. Um, we are trying to know the level of depression on the acceptance level of people who have CKD. So take note, there's a standardized tool for this Hamilton depression for the renal disease, but we can also use this for cancer patients. Another would be almost the last part with the patient and family education. That means to say, if the patient is sick with CKD, not only we manage the patient, but we manage the entire family because it would be very beneficial for the caregivers to understand the uremic changes of the patient, such as the mental changes, because these patients will be in an isolation mode. They want to remove themselves from society, which would more or less deteriorate them in the living condition. And lastly would be the end of life. So if the patients will be diagnosed as end of life would be if the creatinine clearance is less than 15 ml and the serum creatinine level would be 8 or more than the 8, especially for people with diabetes. So the important management here is to predict and to know the patient's wish or what are the things that he needs to finish or he needs to make a legacy or to continue that he will be remembered by. Sadly, we have to understand that people with EOL or the end of life receiving care is bound to uh, bound to die. So there's no other way of saying it, but we have to help them exit with gracefully. Okay, so with that, I'd like to read Terima kasih telah mendengarkan dan Tuhan memberkati. Thank you very much for listening and God bless everyone. I hope you have understood most of the management I have discussed. Thank you. I give back the floor to you, Professor Steer. Thank you for the insightful presentation, and it's really enlightening us to have a new knowledge about how to managing patients with chronic kidney disease. Yes. Okay, Prof. Now we have moved into other sessions, which is Q&A session. Okay. And our team has already received some questions from the participants. So can we just move into the first question, Prof? Yeah, go ahead. I'll do my best. Okay, Prof. The first question is from Maria. She asked, do patients with kidney failure need dialysis? And are there any alternative treatments besides dialysis? Okay. That's So all. based on my PowerPoint, there are criteria when the patient needs to be on dialysis. Under the chronic kidney failure on the stage 2, this is already irreversible. So remember everyone that when it is still acute kidney failure, the patient can still be managed. But the moment the patient goes into chronic kidney failure, there are only 3 approaches to that. Number 1 would be their dialysis. Number 2 would be the peritoneal and management of other complications. And the last would be the renal transplantation. So if you can see in the category, we have already the AI detection if the patient needs transplant or dialysis. So these are the 2 major aspects in managing our chronic renal failure. Thank you, Prof. Thanks for the answer. Okay, for the participant who wants to ask directly to the Prof, you could use raise hand feature on the Zoom or ya. Bagi para peserta yang
mau menanyakan pertanyaan langsung ke Profesor, bisa menggunakan fitur raise hand. Okay. Maybe we could just move into the second question. Okay, go ahead. The second question is from Purbasari. She asked, what should a CKD patient do to maintain hemoglobin levels and prevent them from staying low? Okay, so when the creatinine is already very high, this is already a subjected insult to the kidney. The only way to make it low and to maintain is to maintain our level of acidosis. So I made mention a while ago that there are metabolic acidosis that happens to people with renal failure or kidney failure. When you are removing a lot of acid in the body, then we can be maintaining the level of serum creatinine. Number two would be removing the cellular damage or the removing our cellular debris, such as increasing the excretion of the fluids, increasing the uremic level of the body. Because if the patient cannot remove these harmful solutions or harmful liquids in the body through urination, the patient will go into uremic syndrome or nephrotic kidney syndrome. So that's how. And I forgot, we can also manage our creatinine when we give our nutritional dietary modifications. So make sure you are eating the right foods for the for the renal patients or renal diet. Thank you. Oke, Prof. Thanks for the answer. Oke, ada yang angkat tangan ya dari Vini Agata. Ya, untuk Vini Agata, Kak Vini Agata bisa membuka mic-nya. Go ahead. Thank you for the time. I'd like to ask about the Hamilton screening because this is my first time hearing it. I'd like to ask when we have to start to the assessment of the Hamilton screening, and how often we have to to do the reassessment for the patients. Thank you. That's all. Can you state that because it's very blurred in my headset. Sir, moderator, if you were able to translate that. You want to Yang do untuk Maaf, screen- Kak Vini bisa diulangi yang pertanyaannya? screening depresi Hamiltonnya tadi, kedengaran nggak ya? Iya, kedengaran. Ya, itu assessment-nya tuh mulai kapan? Lalu dipertanyakannya, dilakukan reassessment-nya itu setiap berapa lama? Yes. Can you translate? Berapa apa tadi, Bang? Asesmennya berapa apa? Berapa lama? Okay. Miss Vini Agata asked a question. How frequent is the assessment, Prof, for CKD? Okay. So that's right. The assessment for people with CKD is every week because during the time that they are on dialysis, some people will be subjected to 3 times a week or thrice a week. So the level of serum creatinine could go as long as 5 days on the determination. So before they are getting the more than 10 kilograms of the dry weight, during the time when I was on duty in the dialysis unit here in Cebu, we usually get the dry weight of the patient, and we need to redetermine the serum creatinine clearance and the level of the acidosis of the patient using our ABG determination. So if the patient's ABG is already uncompensated metabolic acidosis, then the patient should undergo series of laboratory tests. And these laboratory tests can be valid only for a maximum of 14 days.
after 14 days, they need to have a reassessment of their laboratory. That's why sometimes the patient would skip this laboratory request. They don't want to go so many laboratory tests. They just go directly for dialysis. Anyway, they will say, with or without the laboratory, I have already a big problem on my level of anemia. Might as well go directly for dialysis. But when they come to the clinic, our nephrologist will always ask, we need to determine first your level of anemia and the level of your serum magnesium and potassium and sodium and serum creatinine. So they will now be sent back to laboratory before they do their dialysis. So remember, we have the 7-14 rule, the 7 days and the 14-day rule in the level of checking for the laboratories and reassessment. We as nurses, we can also predetermine the level of edema in both extremities of the patient, and we can clinically document this and give to the doctor as our physical observation to the patient. I hope I answered that well. Okay, thanks, Prof, for the answer. How, Miss Vini Agata, is the answer clear enough? Um, can you hear my voice? Yes. Oh, I am actually asking about the depression assessment for the patients. As you mentioned before about the Hamilton screening scale that you have now doing research about it. Is it okay you will type in your question so that I Yeah. can understand what you're saying? It's not allowed by the admins. Maybe they can Okay. turn on the They can chat. retype and message to me. Okay. ya, Kak Vini boleh diketik saja. Masih dimatikan, Kak, chatnya. Please stay a moment, Prof. Okay. While doing that, we can have another question here, Dr. Yasin. Udah ada. Kehidupan manusia di pagi hari maksudnya adalah bayi, bayi yang merangkak berjalan di empat kaki. Kehidupan di siang hari maksudnya adalah manusia dewasa dua kaki. Dan terakhir kehidupan malam tiga kaki karena manusia. Okay, as Miss Vini retype the questions, let's we move into other question. Okay, the question is from Dr. Yasin. Okay. 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 My good day, Professor Ish. I I want to ask your experience about treat the CDK chronic kidney disease with acupuncture or herbal remedies. Are you have any experience in your practice? Thank you. Okay. Thank you for that question. Very good. You have opened my mind. To be very quite honest, I have not experienced any care in the use of acupuncture, but that could be something that would lead me more to understand. Thank you very much, Doc Yasin. I'm very sorry. I cannot share because I have no experience dealing with people with acupuncture. However, I have an experience with patients who come in for dialysis, but they were using herbal medications. And these medications are with the use of a certain plant known as sambong. I will write it on the chat box. The name is sambong, and
This is a type of leaf where they do a concoction and they will drink that and then it will increase their urination. But this is very specific for people with renal stones. So, but however, with acupuncture, I have no experience. I'm very sorry. That is not a very common practice in the Philippines. Thank you. Thank you. I'm sorry. Okay, maybe that's clear enough for Dr. Yasin. And thank you also for Dr. Yasin for asking. And the question from Miss Vini Agata has appeared on our screen. Maybe I will just deliver to the professor. Okay, the question is, how often do we need to do the Hamilton assessment or reassessment depression scale for CKD patient? Thank you. Okay. So thank you very much, Vinny. So you were interested in the study that I'm now doing. So we are not yet done with this study. I have a partner in this study. We are indicated to do one time for the patient in one session. We have no the luxury of the time that we do every now and then. We do the Hamilton assessment or the reassessment before before the dialysis and after 3 months of dialysis. So we only do it twice. But there is no specific hard and fast rule or protocol on how many times you can do the Hamilton assessment because in the literature, depression comes anytime. Depression comes before dialysis, before the diagnosis, or upon the diagnosis of the patient with dialysis, and the depression can also come during the presence of complications because of dialysis. So for now, we are still continuing our study. We do it upon assessment. We do it upon the first encounter with the dialysis patient, and after 3 months, we do reassessment of the patients if they have depression. So I hope that is clear enough. Thank you very much for retyping it, and it's more clear. Thank you. Okay, thank you, Prof, for the answer. How is Miss Vini Agata? Is that clear enough to you? Okay, I think it's clear enough for her. Thank you. Okay, is there anyone else to asking directly to the prof? If you have a question, you can ask directly to the prof with raise hand feature on Zoom meeting. I see. Okay, Kak Lutfi, mungkin. Lutfi is there. Hello, Yeah. Lutfi. How are you? Fine, Nice to sir. see you again. Okay. Yes, It's my it's student very before. very nice to meet you. Although even though we are joint meeting. Okay, thank you for the opportunity, sir. As Sir I mentioned before, that one of the marker of the chronic kidney disease is the liver enzyme. Okay, I am interested to ask about that. How liver enzyme can be said as an indicator of the kidney disease, and what kind of that enzyme, and it is that strong to be the indicator of chronic kidney disease. Thank you. Yes, correct. Lutfi, that's very mind opening. You know, people with kidney failure usually develops different complications. It starts with proteinuria problem and albumin problem. And you know, our major organ regulators in the body are the liver, which regulates our protein and our albumin. So therefore, it's a very strong biomarker when the liver function is also done in conjunction or together with the renal assessment. So the moment the patient develops bipedal edema, you have to understand it's already affecting the liver. Now, what are the next question would be,
what are the medications to help us protect our liver. So it's a very extensive pharmacological ambition for doctors not to hurt the liver. Because when we are dealing with patients in hemodialysis before, that was 7 years ago, I was asking the doctor, why are you giving this drug to the patient when you know it hurts the liver? He said, we have to understand the level of beneficence or benevolence. It's good to stop the major problem and deal with the minor problem of the liver damage later. So I was telling him, so you are trying to stop the fire with water, but not trying to really put it off. So he said, that's the only way to manage our patient because the main goal in treating our kidney and our liver is to reduce metabolic acidosis. Now, if you treat metabolic acidosis in people with liver problem, you might somehow, in the long term goal, help the kidney from developing complications of metabolic acidosis. So to give you a concrete example of a liver protectant, we can have our B complex supplements, and we can also have uh, this drug in the Philippines, we known as the liver aid. So from the word itself, it's a liver aid. And this is a silymarin capsule. So under that, people are banking on the protection of the outer covering of the liver. So to give a very concrete and marker for the for not hurting our liver is we have to review our pharmacological medications to the patient. We have to eliminate drugs that can destroy the liver or can lead to hepatotoxic. And we have to protect as well the kidneys. So if you can remember, I think I made mention when you were here in the Philippines, known as the nephrotic diet or something like the Giordano Giovanetti diet. So that you will get to know that I will type in. It's known as the Giordano Giovanetti diet. Sorry, Giordano. Okay, so the Giordano Giovanetti diet is the diet good for liver problem and kidney problem. Thank you, Lutfi, for that question. I really Thank appreciate you, that. sir. Thank you. Okay, okay, maybe that concludes our Q&A session. Okay, thank you, Prof, for your thoughtful question, thoughtful presentation and wonderful presentation. We appreciate your participation and the insight for this webinar. Okay. And I would also like to thanks to all of the participants who has participating and questioning the insightful question. Thank you, Prof, for your participation. Okay, thank you. See you again. Bye. Bye-bye. Maraming salamat po. You know Philippine A bit. greetings. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Okay, thank you very much. Bye. Okay, for the next session is presentation from Nurse Mustakima. Okay, I think I don't need to reintroduce myself again. Okay, let's get started to the presentation maybe. Okay, as we know, chronic kidney disease is one of the most serious health issues in Indonesia. The prevalence of this disease continues to rise every year, affecting both children and adults. Data shows that more and more people require continuous care to prevent future complications and improve their quality of life. In this context, nursing care plays a vital role. Nurses are not only responsible for providing medical support, but also ensuring that patients, whether children or adults,
receive holistic care. This care includes physical, mental, and social aspects, all of which are essential in the recovery process. We will certainly be wondering what the appropriate care is for patients with chronic kidney disease and how we can prevent complication from chronic kidney disease. Therefore, we will gain a deeper understanding of nursing care for children and adult patients with chronic kidney disease with our speaker this morning. Our speaker this morning is a nurse, a master of nursing, and a specialist in pediatric nursing. He obtained all 3 degrees from one of the leading universities, Universitas Indonesia. Currently, he works as a clinical case manager for pediatric nephrology and a pediatric kidney specialist nurse at Cipto Mangunkusumo Hospital. She has authored many books, including Konsep Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut in 2024. In addition to her books, she has received numerous awards, including the Gold Award at the Indonesia Healthcare Innovation Award 6. All right, without further ado, let's welcome our speaker, Nurse Mustakimah SKAP MKAP SPK. Okay. Halo, selamat pagi, Nurse Mustakimah. Selamat pagi, Mr. Satrio, Satrio, Mas Satrio. Ya, suaranya sudah jelas, Ibu. Ya, Nurse sudah jelas. Mustakimah. Yes. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, I'm great. Thank you Oke. for the opportunity to able to attend this webinar and listen to great material from the Professor Muhammad Said and Professor Dr. Emiliano. It's very great material. Okay. Are you before we go to the presentation, maybe I will ask for your opinion. How do you feel to be part of our webinar today? I think it's my first webinar international, and I'm great to be a speaker with the professor for another country. It's very great webinar. But I will deliver my presentation in Bahasa and English because as some of the participants are from Indonesia. Okay, Ms. Mustakimah. Okay. Before we begin the presentation, allow me to read the rules and the condition. Okay. Okay. This discussion contains 2 sessions. The first session is Ms. Mustakimah will deliver her presentation for about 30 minutes and followed by 15 minutes Q&A session. In the Q&A session, you could submit your question through the Zoom meeting chat, and we will provide the Google link form in there. Okay, without further ado, let's begin the presentation to Ms. Mustakimah. Ms. Mustakimah, the floor is yours. Okay, thank you, Mr. Satrio. Okay. Okay, this is my presentation. My presentation is move or not? Ya, sudah terlihat. Okay, good morning, everyone. I am Nurse Mustakimah. I'm a pediatric dialysis nurse, and I'm glad to see you and the speaker, Professor Muhammad Said bin Nurmal, Professor Dr. Emiliano, Nurse Novianti, and Nurse Sutrisno right now. So let's start my material. Okay, I'm going to. Sorry for interrupting, Ms. Mustakimah. Mungkin bisa di slideshow. Udah. Can you see the slideshow? Maaf di sini Belum tampilannya masih kelihatan ya? Iya, belum kelihatan. Can you see the slideshow?
Okay, it's that all clear. And the slide is moving. Can move. The slide. Yeah, bergerak. And now I'm going to share you about nursing care for children and adult patients with chronic kidney disease. The goal of this presentation is to make you understand how to care the patient with chronic kidney disease, especially in children, because I'm a pediatric dialysis nurse. Before I start, this is my outline. Philosophy of pediatric nursing, acute and chronic kidney disease, causes of kidney disorder, symptom of kidney disorder, renal replacement therapy, impact of kidney disorder, and nursing care of intervention. Before I start, I'm going to share my favorite quotes. Nurses, they are the heart of healthcare. Can you imagine hospital without nurse? And nurses are the largest healthcare professional of healthcare provider in healthcare services. Kalau di ini apa namanya saat JCI atau akreditasi internasional, tentu kita tahu gitu ya kalau saat surveyor itu visit gitu, yang pertama kali dicari adalah siapa? Perawat, ya kan? So saat dokter nggak visit, pasti yang dicari perawat. Terus saat obat-obat pasien itu telat datang gitu ya, yang dicari perawat juga. Dan saat jam kunjungan terus banyak pengunjung yang datang, itu yang dicari perawat juga. Jadi nurses have a large role in the healthcare. So like a doctor and nurse in health services, doctors are like the brains and nurses are like the heart. So the heart and brain must work together in order to provide the best services. And nurses are not only focused on the patient physical, but also biopsychosocial, socio-spiritual. And talk about dialysis in children. Can you imagine a child having to sit on the sofa for 4 hours for hemodialysis? So we know the children are very active. And to able to calm children, they can undergo hemodialysis until it finishes. Pediatric nurses need special skills. And children are not miniature adults. Children have unique psychological and developmental characteristics that different from adults. And this concept is essential in pediatric nursing, medicine, and healthcare because it highlights the need to special approach when treating the children. And I want to share you my memorable experience in my patient. Jadi, sometimes I waiting for my patient for hemodialysis, but the patient cannot come. So I call her father. Halo, Assalamualaikum Pak, udah ada di mana nih gitu. Terus tiba-tiba bapaknya bilang, maaf nurse, kami tadi mau ke RCM untuk HD gitu kan. Tapi tiba-tiba anak saya sesek di perjalanan dan nyeri dada. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit terdekat. Tapi akhirnya anak itu nggak tertanganin dan meninggal gitu. Jadi losing our parents is like we losing the past, but losing our children is like losing the future. Jadi kehilangan anak sama kehilangan orang tua itu dampaknya akan sangat berbeda. Sangat butuh waktu lama untuk bisa merecover emotional the parents because losing of their children. So it's very different to handle the adult and children undergoing hemodialysis. And this is the philosophy of pediatric nursing, family-centered care, and traumatic care. Family-centered care is recognized that the family plays an essential role in the children's well-being and that the healthcare team work
in partnership with the family to provide the best possible. So we not treat the children but also the family too. Karena kalau anaknya itu sakit, tuh orang tuanya pasti ikut sakit juga, gitu juga sebaliknya. Jadi mereka itu satu paket gitu. And the second one is a traumatic care. This is the central philosophy in pediatric nursing to aim to prevent and minimize physical emotional trauma during the medical care, ensuring that children experience as little distress or possible. And we know it's recognized that hospitalization, medical procedures, and illness can be stressful and potential traumatic, especially in children. So the pediatric nurse have to improve their skill to handle the children. And then this is our word. The children still happy because they can drawing or coloring and make the book, even though they undergoing hemodialysis for hours in our ward. And we make our work like in their house, especially in special day like kidney day every years. And in the COVID era, sometimes patient anxiety if the nurse wearing the white hazmat. Jadi pasiennya takut gitu ya, kayak pocong gitu kan kalau nurse-nya itu pakai baju putih-putih. So we have a colorful hazmat to make patient happy. This is the example for a traumatic care. And caring is the heart of the patient, especially in pediatric nurse. We have to give our heart for patient with caring. Like that, we can use gloves to play with our patient. And sometime in kidney tour, every day we celebrate the kidney days. The actress join with us to celebrate this moment. And there are the dialysis team, dialysis nurse, clinical care manager, nephrologist, special fellow and resident doctor, dietitian, caregiver, cleaning service, also social worker, psychologist, and we collaboration with urological surgery, vascular surgery, pediatric intensive care unit, or emergency unit, and perinatology. And this is our ward, very cozy and clean. The Cipto Mangunkusumo Hospital is the top referral hospital in Indonesia, especially in Uronephro Center in Ministry of Health. And this is the differences between acute kidney disease and chronic kidney disease. Acute kidney disease is abnormality of kidney function and structure present for less than 3 months, and chronic kidney disease disorder of kidney structure or function at least for more than 3 months and has an impact of health. And the chronic kidney disorder in America, 9,800 children suffer from chronic kidney disorder and 199 experience kidney failure. And in Europe, the incidence is around 11 to 12 cases per year per million children, with prevalence of around 55 until 60 cases per million children. And children who started dialysis under 5 years of age had a mortality rate of 33.3% and died on average at 12.8 years of age. And in data from 14 hospitals in Indonesia that have nephrologist services, the incidence of children undergoing hospitalization was 33.7% with a mortality rate of 13.8%. And you can see age of starting renal replacement therapy in children start from newborn until teenagers. And we have small baby
extremely preterm baby undergoing peritoneal dialysis acute. And this is the criteria for acute kidney disease. The previous speaker was explained about it, so I skip. And this is the monitoring regular monitoring of urine production for children, depend on the stage of the age of children, and it's to have to regular monitoring of kidney function in children at risk of kidney failure. The causes of kidney disorder in children, there are 3 causes, yeah, pre-renal, renal, and post-renal. The causes of pre-renal like dehydration, bleeding, burn, severe infection, and heart disorder. And the renal, the causes for the renal is congenital abnormalities of the kidney, glomerulonephritis, abnormalities in the renal blood vessel, damage to kidney structure like ischemia, nephrotoxic substance, and post-renal is congenital abnormalities of urinary tract or blockage of the urinary tract cause of the stone. And the most common causes of kidney disorder in children less than 5 years, congenital abnormalities like polycystic kidney or urinary tract obstruction, and more than 5 years, disorder of the glomerulus like nephrotic syndrome, lupus nephritis, or congenital abnormalities. Different from children, the causes of the kidney disorder in adult, the major of the causes is diabetes and hypertension, infection, and inflammation. And every recognition and continuous treatment of hypertension and diabetes mellitus can prevent chronic kidney disorder. And this is the symptom of kidney disorder in children and adults: edema, and then hematuria, leukocyturia, proteinuria, oliguria, hypertension, growth disorder, anemia, bone disorder, dyspnea, or recurrent fever. And there are 3 modalities for renal replacement therapy. The first one is hemodialysis and peritoneal dialysis and kidney transplant. And the goal of the patient with chronic kidney disease is kidney transplant. In Indonesia untuk transplant ginjal itu sangat susah gitu karena harus dari donor hidup. And in RCM, the first one patient itu mau melakukan transplantasi ginjal melalui kadaver. Jadi ini sebuah terobosan yang sangat baik ya. Jadi kami memiliki pasien yang akan dilakukan transplantasi ginjal dengan kadaver. Pasiennya mengalami mengalami DNR gitu dan bersedia untuk dilakukan transplant, menjadi donor transplant buat pasien kami, dan ini adalah pertama. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi harapan yang baik untuk pasien-pasien dengan chronic kidney disease. Karena when I go to the Singapore or Malay, jarang sekali saya menemui pasien yang mengalami hemodialisis. Jadi mereka menyampaikan pasien-pasien dengan hemodialisis or peritoneal dialysis nggak lebih dari 2 tahun itu mereka udah transplant ginjal gitu. Jadi maybe Indonesia is punya pasien terbanyak yang mengalami CKD yang undergoing hemodialysis. Nah, nanti ini perkembangannya akan kami announce gitu ke Kementerian Kesehatan terkait dengan transplant ginjal menggunakan kadaver. Nah, this is the acute peritoneal dialysis in premature infant. The cause of the acute kidney disease is sepsis. Most of the cause of the chronic kidney acute renal disorder in premature infant is sepsis. And this is the indication for dialysis in children and adult: uremia syndrome, kemudian excess fluid, refractory acidosis, and CKD,
and then severe poisoning like drug intoxication or drug overdose and insect bites. We have 3 patients have gentle poisoning and the renal function back and the renal function bisa bekerja kembali gitu. Jadi pasien bisa hidup normal kembali. Kemudian ada yang di stings ya. Jadi we have patient digigit sama 200 lebah kalau nggak salah ya. Jadi pasiennya itu dikerjain temennya gitu ya. Jadi dia tuh ada di bawah pohon yang ada sarang lebah, kemudian sarang lebahnya dilempar, pasiennya tuh digigit sama 200 lebah sampai ginjalnya tuh rusak gitu. Alhamdulillahnya langsung dibawa ke RSCM, kita lakukan hemodialisis, 3 times hemodialisis, ginjalnya udah recover lagi gitu. Jadi nggak hanya pasien dengan uremia or excess fluid yang dilakukan hemodialisis, tapi untuk severe poisoning juga bisa menjadi alternatif menggunakan hemodialisis buat tata laksananya. And the next slide is the consideration of dialysis therapy for children. Life saving, we choose hemodialysis. Jadi sering sekali pasien-pasien kami itu datang dari rumah sakit luar dalam kondisi udah encephalopathy uremicum. Jadi kondisi udah kejang-kejang gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita memilih peritoneal dialysis. So we choose hemodialysis for life saving the patient. F and H itu usia sangat mempengaruhi. Jadi nggak semua rumah sakit itu punya central pediatric hemodialysis. I think only 2 hospital have central pediatric hemodialysis, RSAB Harapan Kita dan RSCM. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan. Kalau pasien-pasien yang kecil, ya itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit besar kayak RSAB Harapan Kita, RSCM untuk dilakukan hemodialisis. Tapi kalau memang mesin hemodialisisnya itu nggak ada yang untuk baby gitu, small babies, we choose peritoneal dialysis, acute peritoneal dialysis for small children because the machine not available. And then continuation of education is important. This is the problem in our ward. Pasien-pasien kami itu pada putus sekolah ya karena kan tadi kondisi anemia ya yang menyebabkan mereka itu nggak bisa berpikir seperti anak-anak lain gitu. Jadi rata-rata mereka putus sekolah. Nah ini menjadi the best challenge for us gitu to solve this problem about continuation of education. Jadi kita pilihkan untuk mereka adalah peritoneal dialysis untuk bisa melanjutkan sekolahnya dengan baik. Kemudian child growth and development ini sangat bergantung pada hemoterapi dialisis yang dilakukan. Kalau peritoneal dialysis itu lebih support kepada growth and development in children dibandingkan dengan hemodialisis yang banyak komplikasinya. Kemudian status penyakitnya gitu, diagnosis juga mempengaruhi pilihan dialisis, hemodialisis atau peritoneal dialysis. Jadi pasien-pasien yang mengalami autoimun like nephrotic syndrome or nephritis lupus, jika diberikan tata laksana yang sesuai like CPA pulse, cyclophosphamide pulse, or steroid can depress the autoimun, pasien bisa menjalani hidup normal kembali gitu. Jadi ginjalnya bisa regenerasi lagi, bisa perbaikan kembali. Jika penyakit utamanya itu bisa tertangani dengan baik. Jadi untuk pasien-pasien yang autoimun itu kita nggak sarankan peritoneal dialysis, tapi kita sarankan untuk hemodialisis. Karena kemungkinan untuk bisa normal kembali itu sangat besar. Kemudian parent and patient choice, of course gitu. Jadi kita tetap berikan keluarga untuk memilih mana terapi yang terbaik buat mereka. Dan sometimes parental readiness and abilities berpengaruh kepada pilihan mereka gitu. Jadi ada pasien itu yang orang tua pasien udah dijelasin gitu ya, tapi nggak ngerti-ngerti untuk peritoneal dialysis, dan ini kan berisiko mengalami infeksi ya, peritonitis. Jadi
untuk pasien yang seperti ini orang tuanya kognitifnya kurang gitu, kita sarankan untuk hemodialisis sampai mereka benar-benar siap untuk memilih terapi yang lebih baik. Nah, kemudian limited child health service centers ini sangat mempengaruhi ya. Jadi pasien-pasien kami ada yang dari Papua, kemudian dari Aceh, dari Kalimantan, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita berikan pilihan buat mereka untuk peritoneal dialysis. Dan anaknya kita ajarin buat melakukan secara mandiri di rumahnya. Bahkan kami punya pasien dari Papua yang melakukan peritoneal dialysis secara mandiri di pesantrennya. Jadi sampai sekarang dia tetap bisa mempertahankan kualitas hidupnya dengan baik melalui peritoneal dialysis. Kemudian availability of hemodialysis catheter ini sangat challenge banget buat kami karena ukuran untuk kateter double lumen HD itu sangat berbagai macam ukuran gitu, dan nggak semua di cover BPJS. Jadinya ini sangat challenge buat kami ya, termasuk dengan equipmentnya. Untuk small babies kita nggak punya equipment buat hemodialysis. Nah, kemudian this is the comparison between peritoneal dialysis and hemodialysis. Peritoneal dialysis tentunya sangat support untuk continuity of education buat pasien-pasiennya. Jadi setiap anak itu punya kesempatan buat memperoleh masa depan yang baik gitu. Jadi saya pernah diskusi sama konsultan, dokter konsultan, dok, kita sudah banyak menyelamatkan anak-anak yang mengalami encephalopathy uremicum, urim yang sangat tinggi sampai mereka kejang-kejang dan kita bisa selamatkan mereka atas izin Allah gitu ya. Tapi gimana kita nyelamatin masa depan mereka, dok? Gitu. Nah, dokter langsung terdiam, iya juga ya Mbak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Mbak? Nah, jadi peritoneal dialisis salah satu untuk menjawab bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu dengan menjalankan peritoneal dialisis. Nah, masalahnya adalah untuk hemodialisis. Itu pasien-pasien kami banyak yang akhirnya putus sekolah gitu. Jadi orang tuanya tuh kadang-kadang nggak berpikir masa depan anaknya gimana gitu. Mereka berpikir anakku besok masih hidup aja udah alhamdulillah suster. Nah, seperti itu. Jadi penyakit chronic kidney disease itu penyakit yang nggak bisa diprediksi, anak mereka bisa meninggal sewaktu-waktu gitu. Kemudian untuk peritoneal dialysis, time is more flexible than hemodialysis. Kemudian bisa untuk all age. Kemudian can be done at home. Then hemodialysis, high level of dependent on hospital. Kemudian minimal risk of infection, low cost, minimal complication, don't require vascular access. Kemudian dari segi tumbuh kembangnya juga lebih bagus karena mendapatkan nutrisi yang lebih bagus. Nah, this slide talk about impact of kidney disorder in children, higher risk of death. The risk of death in children with end-stage chronic kidney disease in 30 times higher than in children in the general population, and approximately 22% of patients arrive with condition that have progressed to late or terminal stage. Jadi kami banyak sekali dapat pasien-pasien yang sudah terminal yang perlu HD-sito gitu. Jadi artinya kita harus berpikir ada yang terlewat dari promotif dan preventif, ya, peran perawat dalam preventif dan promotif. Jadi masih ke kuratif gitu. Karena ini menghabiskan biaya BPJS nomor 4 terbesar di Indonesia untuk pasien CKD. Nah, kemudian another impact of kidney disorder on children, 5-year survival rate in children with end-stage chronic kidney disease who receive therapy is 89%, and 12 times more hospitalization than children without chronic kidney disease. Dan mereka memakan budget yang sangat besar ya. Kalau di Indonesia itu 4 peringkat terbesar untuk biaya BPJS. Dan ini adalah penyakit yang seumur hidup gitu sampai pasien menjalani transplantasi ginjal. Another impact of kidney disorder on children, especially
physical, psychosocial, emotional, and financial. Physical ini udah pasti ya, jadi pasien itu nggak tambah tinggi tapi tambah pendek karena mengalami mineral bone disorder. Jadi pasien itu mengalami demineralisasi pada tulang, demineralisasi, jadi mereka semakin memendek dan membungkuk gitu. Jadi secara fisik itu udah beda dengan anak-anak lainnya. Belum komplikasi lain seperti anemia gitu kan, anaknya lemes, nggak bisa mikir seperti anak-anak yang lain gitu. Kemudian mereka terpasang alat kateter double lumen di dadanya gitu kan, bikin mereka jadi nggak percaya diri. Dan kemarin ada kejadian yang menarik banget gitu. Jadi tiba-tiba orang tua pasien telepon saya gitu, nurse, CDL anak saya copot gitu, coba mah difotoin gitu. Pas difotoin bener, anaknya itu pulang main sama temennya, dia main lari-larian sama temennya, pulang-pulang dia udah bawa CDL ya di tangannya gitu. Coba mau fotoin, coba lihat lubang tempat CDL-nya masuk, berdarah nggak? Nah, lubangnya berdarah sedikit ya, saya minta untuk dirawat, di plester dan segera ke RSCM gitu. Jadi kasus-kasus lepasnya CDL pada anak-anak gitu ya, terus CDL yang tertarik itu sering banget gitu. Karena mereka ngerasa, kok aku beda ya dengan yang lain ya, yang lain nggak pakai CDL kok aku pakai ya gitu. Jadi mereka kadang iseng tuh narik-narik gitu kan. Terus psikososial, ada juga yang mereka dibully gitu. Dibully karena mereka berbeda fisiknya dan memakai alat untuk cuci darah ya, CDL tadi. Dikatain belalai lah gitulah. Ada belalai gajahnya gitu karena CDL-nya kan panjang ya. Kemudian impact lain ada psikososial. Ini kejadiannya banyak banget. Jadi orang tuanya tuh banyak yang divorce karena anak-anaknya ini dianggap sebagai beban gitu. Beban dalam keluarganya. Jadi hanya ibunya ngerawat atau bapaknya ngerawat, itu banyak sekali kejadiannya psychosocial impact of our patient. Dan untuk masalah emosional, orang tuanya tuh mengeluh anak-anaknya kok sering emosi kalau di rumah gitu. Dilarang minum malah banyak minum. Akhirnya mereka overload cairan. Kenapa sih aku kok dilarang-larang minum? Kenapa aku nggak seperti anak lain ya? Aku bisa naik sepeda, aku nggak bisa lagi main bola, aku nggak bisa lagi lari-larian gitu. Jadi anaknya jadi depression, emosinya meningkat. Gitu. Atau ada anak yang amazing gitu ya, dia bisa acceptance kondisinya, bahkan dia melihat temannya meninggal satu-satu gitu. Ibunya menyampaikan ke saya gitu, Nurse Mus, anak saya bilang gitu, Bunda, kalau aku meninggal Bunda sedih nggak? Jadi my patient 5 years old, it's very cute girls. Kalau aku meninggal Bunda sedih nggak gitu? Aku takut Bunda meninggal di kuburan sendirian. Terus bundanya tuh udah acceptance banget dengan kondisi anaknya ya. Dia bilang gini, kalau kamu meninggal, nanti kamu bisa ketemu Tuhan, ketemu Allah, kamu ketemu sama teman-teman kamu yang udah duluan meninggal. Nanti Bunda juga menyusul kok, kayak gitu. Bunda sedih nggak? Bunda senang karena kamu adalah anak pilihan Allah. Nggak semua diuji seperti ini. Padahal bundanya tuh hatinya hancur banget. Tapi untuk menenangkan anaknya, dia berusaha membesarkan hati anaknya. Dan seminggu kemudian setelah anak itu cerita gitu ya, terus ibundanya cerita gini, nanti kalau kamu meninggal karena kamu anak baik yang solehah gitu kan, kamu nanti masuk surga. Di surga itu banyak mainan, di situ kamu bisa melakukan kamu minta apa aja bakal dikasih sama Allah gitu kan. Ibunya menceritakan keindahan surga. Sampai anaknya tuh ceria, gembira, dan dia cerita ke neneknya gitu. Nenek, aku tadi diceritain surga sama Bunda, aku jadi pengen cepet ke sana deh. Gitu. Dan seminggu kemudian anak ini masuk IGD, sesak napas. Napasnya tersengal-sengal, kemudian kita lakukan hemodialisis, dia muntah gitu ya. Muntahnya udah mulai menghitam gitu. Ibunya ngelap gitu kan muntahannya dan bilang, tenang ya sayang ya, ini memang badannya lagi dibersihin, makanya muntahnya muntah darah gitu. Tuh anaknya tenang gitu, dan ibunya pun tenang sampai akhirnya anaknya meninggal. Jadi ada anak yang dan orang tua bisa acceptance gitu, ada yang masih denial.
yang denial itu sampai setahun ada. Jadi mereka sampai orang tuanya itu sampai nggak mau lewat RSCM ada. Nurse, aku kalau lewat aku kalau pergi nggak mau lewat RSCM karena aku 10 tahun bolak-balik ke RSCM untuk bawa anakku berobat. Gitu. Jadi apa namanya griefnya itu berkepanjangan. Nah ini adalah challenge buat kita perawat khususnya ya. Jadi nggak hanya fokus ke fisik tapi juga ke bio, psycho, sosio dan khususnya spiritual pasien gitu. Kemudian finansial ini udah pasti gitu. Karena pasien kami tersebar di seluruh Indonesia, jadi masalah finansial menjadi masalah yang utama juga. Kadang mereka ada pasien yang jalan kaki ke RSCM, ya rumahnya di Senen, bawa seluruh anaknya gitu. Saya tahu sedih gitu. Akhirnya kita cari donasi untuk bantu keuangan finansial keluarga ini biar bisa tetap menjalani hemodialisis di RSCM. Gitu. Jadi peran perawat nggak hanya ngurusin pasien, tapi sampai masalah finansial pun kita juga urusin. Nah ini one of the type of hemodialysis. Jadi type of the dialysis ya. Jadi hemodialysis ada peritoneal dialysis and transplant. Nah di sini kalau hemodialisis kita butuh akses buat menyambung antara pasien dengan mesin ya. Nah ini adalah dialyzer. This is a dialyzer. Dialyzer is artificial renal untuk menggantikan fungsi ginjal ya. Jadi ini ginjal buatan yang disebut dialyzer. Dia mempunyai membran semipermeable seperti ginjal ya. Untuk melakukan mencuci darah pasien, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan, termasuk kelebihan elektrolit ya khususnya kalium. Dan proses yang terjadi di dalam itu ada difusi, ultrafiltrasi maupun osmosis. Nah, kemudian peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis is the best choice for patient with chronic kidney disease. Dan we have innovation to monitor our patient with peritoneal dialysis. Namanya CCAPD, Sistem Informasi Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi awalnya itu pakai buku kayak gini. Ya ini tim kolaborasinya ya. Jadi ada dokter ginjal dewasa, dokter ginjal anak, kemudian ada dari Fakultas Ilmu Perawatan UI, kita kolaborasi dengan institusi pendidikan ya, untuk menjembatani antara praktek dengan pendidikan. Nah ini awalnya bukunya itu buku catatan harian CAPD, kemudian bertransformasi menjadi digital ya, sistem informasi CAPD. Dan kita bisa memonitor secara real time pasien-pasien kita menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini tampilannya ya. Tampilan user pasien, di sini ada edukasinya ya. Bagaimana untuk persiapan CAPD, apa itu CAPD, bagaimana mencegah infeksinya. Dan dashboardnya ini kita bisa lihat nih, pasien-pasien kita berapa yang ngisi hari ini. Kemudian ada notifikasi warna ya, untuk alert ke kita bahwa pasien kita ini butuh perhatian gitu. Ada yang warna merah artinya status pasien waspada, kemudian kuning statusnya hati-hati, kemudian orange, kuning ini hati-hati ya, kemudian orange itu waspada dan merah itu berbahaya ya, merah bahaya. Nah ini notifikasinya nanti akan masuk ke email kita gitu dan email dokter. Jadi kita tahu pasien mana yang perlu diprioritaskan untuk dimonitor peritoneal dialisisnya karena mereka melakukan secara mandiri di rumah dan di seluruh pelosok Indonesia. Jadi aplikasi ini salah satu solusi kami untuk bisa memonitor pasien kami yang ada di penjuru Indonesia. Nah ini contoh tampilannya. Jadi di sini kita bisa lihat produksi urinnya berapa, kemudian total cairan yang ketarik berapa, apakah ada masalah selama proses berlangsung seperti itu. Nah, di sini tim medis juga bisa melihat detail ya setiap pasien. Jadi di sini langsung ngasih notifikasi warna ya. Kalau warna kuning kan tadi artinya hati-hati. Kita lihat ya hati-hatinya kenapa nih gitu. Oh, berarti aksesnya ini ada nanahnya, ada darahnya. Jadi kita harus segera panggil pasien buat ke RSCM dan kita lakukan perawatan secara intensif. Nah,
Sorry Miss to interrupt. There is 10 minutes left for the presentation. Sisa 10 menit lagi untuk presentasinya. Oke, thank you Mr. Satrio. Kemudian di sini kenapa our priority is peritoneal dialysis because jumlah pasien dengan peritoneal dialysis itu terus meningkat setiap tahun nih, data dari Indonesian Renal Registry. Data dari 2020 itu ada 2.702 pasien yang menjalani CKD di Indonesia. Nah, kemudian pediatric challenges in Indonesia ya, khususnya in pediatric hemodialysis, itu ada teknik yang sangat sulit untuk dilakukan akses vaskuler, khususnya untuk simino, pasang simino itu sangat susah sekali karena pembuluh darahnya sangat kecil. Jadi mereka itu rata-rata nggak matur gitu. Kemudian sosial aspek gitu ya, tadi terkait dengan sekolahnya, kemudian saudara kandungnya yang kadang-kadang juga cemburu gitu ya, karena orang tua lebih fokus kepada anak yang sakit dibandingkan anak yang sehat. Nah ini HD vascular access ya, itu sangat susah sekali pada anak, susah matur gitu. Dan kadang pembuluh darahnya kecil, jadi CDL-nya juga butuh yang kecil juga, dan itu sangat sulit sekali di Indonesia. Dan there are common complication, ada acute dan kronik ya. Ini komplikasi akut saat HD. Itu ada dialysis disequilibrium, kemudian ada intradialytic hypotension, itu yang sering terjadi ya, ada cramp, kemudian chest pain yang sering terjadi di ruangan kami. Nah, yang kronik ada juga jangka panjang, we have to monitor the chronic complication seperti cardiovascular disease, kemudian sudden cardiac death. Jadi kami sudah menemukan ada 4 pasien yang mengalami sudden cardiac death saat mereka mau menuju ke RSCM, tiba-tiba nyeri dada gitu, terus bawa ke rumah sakit, tahu-tahu udah nggak ada, meninggal. Ini harus kita lakukan echo secara berkala. Nah, this is the nursing diagnosis, excess fluid volume, kemudian risk of bleeding. Kita langsung ke intervensinya ya. Nah, di sini ada intervensi keperawatannya. For hypervolemia, our intervention is fluid management, hemodialysis therapy, monitoring vital sign, risk of bleeding, cause of we use heparin intradialysis. Intervensinya prevention of bleeding, maintenance of dialysis access, risk of infection, cause of they use CDL, catheter double lumen. So our intervention is infection control and acute pain. Ya, sometimes patient feel acute pain, especially kalau saat pertama kali di HD gitu, karena kan baru insersi pertama ya. Jadi we have to give pain management or sedation management. Kemudian risk of falling, khususnya pada anak-anak ya. Jadi kita harus lakukan pencegahan jatuh pada anak-anak. Nah ini konflik pengambilan keputusan pada orang tua gitu. Jadi banyak orang tua yang nggak setuju awalnya dilakukan hemodialisis. Jadi sometimes dokter ngibarin bendera putih sama kita gitu. Nurse, ini ada pasien uriumnya 400, udah kejang-kejang anaknya, tapi orang tua menolak dilakukan hemodialisis. Akhirnya udah diedukasi oleh dokter senior, konsultan gitu kan. Tetap keluarganya nggak mau, mereka buat lembar konsul ke kita untuk kita lakukan edukasi gitu. Dan perawat punya kemampuan yang nggak dimiliki oleh dokter, yaitu kemampuan edukasi dan persuasi. Itu semua pasien yang kami persuasi itu 100% berhasil untuk memutuskan bahwa hemodialysis is the best choice for their children. Sampai dokter bilang, aduh perawat pinter banget ya, bisa mempersuasi pasien. Itu gimana caranya si nurse gitu. Terus sometimes dokter ikut duduk bareng kita dengerin gitu kan. Jadi konflik decision making konflik sangat penting buat kita tanganin ya, karena rata-rata dokter udah give up untuk pengambilan keputusan yang terbaik buat pasiennya. Kemudian nutrition imbalance. Jadi ini rata-rata pasien kita memang mengalami ini ya, karena tadi ada anemia segala gitu. Kemudian grief, spiritual distress ya. Banyak akhirnya yang marah gitu kan,
kenapa aku yang dikasih sakit seperti ini, padahal aku udah jadi anak baik, padahal aku orang baik, kenapa aku dikasih sakit kayak gini, nurse, gitu. Mereka mengalami spiritual distress. And we have to give spiritual support and coping promotion. Rates of electrolyte imbalance, ya, ini pasti ya, jadi semua pasien dengan gagal ginjal tuh pasti mengalami electrolyte imbalance, jadi kita harus monitor electrolyte-nya, especially kalium, karena kalium, hiperkalemia itu salah satu dari kegawatan pada gagal ginjal kronik ya, jadi kita harus lakukan hemodialisis segera. Kemudian ada helplessness, despair, growth and development disorder, activity disorder, intolerance, and risk of damage to skin integrity. Ini karena uriumnya tinggi gitu ya. Jadi pasiennya gatal-gatal. Kita lakukan priorities management. And my conclusion of my presentation. Dialysis, especially in children, is a special procedure that needs extra attention and requires reliable human resources. And successful dialysis management is a comprehensive multidisciplinary collaboration. And save one life. This is one of my favorite quotes. Save one life, you are a hero. But save 100 lives, you are a nurse. And people don't care how much you know until they know how much you care. Jadi perawat adalah malaikat tanpa sayap, itu yang Allah turunkan ke bumi, yang setiap sentuhannya itu bisa memberikan penyembuhan, setiap kata-katanya bisa menenangkan pasien. Jadi kita harus benar-benar memberikan caring kita ke pasien, karena caring is the heart of the nurse. Jadi sepinter apapun kita, ya kalau kita nggak care ke pasien, kita tuh nggak ada gunanya di mata pasien-pasien kita. Okay, this is the last my presentation. Thank you for your attention. Saya kembalikan kepada moderator. Yang telah membacakan presentasinya. Thanks to Miss Mustakima who has given the presentations. Thanks for the inspiring presentation and insightful presentation. And now we have moved into the second session, which is a Q&A session. For those of you who wants I'm sorry, I cannot listen your voice, Mister. Oh ya, baik. Bagi para peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya langsung kepada Ibu Nurse Mustakima, boleh menggunakan fitur raise hand di Zoom meeting. Baik, if there's no one to ask directly to Miss Mustakima, maybe I will read it by just looking to the Google link form that has been provided. Okay, can we just move into the first question, Miss? Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Oke. Yang pertama ada dari Miss Ulfa Maria. The question is, pertanyaannya, asuhan keperawatan apa yang harus dilakukan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai gagal ginjal ini pada anak? Apalagi sekarang tingginya usia dini yang cuci darah, apa siasat atau strategi kita untuk pendekatan ke anak dan keluarga untuk mencegah gagal ginjal ini? Ya, oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat baik sekali ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal gitu? Jadi kalau di RSM itu kan kebanyakan kuratif ya. Jadi kita harus menggunakan pendekatan promotif, preventif itu lebih kita prioritaskan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana orang tua bisa melakukan deteksi bahwa anaknya ini
anaknya ini melakukan atau itu ya apa namanya tenaga kesehatan gitu harus lebih aware lagi. Ada anak yang nggak tumbuh-tumbuh gitu, dia nggak tumbuh sesuai dengan usianya. Jadi gangguan pertumbuhan. The diagnosis itu gagal tumbuh gitu. Tapi ternyata setelah dicek, dibawa ke RCM, dia mengalami renal tubulus acidosis. Gitu. Ini salah satu gangguan ginjal juga yang kalau dibiarkan akan mengalami gagal ginjal. Jadi ada pasien kami yang menjalani hemodialisis, itu diagnosisnya renal tubulus acidosis. Ditemukannya itu karena gagal tumbuh, kemudian ke RCM, ternyata mengalami gagal ginjal gitu. Jadi kadang-kadang dari layer awal gitu ya, di level puskesmas, itu juga harus terpapar bagaimana mendeteksi faktor-faktor resiko gagal ginjal gitu. Kemudian ada pasien kami yang apa namanya badannya semakin besar gitu, edema gitu ya, terlambat dibawa ke RSCM, ternyata mengalami sindrom nefrotik gitu. Orang tuanya menganggap, oh anaknya kok jadi gemuk ya, jadi cabi gitu. Tapi urinnya semakin dikit. Nah dia nggak aware sampai anak yang nggak ada urin selama 2 hari baru dibawa ke RSCM. Akhirnya anaknya jadi gagal ginjal gitu karena terjadi apa namanya kelainan pada ginjalnya akibat dari tadi autoimunnya tidak tertangani dengan baik gitu. Jadi untuk upaya untuk melakukan pencegahan adalah kita melakukan promotif terkait dengan pola hidup sehat yang sudah disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya. Kemudian untuk yang kuratif ya, bagaimana pasien yang udah mengalami gagal ginjal itu bisa kita lebih optimalkan hidup dengan normal gitu ya. Kayak misalnya mereka harus mengulangi makanan-makanan yang tinggi kalium seperti pisang gitu kan. Kemudian mereka mesti restriksi cairan gitu. Karena banyak sekali terutama anak-anak tuh nggak patuh untuk restriksi cairan. Kita edukasi tentang restriksi cairan, edukasi tentang nutrisi yang baik, kemudian makanan-makanan yang bisa menstimulus penurunan imun itu juga harus kita berikan ke mereka gitu, seperti monosodium glutamat atau makanan dengan penyedap-penyedap dan pengawet lainnya. Seperti itu upaya yang harus dilakukan. Dan khususnya monitoring ya, jadi pasien-pasien kami di polinefrologi itu ada sekitar 100 pasien. Mereka masih stage 1 sampai stage 4. Dan itu berpotensi jadi stage 5, bisa 5 sampai 10 tahun lagi. Dan mereka butuh dipantau, dimonitor gitu. Dan salah satunya nanti akan kami kembangkan inovasi buat memonitor pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal agar mereka bisa nggak progresif untuk terjadi CKD stage 5. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih terima kasih kepada Ibu Nurse Mustakimah atas jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang kedua dari maaf. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang kedua dari Ibu Bidan Emilia Suryanti. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya memberikan semangat pada pasien yang sudah sering cuci darah karena penyakit ginjal, yang setiap hari ketakutan akan kematian? Karena hampir setiap hari menghubungi kami sebagai rekan kerja secara bergantian untuk mengajak komunikasi berjam-jam lamanya via telepon, sehingga mengganggu kehidupan para rekan sejawatnya. Mohon arahannya, apa yang harus kami lakukan agar tetap bisa memberikan semangat, karena motivasi yang diberikan dengan kata yang berulang-ulang. Maaf. Mohon arahannya, apa yang harus kami lakukan agar tetap bisa memberikan semangat karena motivasi yang diberikan dengan kata yang berulang-ulang. Oke, jadi seperti yang tadi udah saya sampaikan bahwa penyakit gagal ginjal kronik yang udah menjalani hemodialisis ini atau peritoneal dialisis, sebenarnya hemodialisis sama peritoneal dialisis itu adalah jembatan untuk menuju transplant ginjal gitu. Jadi mereka tetap punya harapan untuk transplant ginjal, hidup normal seperti pasien-pasien yang lainnya, seperti orang-orang lain gitu ya. Gimana cara nyemangatinnya gitu. Jadi pertama kita harus semangatin bahwa ada jalan keluar untuk gagal ginjal ini dengan cara transplantasi ginjal. Jadi kita motivasi mereka untuk transplant ginjal. Nah, untuk di Indonesia itu supportnya udah mulai meningkat karena kita boleh menggunakan donor kadaver untuk transplant ginjal. Ini pertama nanti di Indonesia ya di RSCM.
dan yang daftar tuh udah banyak banget. Karena pasien kami yang transplant ginjal tuh biasanya menunggu 1 sampai 2 tahun baru mereka bisa transplant. Dan kadang-kadang sebelum transplant udah meninggal duluan gitu. Nah ini kan kasihan banget ya. Tapi kalau pakai donor kadaver itu peluangnya lebih besar. Jadi untuk lebih mensupport mereka, kita bentuk support group. Kami punya grup keluarga besar dialisis gitu ya, di mana grup itu ada perawatnya juga yang bisa saling support, ada keluarga lain juga saling support, saling memotivasi gitu. Bahkan sampai kalau pasien meninggal gitu ya, kita lakukan kunjungan rumah gitu untuk memberikan support emosional gitu. Jadi perawatnya ke rumahnya untuk memberikan support kepada orang tuanya dan apa namanya, kita lakukan ini apa namanya, pertemuan dengan keluarga pasien ya maupun pasien itu sendiri, manajemen stres gitu. Jadi kita ada momen kita saling express feeling, itu biasa nangis-nangisan tuh. Kita express feeling, apa yang mama rasakan, kemudian apa motivasi yang bikin mama sampai sekarang masih bertahan gitu. Akhirnya mereka saling menguatkan gitu. Dan saya pribadi itu menyiapkan waktu 24 hours buat pasien-pasien dan siap dihubungin kapanpun mereka butuh gitu. Karena saat mereka butuh dan nggak tahu mesti gimana, kasihan gitu. Pernah saya nggak ngangkat telepon gitu. Saya nggak ngangkat telepon karena udah jam 12 malam gitu. Paginya pasien bilang, suster anak saya sesak dari tadi malam gitu. Saya bawa ke IGD ternyata udah meninggal. Gitu. Jadi penting buat saya merespon pasien secepat-cepatnya untuk memberikan advice apa yang harus mereka lakukan untuk anaknya. Gitu. Jadi memang udah resiko ya sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan separuh jiwanya, separuh waktunya buat pasien-pasiennya. Mudah-mudahan jadi ladang amal ya. Karena di surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa menyelamatkan satu nyawa manusia, dia seperti menyelamatkan dan memelihara seluruh nyawa manusia di muka bumi. Gitu. Demikian apa namanya masukan dari saya. Oke, terima kasih Miss Ibu Nurse Mustakima atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir lagi, satu lagi Bu. Yang pertama, yang terakhir dari Ramdan. Pertanyaannya adalah baru-baru ini banyak kasus CKD pada anak usia sekolah. Lalu faktor apa saja yang mungkin menyebabkan kasus CKD pada anak? Iya, sebenarnya kalau dibilang kasus CKD meningkat pada anak, dibilang meningkat belum tentu gitu ya. Karena mungkin dulu banyak juga, cuman nggak terdeteksi gitu. Nah kalau sekarang dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, kemudian semakin bagusnya sosialisasi kita kepada rumah sakit level yang lebih di bawahnya sampai ke level puskesmas gitu ya, untuk mengenalkan tentang tanda gejala untuk pasien gagal ginjal, itu akhirnya mereka cepat terdeteksi gitu. Jadi bukan berarti terjadi peningkatan kasus, tapi semakin tingginya kesadaran masyarakat maupun tenaga kesehatan untuk merujuk pasien-pasien yang beresiko untuk gagal ginjal gitu. Terus tadi pertanyaannya apa untuk men-screening apa tadi, Nurse? Maaf, Untuk mencegah ya? pertanyaannya adalah faktor apa saja yang mungkin menyebabkan kasus CKD pada Faktor anak? penyebab ya? Ya, untuk faktor penyebabnya itu kan tadi ada prerenal, renal, dan postrenal gitu ya. Anak yang diare terus-menerus gitu ya, itu menjadi bahaya juga. Karena 80% tubuh anak, terutama bayi, itu adalah cairan. Jadi saat anak diare terus-menerus, itu bisa mengalami gagal ginjal akut. Nah, itu salah satu faktornya, prerenal gitu ya. Kemudian ada yang faktor renal, kayak misalnya sakit di ginjal itu sendiri, kayak misalnya nefritis lupus, autoimun, itu bisa juga jadi penyebabnya. Dan batuk pada ginjal tuh bisa juga. Dan terutama ini jengkol ya. Jadi jengkol itu makanan favorit di Indonesia mungkin ya. Pasien kami ada 3 orang yang mengalami intoksikasi jengkol.
dan harus menjalani cuci darah. Jadi kita harus juga lakukan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau makan jengkol nggak boleh banyak-banyak, kayak gitu. Karena bisa menyebabkan gagal ginjal akut dan harus menjalani hemodialisis, kayak gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan faktor resiko. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurse Mustakimah telah menjawab semua pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih kepada saya ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Nurse Mustakimah. Terima kasih atas presentasinya yang sangat inspiratif dan sangat memberikan kita wawasan terkait asuhan keperawatan apa saja yang bisa kita lakukan terhadap anak dan dewasa yang terkena CKD. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para partisipan yang masih bersama kami pada webinar pada pagi hari ini. Untuk itu mungkin akan saya kembalikan jalannya acara kepada host yang bertugas. Ya. Baik. Kembali sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Seluruh pemateri atas pemaparan pemateri yang telah disampaikan. Baik, untuk acara selanjutnya, Kak Ogi, kita akan bagi-bagi hadiah lagi ya. Betul. Jadi siap-siap buat seluruh audiens, para Bapak Ibu sekalian, yang kita akan menghadirkan 2 kuis pertanyaan dan juga nanti kita akan melakukan spin yang mana kita akan dari peserta yang sudah bertanya di link pertanyaan nanti kita akan kocok secara acak dan bagi yang beruntung akan mendapatkan voucher belanja senilai 50.000. Ya, tapi sebelumnya dikarenakan waktu sudah menunjukkan untuk istirahat, sholat dan makan, boleh untuk para audiens, Bapak Ibu sekalian, sembari kita mengadakan kuis, sembari kita juga mengadakan spin, boleh yang mau istirahat makan atau untuk sejenak beribadah, kami persilahkan, tapi dimohon untuk tetap berada dalam Zoom, jangan meninggalkan Zoom, tetap mengikuti webinar sampai dengan selesai. Terima kasih. Baik, langsung saja kita memasuki acara kuis nih. Yang pertama, sudah siap semuanya? Ya, pertanyaannya, Iya. saya yang bacain dulu. Boleh. Boleh. Jangan lupa untuk kalau misalkan memang mau jawab, bisa raise hand dan on cam, nanti kita akan pilih siapa yang cepat. Siap, langsung aja pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan antara gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis? Silakan. Langsung. Bagi ayo, yang tahu jawabannya bisa langsung raise hand dan juga on cam. Sudah ada? Ayo sambil raise hand. Oke. Lumayan loh Bapak Ibu sekalian. Hadiahnya itu voucher belanja senilai 50.000. Nanti akan dikirimkan langsung oleh panitia. Oke, sudah ada panitia? Ada. Siapakah peserta tercepat yang sudah raise hand? Boleh langsung di on cam, Kakak.
Oke, ternyata sudah ada yang punya jawaban terkait pertanyaan perbedaan gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronik. Sebentar mungkin panitia sedang menghubungkan kepada penjawab yang beruntung yang akan mendapatkan voucher belanja senilai 50.000. Boleh dengan Kakak Alfa Kinga langsung di on cam Kak, biar kita sapa-sapa dulu ya kalau gitu Betul. belum Halo menjawab Kak, pertanyaan. sudah tersambung. Iya, iya baik Kak. Ya, selamat pagi Kak Alfakina. Selamat Iya, pagi. selamat menjelang Biar siang. betul, biar semangatnya tetap pagi Iya, terus. betul. Ya, kita ucapkan selalu selamat Semangat pagi. pagi. Biar selalu semangat seperti pagi hari. Ya, baik. Kak Alfakina boleh kita perkenalan terlebih dahulu, dijelaskan nama, domisili, dan pekerjaan sekarang di mana? Saya Alfa Kinga, bekerja di Rumah Sakit Kadar, Tangerang, di bagian hemodialisis. Oke, baik. Terima kasih Bu Fakina. Silahkan langsung saja dijawab pertanyaannya. Baik, kalau gagal ginjal kronis terjadi setelah 3 bulan atau lebih. Kalau gagal ginjal akut terjadi bisa 1 sampai 2 mingguan. Oke. Bagaimana? Ada tambahan lagi, Ibu? Atau mungkin boleh diulangi lagi Bu, suaranya mungkin kami kurang jelas mendengar jawabannya. Ibu, boleh diulang kembali jawabannya tadi barusan? Seperti terkendala oleh sinyal. Mana tangannya nih? Udah ada. Yang setiap kurang lebih. Bu Halo? Alfakina. Iya, halo. Oke, Kalau bisa mendengar suara saya dengan jelas Bu? Oh iya, iya Bisa Kak. ya? Kalau Ya, baik. gagal ginjal akut terjadi dari beberapa hari sampai beberapa minggu. Sedangkan gagal ginjal kronis terjadi setelah 3 bulan atau lebih. Oke, baik. Betul Jawabannya ya. betul sekali Bu Tepat sekali, Alfakina. Ibu. Selamat kepada Ibu telah mendapatkan voucher budget senilai Rp50.000. Nanti silakan menghubungi Langsung panitia menghubungi panitia. supaya bisa langsung tertransferkan dan nanti belanja habis Iya, makan langsung siang. Ibu ya. Habis selesai acara langsung belanja ya Bu ya. Baik. Selamat Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Lanjut. kedua nih. Karena voucher kita masih banyak sekali teman-teman. Jadi jangan sampai meninggalkan Zoom karena akan sayang sekali kita dapatkan ilmu dan juga banyak voucher belanja yang bisa kita gunakan ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan tindakan hemodialisa atau hemodialisis? Untuk yang mengetahui jawabannya silakan raise hand dan on cam. Karena biar kita ngobrol dulu. Langsung ada Kak Oke, sudah on Purbasari cam ya. belum? Halo Kak Purbasari, bisa on cam? Waduh. Sudah? Sudah. Oke, kita tersambung dengan Kak Purbasari. Halo Kak, selamat siang. Siang. Iya, Masya Allah masih semangat ya Kak ya. Iya, semangat. Iya, langsung aja Kak, boleh perkenalan namanya siapa, tinggal di mana, kegiatannya apa sekarang? Nama saya Purbasari, saya sebagai bidan di Puskesmas Paku Haji. Iya, masih dekat ya Kak Ogi sama kita ya. Betul, sepertinya tetangga saya kebetulan kayaknya. Oke, baik Kak Purbasari silahkan dijawab pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan hemodialisa atau hemodialisis? Hemodialisa itu adalah proses cuci darah yang dilakukan oleh mesin dialiser namanya. Oke, mau ditambahkan lagi jawabannya apa dirasa sudah cukup? Jadi bagi pasien yang sudah menderita gagal ginjal, kemudian diinstruksikan untuk cuci darah, nah itu prosesnya namanya hemodialisa dan dilakukan di ruangan HD dengan menggunakan mesin dialiser namanya. Setahu saya gitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana panitia? Gimana, Pak Ibu Panitia?
Benar. Betul Jawabannya betul sekali. sekali. Selamat Bu Purbasari. Hadiah voucher belanjanya senilai 50.000 nanti dikirim oleh panitia. Ibu silahkan menghubungi pihak panitia untuk konfirmasi hadiahnya. Ya. Baik, kami umumkan sekali lagi, kegiatan ini diselenggarakan oleh DPK PPNI Rumah Sakit Unimedika Sepatan dan perawat Puskesmas Sepatan. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak kerjasama Lembaga Akreditasi Kemenkes PT BMHS Diklat Indonesia dan juga media partner G Streaming 7. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan spin. Siapa yang beruntung mendapatkan voucher dari orang-orang ataupun peserta yang sudah bertanya di link pertanyaan, namun pertanyaan belum bisa dapat disampaikan karena keterbatasan waktu. Baik, kita mulai saja panitia untuk dimulai spinnya. Kira-kira siapa yang beruntung? Iya, betul. Berapa kali nih Kak kita spinnya Kak? Kita spinnya 2 kali aja, karena nanti vouchernya kita keluarkan di akhir. Siap. Masih banyak ya Kak? Selamat. Sudah ada tuh. Namanya siapa itu? Bermiana Nurmawati Pasaribu. Oke. Masih on cam nggak kira-kira? Ada? Nggak ada ya? Oke. Ya, belum beruntung ya Kak? Belum beruntung. Oh tetap. Oke. Oh baik. Oke. Berarti akan dihubungi oleh panitia ya? Betul, ini Ya. sudah harinya ternyata. Iya, Mungkin lagi istirahat dulu karena tadi udah menyimak 3 materi yang luar biasa pagi Iya, ini. benar-benar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke spin kedua. Kira-kira siapa sih yang akan beruntung dapatkan voucher? Nama saya mungkin keluar nggak ya? Boleh. Udah daftar tadi Kak. Oh, Siapa tuh Kak? Kaneli Rohmawati. Selamat ya Kaneli. Apa masih ada Kanelinya? Selamat, nanti hadiahnya langsung dikirimkan oleh panitia. Iya. Voucher sebesar 50.000. Betul sekali, lumayan sekali untuk belanja-belanja ke minimarket terdekat ya. Iya benar ya, panitianya tuh baik banget ya Kak ya. Betul sekali, ya termasuk salah satu MC-nya juga mau dipuji. Iya, Baik sekali bagi-bagi hadiah. Iya bolehlah, kena kebagian kita kali Kak ya. Oke. Iya. Oke, kembali lagi saya ingatkan karena berhubung sudah masuk isoma, jadi kita untuk para seluruh peserta bisa sambil istirahat, sholat, dan makan. Yang akan nanti kita akan sambung ke materi yang selanjutnya, materi keempat dan kelima. Baik Kak, sebentar. Ada bonus 1 spin lagi ternyata dari panitia ya. Sudah keluar. Oh iya, selamat untuk Kak Eka Rahmawati. Sudah cukup panitia, ada mau tambahan lagi? Oke, sudah cukup berarti. Oke, selanjutnya materi yang keempat dan kelima bisa kita mulai sekarang. Oke, yang nanti akan dipimpin atau dimoderatori oleh Mbak Eka Rahmawati. ya. Diskusi yang keempat ini dengan tema Integration of Evidence-Based Practice in Nursing Care for Chronic Kidney Disease Parent yang akan disampaikan oleh Nurse Novianti Lailiah S.Kep M.Kep dari Indonesia. Dan diskusi kelima yaitu tentang the role of a family and community content care and chronic kidney disease patients yang akan disampaikan oleh Nurse Sutrisno S.Kep M.Kep spesialis keperawatan komunitas. Jadi Iya, baik. Untuk pemateri yang keempat, yaitu dari Nurse Novianti. Ya, sekali lagi untuk pemateri yang keempat, yaitu Nurse Novianti. Ya, Bapak dan Ibu sambil istirahat atau makan, boleh sambil menyimak pemateri kita yang keempat yang dimoderatori oleh rekan kita yang cantik tadi ya, Mbak Eka. Betul. Baik, ya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Untuk Mbak Eka, kami persilakan. Iya, salah.
Oke, sekarang kita memasuki sesi keempat dari webinar pada hari ini dari total 5 sesi ya. Oke, di sesi keempat ini kita kan tadi sudah belajar dari mulai tren dan isu CKD di global, kemudian kita juga belajar tentang current management, kemudian nursing care untuk anak maupun dewasa dengan CKD, dan sekarang kita tiba di sesi tentang integrasi atau penerapan evidence based practice untuk pada nursing care untuk pasien-pasien dengan CKD. Untuk topik kali ini, sesi kali ini akan disampaikan oleh Nurse Novianti Lailia, SKAP MKAP, yang merupakan seorang perawat dari Surabaya dengan magister keperawatan dan juga sekarang merupakan dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Nurse Novianti Lailia juga telah memiliki banyak publikasi, banyaknya pada yang berkaitan dengan HIV, namun jurnal-jurnalnya ini sudah dipublikasi di jurnal internasional maupun nasional, sehingga dengan latar beliau ini sangat tepat untuk kita bisa belajar bagaimana kita bisa kemudian menjadi lebih update tentang evidence based practice yang bisa kita terapkan khususnya untuk pasien-pasien dengan CKD atau chronic kidney disease. Nurse Novianti, apakah sudah di room Zoom? Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas Nurse Novianti. Selamat siang dan terima kasih telah hadir di sesi webinar kami pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Nurse Novianti? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada semua panitia karena sudah menyelenggarakan webinar ini yang sangat luar biasa. Saya tadi mengikuti sejak pemateri pertama dari Prof. Said tadi dan materinya memang sangat amat luar biasa ya dan sangat kita butuhkan begitu. Jadi ya terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya seperti apa Nurse Novianti? Apakah memang ada proyek, misalnya ada penelitian atau bagaimana? Boleh di-share mungkin ya sedikit. Iya, baik. Terima kasih Mbak Eka selaku moderator. Tadi izin untuk sedikit mengoreksi. Jadi saya saat ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya. Tapi saya lulusan dari Universitas Airlangga. Untuk saat ini kesibukan saya adalah mengajar tentunya dan juga sedang menjalankan beberapa penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dan saat ini memang tentang chronic kidney disease ini adalah suatu topik gitu ya yang menarik. Bahkan kemarin juga sempat beberapa mahasiswa yang mengangkat topik ini menjadi suatu karya dalam PKM gitu. Jadi bagaimana terkait pemberdayaan keluarga yang merawat pasien CKD ini sehingga mereka bisa tetap bagus gitu ya, well-being-nya tetap bagus. Itu juga sedang kami kembangkan di Surabaya. Oke, mohon maaf sekali untuk kekeliruannya. Terima kasih sudah dikoreksi. Dan sepertinya memang relevan ya untuk mengundang Nurse Novianti ke sesi pada siang hari ini. Oke, kita nggak perlu lama-lama karena sepertinya pesertanya udah gak sabar ya pengen dengar dari Nurse Novianti. Oleh karena itu untuk selanjutnya saya serahkan kepada Nurse Novianti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen materi saya. Ya, apakah sudah terlihat dengan jelas? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Izin untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan kepada panitia, baik kepada teman-teman dari PPNI Unimedika maupun PKM Sepatan ya tadi, dan juga Bapak Ibu perawat maupun tenaga kesehatan dan juga tenaga medis yang hadir hingga sampai saat ini. Tadi ada sekitar 1.000 ya di room Zoom-nya, sampai saya mau masuk di Zoom itu nggak bisa karena sudah penuh ternyata. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin sharing saja kepada Bapak Ibu sekalian terkait integrasi dari evidence based practice, jadi praktik berbasis nyata begitu ya.
yang berfokusnya itu pada nursing care pada pasien dengan chronic kidney disease. Baik, berikut untuk kurikulum vitae saya tadi juga sudah disampaikan oleh moderator, langsung saja pada outlines mungkin. Jadi nanti akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah introduction secara singkat terkait bagaimana CKD tersebut dan juga evidence-based practice yang terjadi di keperawatan. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang proses dari IBP itu sendiri, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau conclusion-nya. Baik, yang pertama mungkin kita akan langsung saja memulai di bagian introduction. Secara singkat saja, tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa pemateri yang sebelumnya. Mungkin nanti saya akan mengkombinasikan ya dengan bahasa Inggris juga. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga sudah sangat terbiasa gitu ya dengan bahasa Inggris. Nanti mungkin kita perlu untuk menyampaikan dengan dalam bahasa Inggris begitu ya. Baik, jadi chronic kidney disease atau CKD ini sendiri kan didefinisikan sebagai kondisi di mana kerusakan ginjal yang ditandai dengan eGFR-nya itu kurang dari 60 mili per menit begitu, yang juga terjadi secara persisten selama 3 bulan ataupun lebih, yang juga akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi begitu ya dari ginjal tersebut. Nah, ini mungkin juga secara singkat saja, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya terkait dengan prognosis dan juga mungkin stage ya atau stadium dari CKD yang didasarkan pada kategori albumin pada urin. Mungkin ini bisa saya lewati, kita langsung saja pada di sini. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya di tahun 2022 oleh Covesti dan juga teman-teman begitu ya. Judulnya adalah Epidemiology of Chronic Kidney Disease, an Update in 2024. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui Bapak Ibu semuanya bahwasanya chronic kidney disease atau CKD ini merupakan salah satu penyebab kematian yang tertinggi. Bahkan di tahun 2017 ini sendiri sudah mencapai ranking ke-12 dan akan diprediksikan bahwasanya pada tahun 2040 ini nantinya akan meningkat menjadi peringkat kelima. Nah, ini juga ada gambar ya, di sini adalah negara kita, Indonesia, yang dimana di sini itu merupakan salah satu penyebab gitu ya, salah satu burden yang terjadi di antara negara-negara yang lain. Baik, yang selanjutnya adalah care management-nya. Jadi Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita tahu juga dari KDIGO ya atau dari organisasi kidney internasional, ada beberapa nursing management yang dapat kita terapkan pada pasien dengan CKD seperti misalnya memonitor input dan juga output, kemudian kita juga mengkaji edema, kita mengkaji level dari potasium dan lain sebagainya, hingga edukasi pasien yang tadi juga sudah disampaikan oleh Nurse Mustakima ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi nursing management di sini yang saya sampaikan adalah tidak tiba-tiba ada begitu ya. Semua panduan atau standar operasional yang menjadi dasar dalam nursing management ini dibentuk dari hasil evidence-based practice. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih pentingnya evidence-based practice ini dalam memberikan perawatan pada pasien CKD. Ini adalah salah satu hasil penelitian ya, yang dipublikasikan di tahun 2023. Judulnya adalah Effectiveness of Program to Slow Progression of Chronic Kidney Disease among Patient with DM. Jadi ini pasiennya itu CKD dengan DM dan juga hipertensi, dan CKD-nya ini adalah CKD stage 3 atau stadium sudah yang ketiga. Nah, dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwasanya mereka melakukan intervensi begitu ya pada kedua kelompok, yang dimana pada kelompok intervensi itu dilakukan penerapan dari program ini tuh selama 14 minggu, sedangkan pada kelompok kontrol tidak dilakukan intervensi apapun. Nah, intervensinya dapat berupa group activities, kemudian dapat berupa personal motivation, sampai dengan evaluasi dan juga assessing, hingga akhirnya mendapatkan hasil Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya dari intervensi ini ternyata bisa loh meningkatkan outcome berupa
knowledge atau pengetahuannya, kemudian persepsinya pasien ini terhadap penyakit ginjal itu seperti apa, kemudian self efikasinya juga meningkat sampai dengan perilakunya yang berkaitan untuk meningkatkan ini ya progresif dari penyakitnya itu juga membaik begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya dari hasil penelitian ini merupakan salah satu evidence base. Jadi sebelum kita melakukan suatu manajemen keperawatan begitu ya kepada pasien, kita harus bisa memastikan bahwasanya dengan melakukan kegiatan ini, pasien itu nantinya akan mendapatkan outcome yang terbaik. Pengetahuannya bisa meningkat, kemudian dari perilakunya juga membaik. Nantinya jika ini memang sudah terbukti membaik atau terbukti signifikan begitu ya, bisa kita terapkan pada pasien-pasien kita yang lainnya. Nah, ini juga ya, ini juga dari hasil penelitian. Jadi tadi selain untuk meningkatkan personal ya dari pasiennya, entah itu pengetahuan atau mungkin self efikasi dan lain sebagainya, ternyata dari adanya evidence based practice khususnya di pasien CKD ini juga bisa meminimalkan pengeluaran ya, savings ya. Jadi bisa sampai dengan $729 Bapak Ibu. Bisa dibayangkan saja ya pasien dengan CKD dan juga mungkin menjalani hemodialisis itu pasti akan membutuhkan biaya yang sangat amat banyak. Jadi dengan adanya manajemen yang tepat melalui evidence based practice ini kita juga bisa menghitung ya biaya yang optimal yang dibutuhkan oleh pasien berapa. Kemudian kita juga bisa meminimalkan hari rawat dari pasien tersebut. Lalu kemudian apa masalahnya? Jadi di sini ada 3 kategori begitu ya. Mungkin yang pertama adalah permasalahan ini terjadi atau berasal dari individu kita sendiri. Jadi selama ini perawat ini masih belum melakukan evidence base karena mereka masih belum paham. Mereka belum ada kesadaran dan juga belum ada manajemen yang kuat gitu ya. Adequate management of early CKD are lacking. Jadi masih rendah sekali. Masih belum ada kesadaran bahwasanya manajemen yang memang berbasis bukti ini penting untuk pasien-pasien CKD. Kemudian yang kedua adalah faktor dari organisasional Bapak Ibu. Seperti waktunya yang mungkin kurang. Kami selama 1 kali shift sudah banyak sekali pasien, tidak ada waktu untuk melakukan evidence base. Kemudian secara pendanaan, itu juga mungkin tidak ada. Akhirnya evidence base ini masih belum dilakukan. Dan yang ketiga adalah ketika evidence base tersebut sudah ditemukan, salah satunya ini adalah clinical pathway, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering menemui ya saat ada di rumah sakit. Ketika evidence base tersebut sudah ada, clinical pathway-nya sudah ada, ternyata dari kita sendiri tenaga kesehatan ya tidak patuh ya. Compliance rate-nya ini below the expect standard. Jadi standarnya harusnya 80% ini menerapkan clinical pathway tersebut ternyata masih kurang dari 80%. Jadi dari ketiga isu ini yang menyebabkan hingga sampai saat ini mungkin tidak banyak evidence based practice yang diterapkan pada pasien dengan CKD. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya WHO sendiri itu juga sudah memberikan himbauan begitu ya, bahwasanya kalau misal kita melakukan penelitian atau kita melakukan evidence base begitu ya, yang menggunakan human atau manusia, makhluk hidup ya, yang berhubungan dengan manusia, penelitian dengan manusia, itu apabila tidak kita publikasikan, tidak kita umumkan begitu ya, itu adalah salah satu hal yang tidak etik. It's unethical to conduct human research without publication. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya yang di sini ya. Nah, berapa sih batas waktunya? Jadi ketika kita sudah melakukan clinical trial dan kita mendapatkan hasil, entah itu hasilnya ternyata negatif ataupun positif, WHO ini menganjurkan bahwasanya 12 bulan setelah penelitian ini selesai, maka harus dipublikasikan. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui begitu ya, bagaimana manajemen ini atau intervensi ini seperti yang tadi, intervensi berbasis kelompok. Apakah memang bisa meningkatkan self efikasi dari pasien? Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan selama 1 bulan, 2 bulan, sampai dengan tadi ya misalnya 14 minggu, kemudian mendapatkan hasil, oh ternyata bisa meningkatkan self efikasinya pasien ini bisa membaik. Kemudian Bapak Ibu tidak melakukan publikasi tadi dalam waktu 12 bulan. Itu juga termasuk adalah hal-hal yang tidak etik dalam penelitian. Nah,
Bapak Ibu juga tidak perlu bingung ya. Jadi untuk mempublikasikan suatu hasil penelitian atau evidence base yang sudah kita lakukan begitu ya, tidak hanya bisa dilakukan melalui publikasi jurnal atau buku. Kita juga bisa menggunakan sosial media mungkin, atau kita speaking at conference, mungkin ada seminar-seminar seperti ini, atau mungkin program dari rumah sakit, ada pertemuan ilmiah tiap bulan, begitu Bapak Ibu ya. Itu juga bisa kita untuk mengumumkan begitu hasil dari penelitian yang sudah kita dapatkan, atau event-event lain yang berhubungan dengan research outcomes. Oke, tadi adalah introduction yang secara singkat tentang bagaimana pentingnya evidence-based practice ini harus kita terapkan utamanya bagi kita perawat yang merawat pasien dengan CKD. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang evidence-based in nursing practice. Jadi seperti apa sih EBN atau EBP gitu ya, mungkin yang sering kita dengar singkatannya. Nah, ini kita awali dulu dengan suatu quote gitu ya. Jadi nurse do not only practice, they need to do evidence-based nursing. Jadi kita sebagai seorang perawat itu tidak hanya melakukan praktik sehari-hari sebagai perawat ya sudah seperti ini setiap harinya kita memberikan perawatan dan lain sebagainya, tapi kita tidak mengembangkan yang namanya evidence-based nursing. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya akan ada banyak perbedaan atau mungkin akan ada banyak ini ya, peningkatan seperti perbedaan dari demografi pasien yang tidak bisa kita berikan manajemen yang sama antara satu pasien dan juga pasien yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai perawat sangat amat membutuhkan yang namanya evidence base. Oke, ini adalah sejarahnya, Bapak Ibu. Jadi kenapa sih evidence based practice ini adalah hal yang penting? Jadi karena kita membutuhkan suatu standar begitu ya, standar profesional nursing. Kalau saat ini misalnya dalam membuat asuhan keperawatan kita sudah memiliki 3S, ada SDKI, SLKI dan juga SIKI. EBP ini juga merupakan suatu dasar Bapak Ibu dengan adanya intervensi tersebut. Seperti mengapa kita memberikan intervensi tersebut pada pasien dengan diagnosis ini? Itu karena adanya evidence based practice yang sudah dilakukan sehingga adanya standar yang terbentuk. Kemudian yang pasti kita berusaha untuk eliminate ya atau mengurangi, menghilangkan praktik-praktik yang membahayakan pasien atau berdampak buruk pada pasien sehingga kita bisa meningkatkan good atau best practice kita. Dan yang terpenting adalah kita juga bisa meminimalkan pengeluaran ya, pengeluaran pasien maupun pengeluaran rumah sakit dan yang pastinya nanti akan berpengaruh pada peningkatan kualitas dari pelayanan kesehatan. Nah, baik. Jadi EBP sendiri ini Bapak Ibu didefinisikan sebagai suatu proses. Proses untuk apa? Untuk mencari, finding, appraising, and applying. Jadi setelah kita mencari suatu masalah. Kira-kira pada pasien CKD ini masalah yang terjadi itu apa ya yang masih belum terselesaikan. Setelah itu kita appraising. Kita mempelajari dari beberapa hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kita baca, kita terapkan, oh apakah kira-kira ini sama ya seperti masalah yang saat ini sedang saya hadapi di rumah sakit. Sama atau tidak ya dengan pasien saya yang saat ini sedang saya rawat. Dan yang terakhir adalah applying. Ketika kita sudah menemukan dan kita sudah memastikan secara penilaian tadi ya, memang ini terbukti signifikan, ini aman untuk pasien saya juga menerima dan akan berdampak baik pada pasien saya, maka kita akan applying dari scientific evidence tersebut. Nah, ini ya, secara singkatnya itu juga diketahui sebagai evidence summary. Jadi dari beberapa hasil penelitian yang sudah ada, itu kemudian diringkas, begitu ya, dirangkum sampai bisa mendapatkan suatu hasil yang memang sesuai dengan permasalahan kita yang ada di awal. Ini sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya, kenapa penting? Karena adanya perubahan ya dari pasien demografi kita. Tentunya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh speaker sebelumnya ya, oleh Nurse Mustakima, bahwasanya manajemen pada pasien CKD anak itu sangat amat berbeda dengan pasien dewasa. Nah, itu juga akan membutuhkan suatu ini ya pendekatan baru dalam perawatan pada pasien CKD tersebut. Kemudian juga karena adanya
ini ya apa namanya perkembangan dari keilmuan ya, sehingga tugas sebagai perawat ini semakin kompleks, semakin meningkat sama dengan juga tenaga kesehatan yang lainnya. Kenapa ya? Kenapa kok ini penting? Jadi semuanya ini harus dilakukan karena semua health professional should be educated to deliver patient-centered care. Kita tidak boleh lupa ya bahwasanya semua perawatan yang kita berikan kepada pasien ini harus mengutamakan pasien atau patient-centered care. Kemudian kita juga sebagai tim interdisiplin ya di rumah sakit kita tidak hanya bekerja sendiri, ada beberapa tenaga kesehatan yang lain, kita juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas perawatan pada pasien-pasien kita. Nah, seperti ini. Jadi EBP ini Bapak Ibu terdiri dari 3 komponen penting begitu ya. Jadi kita melakukan EBP itu memang berdasarkan yang pertama adalah base research evidence dari beberapa hasil penelitian yang sudah ada. Baik penelitian yang dilakukan di Indonesia, mungkin ada yang serupa begitu ya, atau mungkin di rumah sakit tempat kita bekerja begitu, sudah ada penelitian yang serupa, itu kita bisa gunakan sebagai dasar. Selain kita juga melihat dari penelitian tersebut, kita juga harus melihat dari clinical expertise kita. Jadi misalnya, oh di rumah sakit itu juga ada SOP, ada prosedur yang harus juga diikuti. Nah, bagaimana caranya si penelitian ini juga harus relevan Bapak Ibu dengan apa yang kita terapkan di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah patient values. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya semua perawatan yang kita lakukan harus berpusat pada pasien. Jadi kalau misalnya memang kita menawarkan beberapa opsi begitu ya, mana yang kira-kira bisa sesuai dengan value-nya pasien ini. Yang pasien itu memang menerima, kemudian mau menjalankan, karena khususnya di pasien dengan CKD ini kan membutuhkan pengobatan yang tidak sekali 2 kali begitu ya Bapak Ibu. Jadinya patient value ini juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menerapkan evidence-based practice. Ini adalah tujuannya, Bapak Ibu, ada beberapa. Yang pertama yang tentu saja ya, tadi dari kita sudah melakukan penelitian dan lain sebagainya, kemudian kita harus terapkan hasilnya itu seperti apa. Jadi mentranslatekan gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan dari efektivitas treatment kita. Jadi mungkin dengan pasien dengan CKD seperti yang tadi ya, kita kembali yang tadi, itu akan baik ketika dia melakukan treatment hemodialisis. Mungkin akan meningkatkan dari kondisinya, tapi ketika dia ditambahkan yang tadi ya misalnya ada aktivitas grup, kemudian mungkin ada aktivitas yang berbasis spiritual, aktivitas berbasis budaya, itu treatmentnya akan lebih efektif lagi Bapak Ibu. Nah, di sini adalah tujuannya dari EBP itu sendiri. Kemudian encourage some consistency in practice, jadi sebagai suatu standar gitu ya, harus konsisten. Kalau misalnya memang ya sudah standarnya ini nantinya pada pasien-pasien yang lain dengan karakteristik yang sama juga diharapkan dengan dosis atau dengan perlakuan yang sama begitu ya. Kemudian juga utilize interdisciplinary approach, jadi kita gunakan juga sebagai pendekatan interdisipliner kita sebagai seorang perawat. Dan ini ya yang paling penting yang terakhir adalah encourage practice that is not based on tradition. Jadi kita merawat pasien itu bukan karena ya sudah biasanya seperti ini di rumah sakit. Ya sudah biasanya kalau kondisinya ini diberikan ini. Tapi kita juga bisa memiliki reason gitu ya, reason secara ilmiah. Oh ya, ketika pasien diberikan ini nantinya kondisi akan seperti ini, maka lebih baik diberikan seperti ini. Itu kita juga harus memiliki reason itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, beberapa ini adalah tujuan mengapa kita harus melakukan evidence-based practice. Ini ya, jadi sumbernya itu bisa kita dapatkan dari 4 hal. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering menemui adalah dalam bentuk systematic review, dalam bentuk lainnya ada meta-analysis, integrative review, dan juga metasintesis. Nah, ini adalah untuk perbedaannya Bapak Ibu. Jadi antara quality improvement, kemudian evidence-based practice, dan juga penelitian itu memiliki beberapa perbedaan. Meskipun kan sama-sama meneliti ya, sama-sama tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan, tapi ternyata ada perbedaannya Bapak Ibu. Yang pertama seperti metodenya. Jadi kalau misalnya EBP ini dia lebih kepada dia ingin membuktikan suatu
suatu treatment atau mungkin suatu intervensi ini memang memiliki hasil yang optimal begitu untuk suatu populasi atau untuk pasien. Kemudian sampelnya itu juga terbatas ya pada satu pasien atau satu penyakit, misalnya pada pasien CKD. Kemudian untuk data collection-nya, result sampai dengan diseminasinya ini juga memiliki perbedaan. Oke, ini adalah hambatannya tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi juga ya Bapak Ibu. Biasanya hambatan yang kita temui itu berupa waktu. Kita sudah nggak punya waktu untuk melakukan EBP ini. Pendanaan juga tidak ada. Kita juga mungkin hanya mencari ya, hanya mencari masalah. Oh, kalau ini masalahnya seperti ini, lebih banyak ini, penelitian satu ini, penelitian dua ini. Too much reading. Kita terlalu banyak mencari reason gitu ya. Kenapa kok ini jadi seperti ini? Membaca itu baik, tapi ketika kita too much reading, akhirnya kita tidak bisa mengimplementasikan dari evidence yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian tidak memahami penelitian, don't understand about the research. Kemudian tidak tahu juga tentang bagaimana sih cara mencari artikel EBP yang baik. Ini ya, yang selanjutnya tidak ada ketertarikan Bapak Ibu untuk melakukan EBP. Kemudian tidak ada skills, belum ada mungkin pelatihannya atau mungkin tidak ada mentor gitu ya yang melakukan atau memberikan suatu pengetahuan tentang EBP. Kemudian yang pastinya ini tidak ada support dari organisasional. Nih ya, sama seperti yang tadi, jadi mulai dari pengetahuannya, kemudian dari perilakunya, sampai dengan cost gitu masih sangat amat rendah dan itu juga menjadi barriers atau mungkin dari hambatan ya kita sebagai seorang perawat untuk melakukan research atau evidence based practice ini. Ini ya sama seperti yang tadi, adanya misperception terhadap penelitian. Jadinya seorang perawat ini biasanya hanya melakukan perawatan pada pasien, tidak pernah kita melakukan research. Nah, biasanya ada beberapa anggapan seperti itu Bapak Ibu ya yang menyebabkan ya sudah akhirnya perawat ini tidak melakukan evidence based. Kemudian IRB atau Institutional Review Board ya, etik penelitiannya itu membutuhkan waktu yang sangat amat panjang, kemudian prosesnya itu sangat amat banyak, harus melengkapi ini dan sebagainya. Itu yang juga bisa menyebabkan suatu hambatan begitu ya. Nah, kemudian ini, nothing change once research is completed. Ketika misalnya kita sudah mendapatkan hasil nih, kita udah tahu bahwasanya satu intervensi ini efektif diterapkan pada pasien dengan kondisi seperti ini. Kemudian ternyata kepatuhan kita dalam melakukan intervensi tersebut untuk pasien kita itu masih rendah. Akhirnya ya tidak ada yang berubah, manajemen pasien yang harusnya bisa kita tingkatkan lagi karena kita tidak patuh ya, akhirnya nothing change, tidak ada yang berubah terhadap perbaikan manajemen tersebut. Ini ya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi juga. Jadi evidence based practice ini merupakan integrasi dari research evidence, kemudian clinical expertise dan juga patient preference. Pasiennya ini bersedia atau enggak. Dan dapat kita lakukan salah satunya adalah melalui penerapan atau pembuatan systematic review begitu ya, yang merupakan the heart of evidence based practice. Di sini dia sampai menyebutkan adalah the heart, atau yang memang intinya dari evidence based practice itu salah satunya adalah dengan systematic review. Oke, baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita harus mengenal dulu sebenarnya komponen dalam evidence based practice ini ada apa saja sih yang sebenarnya bisa kita terapkan. Di sini ada 3 komponen utama, ada external evidence, internal evidence, dan juga patient benefits and desires. Nah, ini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah external evidence. Yang dimaksud dengan external evidence itu apa saja? Yang merupakan research results, theories born from research, expert opinions, results of expert panel discussion, dan juga lain sebagainya. Maksudnya seperti apa? Jadi external evidence ini adalah misalnya hasil penelitian terdahulu. Kemudian teori-teori yang mendasari intervensi pada pasien dengan gagal ginjal gitu ya, atau chronic kidney disease. Misalnya terapi teori tentang perilaku, kemudian teori tentang kepatuhan, dan lain sebagainya. Atau mungkin opini dari para pakar. Begitu. Results of expert panel discussion itu juga termasuk dalam komponen external evidence.
Yang selanjutnya adalah internal evidence. Nah, kalau internal evidence ini sendiri Bapak Ibu, ini lebih berfokus pada apa yang terjadi pada pasien kita. Makanya yang di sini harus dilengkapi itu mungkin dari clinical assessment-nya ya, bagaimana dari kondisi klinis pasiennya, kemudian nanti hasilnya pada peningkatan kualitas pelayanan itu seperti apa, kemudian evaluasi dari kondisi pasien, secara rasional itu apakah bisa diterapkan di rumah sakit kita masing-masing, dan juga sampai dengan ini ya, apa namanya, achieving expected outcomes atau mencapai outcomes yang kita inginkan. Misalnya kita ingin itu tadi ya, meningkatkan self efficacy pada pasien dengan chronic kidney disease. Apakah nanti dengan EBP ini secara internal evidence-nya itu bisa mencapai outcome tersebut? Itu harus kita kaji di komponen internal evidence. Kemudian yang terakhir adalah patient benefits and desires. Jadi semua evidence base yang kita lakukan baik secara eksternal maupun internal itu tetap harus mengutamakan atau tetap harus memperhatikan dari patient benefits. Kita memberikan pelayanan ya, memberikan perawatan kepada pasien selama 24 jam di rumah sakit itu selalu bertujuan untuk memberikan manfaat. Baik manfaat secara perbaikan kondisi maupun meminimalkan pengeluaran dan juga mungkin hari rawat dari pasiennya. Itu semua juga harus diperhatikan dalam melakukan evidence-based clinical decision making. Baik, yang ketiga, ini mungkin adalah intinya ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih prosesnya kita untuk melakukan evidence-based di nursing? Nanti akan saya jelaskan berdasarkan 7 step ya, ada 7 step utama. Yang pertama ini secara garis besarnya, ini dari hasil penelitian juga disebutkan bahwasanya evidence-based itu metodologinya atau metodenya itu ada 5 metode utama, yaitu adalah identify, measure, problem analysis, kemudian remedy operasional, dan juga validate atau evaluate. Nah, ini kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi. Identifikasi apa? Terkait masalah yang terjadi di tempat kerja kita ya, di tempat praktik kita, di rumah sakit kita, di puskesmas kita yang dialami oleh pasien. Kita bertanya, kebutuhannya itu apa? Kemudian masalah yang dikembangkan itu apa? Sampai dengan nanti kita akan mengembangkan suatu communication plan. Jadi ketika ada masalah, kira-kira stakeholders yang berperan itu siapa saja ya? Apakah hanya perawat atau mungkin perlu sampai di tingkat direktur rumah sakit atau mungkin di tingkat komite atau lain sebagainya, itu bisa kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita measure atau kita ukur. Kita lakukan penilaian begitu ya Bapak Ibu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan the best evidence, untuk mendapatkan evidence yang paling baik dari hasil yang kita dapatkan. Jadi kita melakukan ini ya search literatur, kita mencari beberapa literatur yang memang relevan, kemudian kita melakukan review. Akhirnya kita melakukan identify best practice dan juga mendapatkan best evidence yang memang kita butuhkan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sudah kita dapatkan ya atau kita rumuskan di awal. Oke, kemudian yang ketiga adalah problem analysis. Di sini kita melakukan evaluasi dari evidence tersebut. Kita melakukan appraisal. Jadi nanti akan ada ininya ya, di slide yang selanjutnya akan ada beberapa format penilaian begitu ya Bapak Ibu. Kenapa kok kita harus menerapkan intervensi ini? Kira-kira kita bisa mengkajinya itu dari aspek apa saja. Kemudian kita melakukan remedy, operationalize, yaitu dengan menerapkan atau apply the information. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan, kita harus melakukan rekomendasi gitu ya. Dan kita melakukan ini ya, develop implementation plan. Setelah kita mendapatkan, oh intervensi ini akan sesuai untuk meningkatkan atau memperbaiki permasalahan yang dialami oleh pasien dengan kondisi seperti ini. Maka selanjutnya kita akan melakukan ini ya pengembangan dari implementasi plan. Apa saja sih kira-kira yang akan diberikan? Misalnya nanti akan ada terapi berkelompok, kemudian terapi yang menggunakan aspek budaya pasien. Kita juga mungkin akan melakukan pemberdayaan dari keluarga atau caregiver yang merawat. Itu kita semuanya akan melakukan di sini ya implementation plan. Kemudian setelah kita implementasikan atau kita terapkan, kita lakukan validasi dan juga evaluasi dari outcomes-nya. Misalnya tadi kita berbicara tentang self-efficacy.
oh ternyata self efikasi pasien dengan CKD stage 3 ini sangat amat rendah. Mungkin pasien sudah tidak memiliki apa ya, keinginan atau pemikiran positif tentang kehidupannya, kemudian lebih sering menutup diri, tidak mau berinteraksi dan lain sebagainya. Apakah dengan adanya tadi intervensi yang berbasis spiritual, berbasis budaya, yang dengan kita mengintegrasikan perawatan keluarga itu bisa meningkatkan efikasi, itu kita lakukan evaluasi dari outcomes ini. Nah, ini bisa dilakukan selama 30 sampai dengan 120 hari setelah intervensi tersebut diterapkan. Kalau misalnya nanti ternyata outcomes-nya itu tidak bernilai signifikan atau mungkin belum mencapai outcome yang kita harapkan, kita perlu untuk ini ya, mengupdate dari implementasi. Apa yang salah ya? Apakah dosisnya kurang atau mungkin harusnya intervensi berkelompok ini tidak dilakukan hanya satu kali, mungkin harus beberapa kali, atau mungkin dalam satu kali pertemuan tuh sesinya mungkin harus ditambah dan lain sebagainya, itu perlu kita evaluasi di akhir. Ini ya, jadi tadi 5 step yang secara umum atau secara besarnya, yang berikut adalah 7 stepnya yang secara rinci. Ini sebenarnya juga hampir sama Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu kita yang pertama itu adalah cultivate a spirit of inquiry. Kita butuh dulu ya semangat atau mungkin keinginan gitu ya, keinginan untuk melakukan evidence base ini dengan menganalisis masalahnya yang terjadi apa, kemudian ya kita melihat dulu kebutuhan dari pasien kita itu apa, itu ada di step nomor 0 gitu ya di sini. Kemudian kita juga akan melakukan clinical question dengan menggunakan PICO format dan lain sebagainya. Ini nanti akan langsung saya jelaskan. Nah, ini ya. Untuk yang step 0 atau yang step pertama di sini itu adalah kita menganalisis tadi masalah ya. Apa saja sebenarnya masalah yang terjadi. Nah, ini Bapak Ibu kita tidak perlu untuk mencari memikirkan masalah yang terjadi itu dengan apa ya, dengan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin akan bingung. Kita bisa inviting all nurses to question the nursing practice yang mereka lakukan setiap hari. Misalnya kami itu ada beberapa kesulitan dalam melakukan hemodialisis, misalnya tidak ada checklistnya yang sesuai atau mungkin instrumennya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasien atau dengan kondisi pasien atau mungkin instrumen dari hemodialisis ini kurang lengkap, harusnya bisa menilai atau mendokumentasikan beberapa poin tapi di sini tidak ada. Kita bisa tanyakan kepada teman sejawat kita begitu ya, baik perawat maupun tenaga kesehatan lain yang terlibat, apakah juga mengalami hal yang sama? Apakah juga merasakan ini sebagai suatu permasalahan? Nah, nantinya ketika kita sudah apa namanya satu suara gitu ya, kita punya visi dan juga misi yang sama. Yang pasti untuk meningkatkan kualitas perawatan tadi ya, nantinya kita akan melakukan diskusi dengan mungkin kepala ruangan atau mungkin dengan perawat yang memiliki ini ya, memiliki kompetensi atau memiliki kewenangan dalam melakukan perbaikan tersebut. Kemudian, nah ini ya, misalnya adalah ini pada websitenya KDIGO, guidelines-nya, di sini kan ada beberapa guidelines yang bisa kita gunakan atau biasanya kita gunakan dalam manajemen pasien CKD. Misalnya, ketika pasien CKD ini mengalami anemia, guideline-nya sudah ada di sini. Kemudian ketika pasien mengalami CKD dan juga diabetes, guideline-nya juga sudah ada. Seperti ini misalnya, nah ini ada blood pressure in CKD. Seperti apa sih kita untuk mengoptimalkan blood pressure tersebut? Kemudian ternyata ada beberapa chapternya terkait measurementnya atau pengukurannya. Kemudian ini ya ada intervensi secara gaya hidup gitu ya, modifikasi gaya hidup. Kemudian manajemen blood pressure di pasien juga. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin bisa menganalisis juga selain dari clinical ya, selain dari kebutuhan pasien yang ada di rumah sakit, apakah beberapa guideline yang ada baik dari mungkin KDIGO ya di sini atau mungkin dari referensi lain terkait ginjal ini, apakah memang sesuai untuk diterapkan atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diupdate atau ada hal-hal yang mungkin perlu disesuaikan lagi. Misalnya, oh ini, we suggest targeting a sodium intake less than 2 gram of sodium per day. Apakah ini masih sesuai gitu ya dosisnya apabila diterapkan pada pasien dengan kondisi yang sama?
Ini juga bisa sebagai ini ya, brainstorming kita ya. Jadi dari guideline-guideline yang ada itu kita juga bisa pelajari lagi apakah manajemen ini masih sesuai untuk diterapkan atau mungkin membutuhkan beberapa perbaikan gitu ya atau penyesuaian terhadap kondisi real yang ada di klinis. Begitu. Nah, salah satu caranya itu bisa kita menggunakan diagram fishbone atau fishbone analysis. Di sini ya Bapak Ibu bisa digambarkan gitu ya seperti sebuah tanaman. Jadi ini the weed atau mungkin hama ya, gulma yang terjadi pada Ya, mohon tanaman. maaf, Miss Novianti, izin mengingatkan untuk waktunya 7 menit lagi untuk presentasinya. Iya, Terima kasih. terima kasih Ibu Eka ya. Izin saya lanjutkan ya. Nah, ini ya, di sini tuh sudah terlihat ada permasalahannya Bapak Ibu. Ada hama ini yang harusnya kan hama ini atau gulma ini kan tidak ada di tanaman begitu ya. Ini berarti ada apa? Ada yang salah dari tanaman ini. Seperti pasien kita, harusnya pasien setelah dilakukan hemodialisis tidak lagi ada masalah ini. Tapi kok ternyata masih ada. Kita harus mencari akar permasalahannya Bapak Ibu dengan menggunakan fishbone analysis. Ini ya. Jadi yang perlu kita kaji itu apa saja? Mungkin dari teknologi yang digunakan. Apakah mesinnya ini settingnya tadi sudah tepat sesuai prosedur? Kemudian SOP-nya, apakah juga sudah sesuai? Misalnya dengan berat badan sekian, apakah pasiennya benar dengan menggunakan dosis sekian? Kita juga perlu meneliti. Kemudian secara kebijakan, apakah ada kebijakan yang memang di satu sisi tidak membawa outcome yang baik untuk pasien dan juga people. People di sini bisa berarti sumber daya manusia yang berperan dalam manajemen dari pasien tersebut. Hingga akhirnya kita mendapatkan masalahnya itu apa sebenarnya dan apa saja sih faktor-faktornya yang terjadi. Ini ya, misal contohnya ada di hasil penelitian yang dipublikasikan tahun 2020, judulnya adalah Implementation of a Quality Improvement Strategy to Increase Outpatient Kidney Transplant Referrals. Jadi di sini ada terkait rujukan dari transplantasi ginjal, itu ternyata didapatkan masalahnya itu masih rendah gitu ya. Rujukan dari transplantasi ini masih rendah. Nah, kemudian mereka melakukan analisis terhadap beberapa faktornya. Jadi dari providernya itu apa saja, misalnya ini mendapatkan ini ya dia belum mengetahui cara untuk melakukan rujukan terkait transplantasi ginjal itu seperti apa. Kemudian dari pasien ternyata ada masalah, oh mereka tidak menyetujui adanya transplantasi ginjal. Kemudian secara proses itu juga ternyata sangat amat rumit, mungkin harus dirujuk ke sini dulu, kemudian vaskesnya harus tingkat 1 dan lain sebagainya, baru sampai ini ya ke tingkat yang paling atas akhirnya akan didapatkan oh ternyata memang ada permasalahan ini yang disebabkan oleh beberapa hal ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan permasalahan itu Bapak Ibu, kita melakukan step yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah penelitiannya ya. Di sini bisa menggunakan yang namanya PICOT atau PICOS gitu ya. Kita bisa mengelompokkannya dari beberapa hal. Jadi yang pertama adalah populasinya. Jelas saja kalau misalnya kita berbicara tentang manajemen pada pasien CKD, populasinya akan kita batasi pada pasien-pasien dengan chronic kidney disease. Mungkin kita juga bisa membatasi dari rentang usianya, apakah misal mau ke usia dewasa atau mungkin khusus pada anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian intervensinya, itu intervensi apa? Apakah intervensi berupa klinik, intervensi non-terapeutik, atau mungkin intervensi yang tadi ya berbasis kelompok dan lain sebagainya, itu juga bisa kita rumuskan di sini. Dan selanjutnya ada comparison intervention. Misalnya kita membandingkan ya, mengcompare dari intervensi A yang terkait berbasis budaya begitu, kemudian intervensi B yang berbasis spiritual. Kira-kira dari keduanya ini apakah memiliki outcome yang berbeda atau lebih baik mana? Itu juga kita bisa rumuskan di sini. Kemudian yang keempat adalah outcome. Yang akan kita capai, yang akan kita harapkan itu apa misalnya? Misalnya dengan intervensi ini saya mengharapkan kondisi edema pada pasien ini menurun begitu. Atau mungkin dengan kondisi seperti ini mungkin kualitas hidupnya pasien akan lebih membaik. Itu kita harus rumuskan di sini. Kemudian di sini adalah time frame-nya ya, baik tadi berupa referensi yang kita gunakan. Harapannya itu adalah referensi-referensi terbaru misalnya 5 tahun terakhir atau mungkin misal dari hasil diskusi pakar itu juga yang memang baru-baru dilakukan. Jadi kondisinya itu masih relevan untuk diterapkan selanjutnya. Begitu. Ya, ini ada contoh salah satunya
intervention question ya. How is the effectiveness of a program designed to slow the progression of CKD among type 2 diabetes mellitus patient with HT atau hypertension with stage 3 CKD in Indonesia. Jadi bagaimana sih efektivitas dari program yang memang didesain untuk ini ya menurunkan progresivitas dari CKD ini pada pasien yang CKD stage 3 dan juga memiliki diabetes serta hipertensi. Ini salah satu contohnya saja Bapak Ibu. Nah, ini atau salah satu contoh yang lain untuk ini mungkin non intervensi gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi oleh Bapak Ibu. Nah, ini beberapa tipenya Bapak Ibu. Jadi bisa berupa intervention question atau mungkin diagnostik juga bisa. Prognostik sampai dengan meaning, ini kita langsung saja pada example-nya. Tadi intervensi kan ini sudah kita berikan contoh ya. Misalnya di etiologi, kita juga bisa merumuskan pertanyaan. Do adults with high blood pressure and obesity increase their risk of developing CKD compared to adults with obesity only? Kita bisa merumuskan pertanyaan, apakah pasien CKD yang memiliki tekanan darah tinggi dan juga kondisi obesitas itu memiliki faktor risiko yang lebih tinggi daripada pasien yang hanya mengalami kondisi obesitas saja. Nah, itu kan kita tidak bisa hanya ini ya, oh iya pasti yang tekanan darahnya tinggi itu pasti akan resikonya itu akan lebih tinggi. Nah, itu kita tidak bisa hanya bilang seperti itu ya Bapak Ibu ya, tapi harus berupa research, harus ada hasilnya begitu. Oke, untuk tahapan yang selanjutnya adalah setelah kita merumuskan, kita perlu untuk mencari bukti tersebut. Nah, mencarinya itu bisa kita menggunakan beberapa database penelitian. Misalnya Bapak Ibu di sini pernah mengetahui Scopus begitu ya. Kemudian di sini ada PubMed, ada Cochrane dan mungkin beberapa database lainnya yang memang relevan dan juga memiliki penilaian atau integritas yang tinggi begitu ya dalam menyelenggarakan penelitian. Nah, yang ketiga, kemudian kita melakukan critical appraisal atau penilaian. Ini ya, yang dinilai itu apa saja? Dari hasilnya ini, apakah sudah valid? Apakah memang menggunakan metode yang sesuai? Kemudian, apakah reliable ya? Kalau misalnya kita terapkan itu di pasien-pasien Mohon kita, maaf, itu Miss apakah? Nurse Novianti, waktunya sisa 2 menit. Iya, baik. Terima kasih. Apakah reliable? Kemudian ini apakah bisa meningkatkan outcome dari pasiennya ya, itu kita lakukan critical appraisal. Nah, di sini ya, systematic review itu level of evidence-nya adalah paling tinggi. Oke, nah kemudian yang selanjutnya, ini ya seperti yang sudah kita lakukan tadi, kalau misal kita sudah mendapatkan hasilnya, harus kita sesuaikan juga Bapak Ibu dengan clinical expertise. Misalnya dengan kondisi yang ada di klinik ya, apakah sesuai dengan pasien kita. Kemudian ini, if the quality of the evidence is good and the intervention is very beneficial, but if the result of discussion with the patient produce a reason that makes the patient refuse treatment, then the intervention cannot be applied. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan hasil yang optimal, paling signifikan, akan kita terapkan pada 5 pasien. Ternyata ada salah satu pasien yang menolak, kita tetap tidak bisa melakukan atau menerapkan intervensi tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini ya tadi ya sama seperti response analysis, nanti bisa dilihat sendiri Bapak Ibu tinggal mengisikan saja apa saja pertanyaan penelitian dan juga analisis yang akan dilakukan. Ini ya, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan dari problem analisis kita. Ini bisa kita lewati saja. Nah ini ya, nanti implementation plan-nya Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Misalnya kalau saat ini di keperawatan gitu ya, itu biasanya kita menggunakan SOAP juga. Nah ini bisa salah satunya bisa seperti ini. Apa yang akan diimplementasikan? Kira-kira siapa yang akan mengimplementasikan? Resource-nya, dari staff-nya siapa saja? Apakah hanya perawat saja atau mungkin dari dokter, dari ahli gizi dan lain sebagainya? Mulai kapan? Misalnya 3 kali 24 jam dan lain sebagainya. Dan catatan-catatan penting juga perlu kita tuliskan di implementation plan ini. Ini ya, step yang selanjutnya adalah mengevaluasi dari outcome-nya yang tadi, apakah tercapai, dan yang terakhir adalah mempublikasikan Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, baik berupa jurnal, buku, maupun dari oral presentation pada suatu seminar. Oke, yang terakhir adalah conclusion ya, atau mungkin
ringkasan. Secara singkat saja, jadi outcomes yang ingin kita dapatkan kalau misalnya kita melakukan evidence-based practice pada pasien, itu kita ingin meningkatkan outcomes-nya ya. Kita selalu ingin merawat pasien itu dengan sepenuh hati, tapi tidak jarang kadang kita melakukan hal-hal yang ternyata semakin memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, evidence-based practice ini merupakan suatu hal yang sangat amat penting, sehingga semua tindakan yang kita lakukan dalam merawat pasien ini memang berbasis bukti, berbasis hasil penelitian, bukan hanya berbasis tradisi yang memang dilakukan di ruangan tersebut. Ya, ini juga sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin nanti kita bisa lebih diskusi lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Nurse Novianti atas pemaparannya. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya. Bagi para peserta yang ingin menanyakan langsung kepada Nurse Novianti terkait tadi ya, EBP dalam perawatan untuk pasien-pasien dengan CKD boleh langsung ditanyain. Nanti yang mengajukan pertanyaan akan dapat door prize dari panitia. Ya, silakan yang mau bertanya boleh langsung dibuka kameranya kemudian ditanyakan pertanyaannya. Oke, belum yang live nggak ada ya? Oke, kita ada pertanyaan dari Google Form yang sudah kita sebar. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mulai membiasakan untuk melakukan intervensi itu terintegrasi dengan EBP? Karena saat ini tantangan yang terbesar adalah kita masih bingung sehingga muncul rasa malas untuk mengintegrasikan EBP tersebut. Mohon berikan tips dan trik agar kita sekarang bisa lebih aware bahwa pentingnya evidence based practice. Ya, itu untuk pertanyaan pertamanya. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih Ibu Eka. Izin untuk menjawab Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan sangat amat bagus ya, dan memang kita temui sehari-hari begitu. Jadi seperti apa sih untuk memulai ya, supaya kita tidak malas untuk melakukan intervensi yang memang berfokus atau berdasarkan evidence base. Salah satunya yang dilakukan oleh Bapak Ibu hari ini ya, dengan mengikuti webinar ini merupakan salah satu langkah awal. Kita mendengarkan ya tadi sejak pagi dari Prof. Said, kemudian dari dokter yang dari Filipina tadi ya, mohon maaf, kemudian dari pembicara yang lain, kita juga akhirnya terbuka, oh ternyata memang ada permasalahan seperti ini, yang akhirnya membuat kita berpikir, apakah permasalahan ini juga terjadi ya di tempat saya bekerja, kemudian apakah yang diterapkan oleh para narasumber tadi juga bisa saya terapkan di sini. Itu adalah suatu suatu awal untuk kita memulai berpikir. Ketika nanti kita sudah mendapatkan mungkin banyak insight, kita selanjutnya hanya perlu untuk berdiskusi dengan perawat yang lain gitu, misalnya atau teman-teman kita yang lain yang ada di rumah sakit, dengan mendiskusikan apakah menurut teman-teman seperti ini tuh bisa diterapkan, apakah mungkin barangkali teman-teman yang lain memiliki evidence base atau memiliki pengalaman ya untuk menerapkan itu pada pasien tertentu. Nah, itu juga bisa dilakukan Bapak Ibu. Dan yang pastinya adalah dengan banyak membaca atau mungkin mengupdate ilmu ya. Yang pasti Bapak Ibu dan juga saya sendiri di sini datang di acara ini kan untuk mengupdate ilmunya. Kira-kira manajemen pada chronic kidney disease di tahun 2024 ini apakah nanti akan sama di tahun selanjutnya? Nah, itu adalah melalui upaya-upaya tersebut kami harapkan pengetahuan ataupun nanti perilaku Bapak Ibu dalam menerapkan evidence base itu menjadi suatu keseharian gitu ya. Jadi bukan karena ya sudah apa sih tujuannya untuk melakukan ini tuh apa? Kita masih bingung ya untuk melakukan evidence base itu untuk apa? Yang pasti karena kita ingin mengupdate ilmu ya Bapak Ibu untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien-pasien kita. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga tips-tips tadi bisa kita terapkan ya dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah ada kelemahan dalam menerapkan EBP ini dalam tatanan klinik, begitu? Iya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini juga mungkin sering kita hadapi ya.
Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di presentasi saya, yang pertama adalah barriers-nya itu kadang ada pada diri kita sendiri. Misalnya kita sudah mendapatkan nih hasil ya, tadi misal berupa instrumen clinical pathway untuk pasien CKD. Di clinical pathway tersebut kan sudah tertulis begitu ya, rencana yang akan dilakukan di hari pertama dengan pasien ini itu apa misalnya. Kemudian rencana di hari kedua apa. Nah, itu kadang dari personal kita sendiri itu adanya beberapa ini ya, beberapa hambatan gitu ya, baik berupa waktu atau mungkin berupa sumber daya yang membuat kita itu tidak bisa menerapkan hasil tersebut dengan optimal. Kemudian faktor yang selanjutnya mungkin dari organisasional support-nya. Karena tidak adanya pengembangan organisasi yang optimal begitu ya mungkin sehingga hasil yang ada itu ya sudah tidak diterapkan lagi. Terus mungkin dari kita juga ya udahlah, saya udah melakukan evidence base ini, menghabiskan mungkin banyak waktu saya, banyak energi dan mungkin uang gitu ya. Akhirnya seperti ya sudah, saya nggak mau melakukan lagi karena tidak ada support. Nah, itu memang kita akui masih sering terjadi begitu ya di tempat kita bekerja. Kemudian yang terakhir karena mungkin kita belum terbiasa. Jadi ketika kita bisa Bapak Ibu di perawat ini kan ini ya apa namanya sangat amat mengetahui, yang paling mengetahui kondisi pasien. Kadang kita tahu oh kondisi pasien kayak gini tuh karena ini, kemudian harusnya seperti ini yang kita lakukan. Tapi kita tidak ada apa ya, tidak ada pengetahuan untuk menuliskannya begitu ya, atau menjadikan itu sebuah riset yang bisa kita publikasikan atau bisa kita umumkan gitu ya kepada halayak. Padahal sebenarnya sudah ada bahannya. Nah, itu adalah suatu barriers atau mungkin hambatan-hambatan yang terkadang kita temui dalam melakukan evidence based practice. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk jawaban terhadap pertanyaan kedua dari Nurse Sofianti. Sepertinya untuk pertanyaannya sekian ya karena tidak ada yang bertanya secara live. Jadi untuk sesi ini bisa kita akhiri. Terima kasih banyak Nurse Sofianti atas waktunya dan pemaparannya sangat inspiratif. Semoga kita bisa bertemu lagi dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak panitia dan juga Bapak Ibu semua. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut mungkin ya ke sesi yang kelima atau sesi terakhir, yaitu tentang role of family and community-centered care in chronic kidney disease patients atau peran dari keluarga dan juga perawatan yang berbasis komunitas pada pasien-pasien dengan CKD yang akan disampaikan oleh Nurse Sutrisno S.Kep M.Kep, spesialis keperawatan komunitas. Nurse Sutrisno ini merupakan perawat dari Palembang dengan tadi ya sudah memiliki spesialisasi di keperawatan komunitas. Nurse Sutrisno juga merupakan pengajar ya dosen di Universitas Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Kemudian untuk publikasinya juga sudah banyak. Yang terakhir itu tentang non-pharmacological physical cooling methods for home fever management. Nurse Sutrisno, apakah sudah di ruang Zoom? Halo, Iya, selamat siang. Apakah suara saya jelas? ya, jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir di acara webinar kami pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan baik. Ya, saya rasa kita bisa langsung ya ke sesi intinya karena sepertinya ini sudah ingin segera mendengarkan ya pemaparan dari Nurse Sutrisno. Ya, untuk waktu dan tempatnya saya silakan. Oke, thank you. Udah moderator ya, siang-siang ini memang butuh effort yang tinggi ya, karena udah saatnya kita butuh istirahat ya. Oke ya, banyak sekali udah diberikan oleh pemateri sebelumnya ya, materi-materi yang luar biasa sekali ya. Apakah setelah saya udah terlihat? Ya, sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Good evening and warm greeting to everyone, honor speaker, distinguished international seminar participation, and all extended guests here today. It's a privilege for me to stand before you sharing
insight and acknowledge our expressional degrading and keep up the spirit because it's already the afternoon season and we still get useful knowledge that we can apply in the process and allow me to begin with the local Palembang verb ya. Jadi ada sedikit pantunnya Palembang ya. Sungai Musi, airnya jernih. Halo? Oke? Ya. Oke. Jalan-jalan ke kota Palembang, Benteng Kota Besar. Jangan lupa mencicipi pempek non enak. Kita bagikan ilmu, manfaat kita petik. Demi kesehatan bersama lebih baik. Mendayung perahu ke Sungai Musi. Perahu buatan Palembang asli. Kita di sini adalah bentuk tali satu rahmi. Untuk itu terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ladies and gentlemen, I am very happy for our season for this afternoon. I will give you share the role of the family and community centers care in patient with chronic kidney disease. Jadi hari ini saya akan sharing ya teman-teman semua ya, teman-teman perawat, dokter, bidan, and health professional lainnya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ya. Tadi sudah dibuka dengan pematerian luar biasa ya dari secara persepsi global hingga ke bagaimana kita manajemen baik dewasa maupun anak-anak dan juga ada evidence based practice ya. Oke, adapun outline for information our schedule for today, the first introduction, CKD care, first on chronic, role of the family that care, dan role of the community of care, dan primary health care. Jadi kalau kita lihat ada tiga besar ya. Pertama adalah peran dari perawat dan juga peran dari keluarga, peran dari komunitas dan juga bagaimana peran dari primary of care. Primary health care ini artinya peran dari puskesmas sebagai lini pertama kesehatan di Indonesia dan juga di dunia pastinya yang harus mengetahui lebih pertama kali pasien tersebut terdiagnosis CKD ya. Oke, the introduction mungkin ini sudah apa ya sudah dibicarakan oleh pakar-pakar yang ahli tadi ya introductionnya bahwasanya the problem phenomenon every years maybe increase or stagnant ya. Tadi udah dibahas juga oleh beberapa kasus ya bahwasanya ini bukan hanya untuk peningkatan sebenarnya mungkin ada beberapa kasus peran deteksi ataupun alert detection ini sangat penting sekali ya karena kenapa mungkin di zaman sekarang udah banyak data the big data show that the increase the data from the patient with this KD collect ya jadi banyak sekali nih data-data yang hasil riset ataupun hasil dari risk case das bahwasanya ada peningkatan per tahun mungkin juga tidak bukan peningkatan ya mungkin ini datanya yang dikolektifin ya tidak mungkin kemungkinan tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada data ataupun datanya sedikit ya ini juga yang menyebabkan bahwasanya penting sekali the professional health professional to care the management best hospital and then the primary healthcare or the community hospital ya. Okay, the chronic kidney disease is major global public health problem because is high so incident and the prevalence significant morbidity and mortality and the social economic cost ya. Jadi dia bukan hanya meningkatkan untuk apa morbilitas dan juga mortalitas, tapi ada efeknya apa social economic cost apalagi dengan keluarga ya. Indonesian burden in CKD patient care. Jadi Indonesia ini kita lihat ya tahun ke tahun ya BPJS in 20 every years ya BPS spend around in the 2.1 million for CKD treatment. Jadi 2,1 triliun untuk treatment dari CKD ini, which included the analysis and hospitalized costs ya. Kalau kita biarkan saja, what ya, the impact ya, impact for our economic, for our sector economic for the family ya. Jadi bagaimana sih kalau kita biarkan saja ya
kalau kita fokus pada perawatan ya, pasien dirawat terus dibalikan komunitas, nanti dirawat lagi rumah sakit, dibalikan komunitas. Nah, ini yang sangat penting ya. Kita lihat datanya banyak ternyata ya. Dari pasien CKD ini spend around ya lebih dari berapa ya 2,1 triliun ya. Dan juga di hospital kita lihat each patient ongoing dialysis require about 3 season per week. Jadi 2 sampai 3 kali per minggu. Ternyata estimate-nya ya untuk diagnosis perawatannya adalah 800 ataupun 1 million per season. Wah, jadi memang banyak sekali ya di Indonesia sekali ya kalau kita be focus hospital base. Nah, and the family fashion ongoing routine treatment such as dialysis required regular visit to health facilities ya. Jadi 2 sampai 3 tadi tentunya ada keluarga yang bisa menemani. Tentunya bukan hanya efek psikologis, biasanya efek ekonomi juga dipikirin, makanya gimana, transportasinya gimana, transportation cost and time spent on treatment. Jadi adalah waktu-waktu kita untuk memberikan terapi ya. Oke, untuk keluarga kita yang tidak bekerja ataupun mungkin ada salah satu yang hanya bekerja. Why? Dengan kita yang memiliki pekerjaan, contoh ada guru dan juga misalnya ada nakes, bagaimana cara kita akan merawat tadi anak kita yang menjadi pasien CKD yang harus mengunjungi rutin rumah sakit. Nah, ini artinya bukan hanya dampak secara ekonomi dan juga waktu juga banyak akan terbuang di sini ya. Dan juga pasien family will also affected ya. Jadi kita harus penerimaan dan juga mereka gimana untuk ada beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya bekerjanya stop atau berhenti bekerja. Karena kenapa? Karena secara rutin 2 sampai 3 kali ataupun 2 kali dalam seminggu itu mengalami apa ya? Support untuk pasiennya ke rumah sakit cuci ginjal, cuci darah ya. Nah, kita harus we should management of CKD care community based and hospital based. Jadi nggak bisa kita fokus the community hospital based ya, karena tadi ada pembicara yang sudah men-share bahwa fokus kita itu banyak sebenarnya, lebih ke preventive and promotive ya, the first focus of Indonesian ya. Jadi kalau kita berfokus pada hospital base, maka kasusnya tetap bertambah dan kita akan kewalahan ya. Kalau kita menguatkan di prevention ataupun di promotionnya, nah kasus ini kita akan bisa decrease atau kita tekan ke bawah ya. Indonesia has two program to cover this CKDs. The first program Indonesian Sehat, and then we have to realisasi primary healthcare. Jadi program Indonesia Sehat ini memang berfokus dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk penguatan dari primary healthcare atau penguatan di fasilitas pelayanan pertama. Because this is management of the CKD care to be continuum of care. Jadi perawatannya terpanjang ya, bukan hanya udah cuci ginjal sekali udah. Jadi cuci ginjal pun ya sampai akhir masa kehidupan dari pasien ya. How much we will country lost the if the chronic disease are the let go. Jadi kalau we focus the treatment saja tanpa we protect on we promotion, prevention, apa yang terjadi untuk negara kita jika fokus hanya kita perawatan saja. Makanya angkanya tetap begitu saja ya. We have to innovation, how we give the intervention, the community and the family to promotion model, health promotion model ya. Oke, continuum of care concept for this CKD patient. Jadi memang kita harus melek nih bahwasanya CKD ini harus perawatan yang continuum, artinya yang berkelanjutan ya. We had need health professional. Jadi kita butuh tenaga kesehatan yang memang profesional, not be focus the community base or the primary base, because community and primary healthcare we focus together. We collaboration. Jadi kolaborasi ya. Di sini ada namanya center family center care ya, bahwasanya kita berfokus pada keluarga. Keluarga itu melibatkan
2 orang atau lebih ya anggota keluarga dan juga adanya community ya. Jadi keluarga itu adalah tinggal di komunitas. Jadi kalau kita melihat di komunitas berarti keluarga menjadi pasien kita. Apa yang kita butuh, apa yang kita berikan nanti? Pertama kita harus melakukan adanya assessment ya. Kita kaji di keluarga dan juga community-nya dan juga ada yang plan, adanya rencana. Selanjutnya ada collaboration with the family and with the community. And another aspek ya, another health professional. Jadi kita juga kolaborasi ini dengan tenaga kesehatan, keluarga, dan juga komunitas. Jadi komunitas itu banyak sekali ya, mulai dari ketua RT atau ketua RW, Kades atau Kadus, itu penting sekali untuk kita melakukan intervensi ya, untuk memanajemen dari konsep dari keperawatan komunitas kita ya. Nah, setelah kita lakukan collaboration, next we should be implementation program. Jadi ada program-program kita mengimplementasi program. Dan juga ketika kita lakukan implementasi program, adanya monitor ya. Kita monitor program tersebut sehingga kita lakukan evaluasi apakah sudah berjalan, bagaimana jalannya, hasilnya bagaimana. Nah, tetapi dalam melindungi kita the nursing process or professional health process, we have four aspect ya. The first ethical and legal ya clearance. Jadi kita secara etik dan juga legal kita melakukan asuhan keperawatan, asuhan kedokteran, asuhan kebidanan for our patient. We have the ethic and legal from Indonesia and the from Indonesia lah ya. Jadi kita lihat nih ada memang kita melakukan asuhan perawatan memang dilindungi oleh pemerintah ya. And providers. Jadi kita lihat juga providersnya siapa ya. Apakah itu apa lintas sektor, ada ataupun dinas terkait, ataupun ada pihak-pihak swasta, itu bisa. Social support, jadi social support ini jadi support dari sosial kita, dari lingkungan kita ya, bagaimana kita memberikan intervensi kepada pasien ini dengan CKD ya, kita melibatkan dari sosialnya, dari intervensi dari keperawatan, dari support dari sosialnya, dan juga finansial penting ya, finansial ya karena finansial itu sangat-sangat menentukan bahwasanya perawatan jangka panjang ya. Kalau memang sebuah keluarga yang memiliki apa ya dengan kategori menengah ke bawah ekonominya, nah ini yang kita butuhkan ya, kita butuhkan dari interprofessional cooperation tadi ya. Nah makanya memang community based and hospital based itu menjadi satu. Pasien yang sudah didiagnosis menjalanin cuci darah ataupun dialisis di rumah sakit tentunya akan balik ke community ataupun ke primary healthcare. Nah, bagaimana peran dari primary healthcare itu bukan hanya memberikan rujukan sebenarnya, juga ada asuhan-asuhan keperawatan atau asuhan kedokteran atau asuhan kebidanan ataupun di sini asuhan keperawatan komunitas ya yang kita sedemikian rupa buat penguatan di pada pasien dan juga keluarga. Oke, di sini kita lihat ada special considers for chronic disease care across lifespan. Jadi memang kita lihat ada beberapa tantangan atau tahap yang kita lakukan kepada pasien kita ya, yang kita lakukan kepada pasien kita. Ya, ini mungkin menjadi tugas kita bersama ya dalam memberikan ini. Nah, kita lihat di sini dari anak-anak ya, anak-anak itu butuh apa? Perkembangan, nutrisi, ya. Terus apalagi kita lihat ada wake-nya ataupun dan juga ada support education-nya. Tadi udah dijelaskan oleh narasumber yang sangat berkompeten memang dari bidang spesialis keperawatan anak, bahwasanya anak-anak tersebut tuh butuh namanya education yang sangat spesifik ya. Banyak di antara mereka yang ketinggalan sekolah ketika mereka di rumah sakit cuci darah ataupun mereka tuh kurang semangat lagi untuk melakukan apa ya untuk melakukan ataupun untuk pendidikan. Jadi karena memang inilah peran dari health professional yang untuk penguatannya ya, kita bukan hanya fokus pada pasien, juga dengan keluarga juga kita fokus ya, bagaimana keluarga ini memberikan pemahaman, memberikan support education buat si kecil ya ataupun anak-anak yang menderita CKD ini ya. Dan juga
ketika itu butuh kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana cara anak ini bisa memberi bisa eh, mendapatkan pendidikan sama dengan anak-anak yang pada umumnya. Nah, ini adalah tantangan kita, bukan hanya keterampilan dasar kita sebagai tenaga kesehatan, tapi juga kita harus menguasai misalnya menguasai bagaimana strategi for the education supporting especially child with the CKD ya. Secara spesifik bagaimana nih ya, apa yang kita lakukan tidak bisa kita samakan dengan klien-klien kita yang lain. Makanya memang perawat, bidan atau dokter yang menangani anak-anak yang mengalami CKD ini butuh effort tinggi. Bukan hanya kemampuan kita sebagai nakes, tetapi juga ada yang namanya kemampuan education. Bagaimana kita menjadi seorang pendidik ya. Lihat-lihat lagi ada role-nya, ada peran as the education ya, dan juga collaboration. Bagaimana kita mengkolaborasi dengan penyedia penyedia misalnya penyedia pendidikan dasar untuk memberikan pendidikan yang sama ketika pasien di rumah sakit ya. Dan juga kita lihat di sini holistic approach to care for while community unit. Jadi kita pendekatan holistik. Holistik itu adalah menyeluruh ya. Pendekatan holistiknya biopsikososial spiritual untuk keluarga ya di sini ya. Kita lihat kalau di sini adalah pregnancies atau lactation. Bagaimana sih orang-orang ataupun pasien kita yang menjalani pengobatan ya. Di sini kita lihat ada drug prognostics and pharmacologist dynamics ya. Bagaimana obat-obatan itu terorganisir ya. Mungkin ada teman-teman kita dari spesialis kedokteran ya ginjal udah rananya nih bagaimana pengobatan spesial untuk pasien dengan laktasi dan juga drug terorganisir ya. Kita fokus ke risk of the CKD progression. Bagaimana sih resiko dari progression dari CKD-nya dan increase risk of the variant bagaimana risiko tinggi ya, meningkatkan tinggi untuk komplikasi. Nah, ini yang fokusnya kalau rumah sakit ya. Nah, kita lihat juga di sana ada seks ya, kalau jenis kelamin itu kita lihat menopause ini sangat berpengaruh ini ya untuk dari pasien kita. Apakah ketika pasien menopause ini bisa mempengaruhi gangguan mood atau gangguan yang lainnya yang memang sangat kita aware ya dengan hal ini ya. Nah, so buat kita juga untuk semuanya ya ada yang namanya gender ya, gender dan seks ini sangat-sangat penting ya karena kita menentukan bagaimana teknik kita dalam memberikan pendidikan kepada klien ya. Dan adanya orang tua ataupun older adult. Nah, older adult ini juga kita lihat bahwasanya ketika lansia ini banyak sekali pengalaman-pengalaman atau perubahan-perubahan fungsional ya, mulai dari perubahan kognitif, perubahan fisiologis tubuh ya. Awalnya memang lansia ini mudah mengalami pengabaian ataupun mudah mengalami rasa yang kurang enak atau rasa yang cemburu. Nah, ini kita harus sebagai tenaga kesehatan memang harus konsentrasi untuk masing-masing memberikan perawatan di daur kehidupan mulai dari anak kecil hingga ke orang dewasa ya. Nah, we have 8% of chronic disease ya. Jadi kita ada 8 nih ya. Kenapa nih chronic disease menurut MC Corlage dan Paraset ya pada tahun 2001 tentunya ada 8 pendekatan ya. Kenapa? Karena di sini adalah CKD merupakan salah satu penyakit kronik ya ataupun kronis. Yang pertama ada pra trajectory. Nah, apa yang kita lakukan pra trajectory? Routine health screening. Jadi kita melakukan screening rutin ya. Kenapa? Karena memang screening rutin itu sangat penting sekali ya untuk kita lakukan ya. Mengapa? Tadi karena data tadi menunjukkan bahwasanya semakin lama itu semakin tinggi. Ya mungkin saja masyarakat sudah aware nih ya ketika anaknya ataupun
ada beberapa anggota keluarga yang mulai kelainan nih, kok badan aku gendut ataupun membengkak, ada apa nih? Mungkin lagi cek, oh ternyata di screeningnya, oh ini ketahuannya di puskesmas nih, sehingga puskesmas melakukan rujukan ke rumah sakit, didiagnosis di rumah sakit CKD. Nah, itu yang kita lakukan ya di fase trajektori ya. Oke. Nanti namanya adalah fase-fase yang memang menjadi pendekatan kita ya sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya trajektori. Nomor dua ada fase trajektori. Apa yang kita lakukan? Ya, pasien itu ada sudah dilakukan apa ya fase di mana mengalami yang namanya penerimaan ya. Kita harus lakukan apa? Oh, health education kita lakukan adalah edukasi kesehatan. Karena memang tadi kan sudah terdiagnosis CKD dan juga kita lakukan apa di sini? Emotional support. Jadi kita dukung secara emosionalnya ya. Bagaimana menerima, bagaimana penerimaan diri kita di awal terdiagnosisnya ya. Selanjutnya ada stable versus ada fase stabil ya. Di sini pasien ini memang stabil, belum ada gejala-gejala yang memburuk ya. Kita tetap memantau kondisi kesehatan klien, saya memang di rumah ataupun di rumah sakit atau jalan ya. Kita monitor juga pasien dengan komplikasi ya, dengan secara komplit. Jadi kita keseluruhan ya monitor pasien completely with treatment. Jadi kita juga memberikan treatmentnya ya. Dan ada support lifestyle change. Jadi kita mulai nih memberikan dukungan lifestyle change-nya artinya perubahan gaya hidup ya. Tadi sudah udah ketahuan nih, tapi dalam kondisi yang tidak ya masih stabil, artinya masih sehat. Pasiennya jangan banyak makan tinggi tinggi kalium ya. Contohnya tadi apa? Pisang ya, walaupun pisang bagus ke kesehatan pencernaan, tapi juga pisang tinggi kalium nggak bagus untuk apa chronic disease ya, pasien kita ya. Jadi kita ubah ya, kita merubah. Nah, untuk merubah ini tentunya tidak boleh tidak waktu yang sebentar ya, lama dengan pendekatan-pendekatan konseling ya tadi yang sudah dijelaskan ya. Oke. Ketika di fase keempat yaitu memiliki fase pasien kita adalah unstable ataupun tidak kestabilan ya. Ketika udah mulai tanda gejalanya, udah mulai muncul pasien kita, apa yang kita lakukan? Quickly identification change in the patient condition. Kita harus cepat mengidentifikasi perubahan-perubahan pada kondisi pasien kita. Selanjutnya terapi adjustment. Bagaimana kita memberikan terapi sedemikian cepat ya pada pasien kita. Education, profession, and family. Nah, jadi ini adalah perannya kita adalah memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga dan juga klien kita about how to manage symptom. Bagaimana sih kita manajemen simptomnya, gejalanya, and when to seek the medical help is essential. Jadi bahwasanya kita lakukan treatment untuk membantu klien kita ya. Selanjutnya acute fase. Jadi fase kelima adalah fase akut ya, bahwasanya fase akut masih stabilize the patient of condition. Jadi masih dalam kondisi yang tidak parah tapi masih dalam kondisi yang stabil. Effective communication with patient and family. Jadi kita menggunakan komunikasi efektif keluarga dan juga pasien tentang apa current situation, tentang situasi saat ini, necessary treatment ya, treatment yang diperlukan dan potential complication is crucial. Jadi potensial komplikasi yang mungkin muncul ya secara krusialnya gimana nih? Apa yang akan mungkin muncul ya? Bahwasanya nanti pasiennya misalnya ada stage-stage-nya ya. Kita tahu ada stage 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana stage-stage-nya itu akan muncul. Itu akan dijelaskan oleh para nakes ya. Oke, selanjutnya fase yang keenam adalah critical process. Jadi ini adalah fase-fase di mana kritis ya, intensive care. Jadi mungkin ini adalah kondisi di mana pasien kita mengalami penurunan ya. Kita rawatnya di intensive care tentunya di rumah sakit ya. Apa yang dilakukan? Emotional support the patient and the family, helping them understand to enable treatment option. Jadi memang pasien-pasien kritis ini kita memberikan support emosional kepada keluarga dan juga pasien ya. Walaupun pasiennya ini di masa-masa yang kritis, kita tetap memberikan treatment ya. Jangan sampai kita ada nakes bilang ya pasien kan kritis nih, misalnya di ICU nih,
tidak perlu kita lakukan komunikasi. No, itu yang salah ya. Beberapa hasil penelitian riset menunjukkan bahwasanya pasien yang kritis tersebut juga masih merekam kejadian di sekitar ya, apalagi di fungsi penginderaan pendengaran. Nah, ya jadi misal mendengar dengan informasi yang kita lakukan ya, kita memberikan support system walaupun kita dipandang nih apa ya, perawat ini, dokter ini kok bicara dengan orang yang kondisi kritis gitu kan. Nah, kita memberikan emosional ya. Ada penelitian menunjukkan bahwasanya ketika dokter dan perawat melakukan komunikasi support emosional dan terlihat bahwasanya ada secara EEG-nya yang menunjukkan bahwa ada respon dari otak pasien tersebut merespon dengan hasil EEG. Nah, itu menunjukkan bahwasanya komunikasi itu penting untuk pasien-pasien dimanapun ya, walaupun kondisi menurun sekalian. Dan fases, nah ini memang fase-fase yang memang menurun sekali ya. Di sini adalah fokus kita itu adalah banyak sekali di sini. Care directly toward managing symptoms as fatigue, pain. Jadi memang benar-benar menurun ya, kelelahan, nyeri, terus mobility issue. Jadi mobilitasnya itu memang terbatas. Pasien ini kurang nyaman ya. Nah, di sini adalah bukannya emosional lagi karena kita butuh psychological support. Nah, jadi kebutuhan psikologis kita ya, butuh butuh banget memang kok psikologis. Nah, inilah yang penting kita. We have collaboration strategies. Kita mengkolaborasi. Kalau rumah sakit itu memang ada apa ya? Ada psikolog ya, yang psikolog klinik yang siap membantu. Nah, ini yang kita penting. Misalnya ada keluarga yang nangis-nangis di kondisi yang down process ini, keluarga yang memang belum siap kehilangan, sudah merasa down. Disitulah kita lihat ya, kita fokus ke pasien dan collaboration dengan tim lain. Bahwasanya keluarganya harus kita tenangkan juga ya, harus kita ajak bicara, kita kuatkan bagaimana penerimaan ya gitu. Dan juga di fase terminal fase. Nah, ini adalah fokus on palliative care. Jadi palliative care itu adalah paliatif, keperawatan paliatif ataupun kita di fase akhir kehidupan ya. Bagaimana cara kita menenangkan dari keluarga penerimaan tadi untuk yang ditinggalkan ya, atau mungkin di sini pasien-pasien yang memang terminal including pain management. Jadi kita memang harus fokus pada pain management ya, social support dan juga meeting the emotional needs. Jadi kita kebutuhan emosionalnya itu kita kaji pasien dengan keluarganya dan juga memberikan edukasi untuk keluarga end of life care. Jadi tentang akhir dari sebuah kehidupan and provide spiritual support. Jadi kita memberikan dukungan spiritual ya. Tadi udah dibilang ya oleh narasumber yang sangat bagus tadi ya, spesialis perawatan anak kita, bahwasanya anak ini kita lihat ketika kita berikan support spiritual ya, ketika di akhir masa kehidupan adik nanti ketemu dengan Tuhan ya, bahwasanya Tuhan itu tempat surga yang indah. Jangan jangan takut, bahwasanya kita menguatkan ya, menguatkan di fase terminal ini. Nah, itulah mengapa nakes itu ataupun health professional itu harus memiliki banyak kemampuan ya. Nah, kita lihat di sini family center care. Family center care, the small unit associated consist of the husband. Ini family ini adalah unit terkecil ya, terdiri dari keluarga, apa ya, dari ayah, ibu, ya juga anak-anak ya. Jadi disinilah kumpulan-kumpulan yang membentuk satu unit ya, dari unit keluarga akan membentuk komunitas. Nah, kita dalam praktik perawatan keluarga juga harus berdasarkan teori. Apa teori yang kita banyak pakai? Misalnya salah satunya adalah family center care. Bahwasanya kita menggunakan pendekatan pendekatan family center care ini digunakan oleh health professional dan juga social service. Jadi kita pendekatan secara kesehatan dan juga social service kita untuk fokus supporting not only to be individu if need to care, bahwasanya bukan hanya individu tapi juga keluarga. Jadi kita libatkan keluarga
dalam perawatan klien. Contoh nih anaknya ataupun kliennya nih udah males makan ini ya karena apa? Karena mungkin stres ya. Masa 2 kali sehari, 2 kali seminggu nih, ataupun 1 kali seminggu atau 3 kali seminggu harus ke rumah sakit udah ada semino. Nah, itu kita nggak bisa sendirian. Kita butuh yang namanya keluarga. Bagaimana keluarganya itu untuk memberikan apa tadi edukasi, memberikan support apa ya emosional. Tetapi sebelum kita keluarga harus kita dulu memiliki bagaimana cara kita mempengaruhi keluarga, bagaimana cara kita strategi kita ada ilmunya tentang konseling, kita mengkonseling keluarga. Nanti pasiennya gini 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 dan apa yang kita konselingkan itu akan diterapkan keluarga ke pasiennya. Jadi kita harus memberikan collaboration. Jadi kita kolaborasi dengan tenaga kesehatan, bukan hanya kita sendiri, banyak ya di rumah sakit tadi ya, ataupun di layanan kesehatan juga banyak sekali ya. Oke, dari FCC ini perlunya ada apa? Ada empowerment ya. Apa empowermentnya adalah pemberdayaan keluarga, bagaimana keluarga ini kita berdayakan, bukan hanya kita lakukan edukasi, tapi kita ajarkan bagaimana nih cara mengontrol emosional dari klien ini, bagaimana cara kita mengidentifikasi klien ini butuh butuh pendampingan, butuh support system, bagaimana nih pasien kita ataupun anggota keluarga yang terkena CKD ini butuh teman. Nah, kita berdayakan ada teknik-tekniknya, salah satunya tekniknya tadi apa konseling ya ada teknik-tekniknya kita apa art terapi boleh kita lakukan Bu kalau anaknya nanti ketika lagi pengen apa ya pengen nangis ataupun pengen bercerita tapi tidak ada teman saya kita identifikasi nih ya kita boleh Bu misalnya suruh gambar banyak banget ya media-media ya bukan hanya media yang apa ya yang biasa tapi juga misalnya kayak gadget itu kan ada drawingnya itu adanya art therapy beberapa sih penelitian bahwasanya art therapy ini bisa menunjukkan perbaikan mood pada klien nah itu bisa kita lakukan jadi kita berdayakan ya ada collaboration jelas kita berkolaborasi dengan ahli kesehatan lainnya dalam bagaimana ini cara kita memberikan treatment pada klien kita ada terus flexibility jadi kita fleksibel ya memberikan asuhan perawatan melalui FCC ini ya nggak hanya di rumah sakit tentunya di komunitas keluarga juga kita bisa bisa melakukan FCC ini ya ada juga adanya holistic approach jadi keperawatan yang holistik ataupun pendekatan holistik kita ya kalau kita berbicara holistik ini menyeluruh ya biopsikososial spiritual nah ini tetap holistiknya bagaimana nih secara sosial ya bagaimana nih secara ekonomi bagaimana nih secara emosional dan bagaimana secara spiritual tadi ya pendekatan kita. Nah, ya. Nah, dan kita lihat juga bahwasanya kebutuhan keluarga ini jelas ya, ada kebutuhan-kebutuhan keluarga pasien dengan CKD. Pertama adalah kebutuhan tentang pengetahuan. Kita jelaskan, kita strateginya menjelaskan ya educationnya dan juga ada psychological need ataupun kebutuhan psikologi. Bagaimana nih keluarga ini membutuhkan psikologi? Berarti memang bukan hanya kita juga butuh tim kolaborasi, yaitu adalah orang-orang yang bergerak di bidang profesional clinical psikologis ya. Kita butuh juga mereka. Bagaimana nih kita konsulkan pasien kita, keluarga kita ya. Dan social need. Nah, social need ini yang memang butuh kita lakukan di komunitas ya. Dan juga ada spiritual need dan juga kita butuh yang namanya kebutuhan spiritual untuk di keluarga dengan pasien ya. Sekali ini. Nah, peran perawat ini sangat penting ya, sangat penting perawatan pada keluarga. Mengapa? Karena keluarga itu adalah orang yang pertama kali yang sangat dekat, orang yang menjadi support system, menjadi emotional needs ya, menjadi apapun dari pasien kita. Tanpa keluarga kita tidak bisa berjalan dengan baik untuk treatmentnya ya. Sehingga kita butuh yang namanya family support ataupun dukungan keluarga. Kalau kita berbicara dukungan keluarga, we have four item pertama instrumen ya pendekatan instrumen atau dukungan instrumental assisting with daily activities such as scheduling, medication, etc. Apa ya hemodialysis. Jadi kita bagaimana nih secara dukungan instrumental ya perawat itu ataupun tenaga kesehatan juga harus mengetahui nih pentingnya schedule medication ataupun apa ya, jadwal medikasinya ataupun pengobatannya.
dan juga ada di sini emotional support, ada pun dukungan emosional kita, psychological support and motivation, kita motivasi keluarganya, keluarganya motivasi kliennya. Bagaimana cara memotivasi keluarga itu kita harus memiliki sebagai nakes yang memiliki jiwa motivation. Bagaimana nih kita memberikan motivasi sehingga keluarga akan memberikan motivasi ke kliennya. Ya, selanjutnya information support, dukungan informasi. Tadi provide information about health condition and necessary care. Kita kondisi kesehatan, kita memberikan informasi tentang kesehatan, kebutuhan kesehatan dan juga apa yang dibutuhkan dalam keperawatan ya. Dan ada support awards ya. Jadi kita adalah apa ya? Memberikan appreciate kepada keluarga dan juga pasien dan juga achievement ongoing treatment. Jadi memberikan dukungan ya ketika keluarga dan juga klien kita menjalani apa ya treatment di CKD ini, keberhasilannya kita memberikan appreciate ya. Dan kita lihat di sini ada yang namanya framework ya. Jadi framework ini adalah apa ya kerangka kerja kita dalam memberikan mengintegrasikan family center care ini ya. Di sini FCC-nya ada di tengah, kita dikelilingi oleh berbagai macam pilar-pilar yang ada di item-itemnya ya. Yang pertama, kita di sini individually effective care. Jadi kita lihat memang fokus kita adalah individual ataupun orang yang terkena. Nah, jadi memang kita fokus, tapi kita di sini ada 3 yang besar ya. Patient and family empowerment ataupun pemberdayaan keluarga dan juga pasien. Selanjutnya emotional and social management ya. Kita dikelilingi oleh emotional dan juga manajemen. Nah, keluarga dan klien ini bukan hanya dalam keluarga. Ternyata nanti kita berbicara komunitas. Bagaimana nih hasil riset-riset menunjukkan bahwasanya kita dengan di komunitas itu bisa menguatkan, saling menguatkan sehingga self advocacy dan juga quality of life ini akan meningkat ya. Nah, di sini banyak sekali kita lihat di individual care efektif ini. Yang pertama kita experiences dan effectiveness. Jadi kita ada pentingnya kita menggali pengalaman dan seperti apa efektifnya. Tentunya dengan berpengalaman pasien kita tuh akan bagus ya kognitifnya dan juga sociological-nya. Unique and thinkable need. Jadi kita membutuhkan perawatan yang unik dan juga berdasarkan kebutuhan ya. Ketika kita di keluarga dan juga pasien, kita butuh communication skill. Bagaimana cara kita berkomunikasi, atau anatomi dan juga collaboration. Kita mengkolaborasi antara dua ini ya. Bagaimana kebijakannya, apa yang kebijakan dari keluarganya bisa ketika pasiennya mengalami kemundurannya ya. Bagaimana nih cara keluarganya bisa apa yang bisa dilakukan ya secara cepatnya. Dan juga ada pasien independent over time. Nah, jadi ini yang penting ya. Pasien ini kebanyakan tadi secara independennya over time. Jadi terlalu lama waktunya ya. Jadi kita butuh memang harus dipercepat spesifikasinya ya. Dan ada emotional and support management ya. Jadi bahwasanya ada 3, ada relationship and practice. Jadi kita butuh relationship ataupun hubungan dalam praktik kita. Dan juga ada therapeutic relationship. Bagaimana sih relationship-nya therapeutic apa ya hubungan yang terapeutik itu ya bukan hanya satu kali. Terapeutik artinya kita terus menerus dan juga adanya sinergis ya dan juga ada feedback ya. Engaging with the patient disease experiences. Nah, kita penguatan pasien ini bagaimana nih secara emosionalnya dan juga experience-nya ya. Nah, kita lihat juga bagaimana mengimplementasi framework tersebut. Partnership pertama ya. Adanya family and professional collaboration to ensure the best interest of the child and the family. Jadi kita yakinkan ada partnership di situ, ada kemitraan antara keluarga dan professional collaboration-nya ya. Yang kedua, ada respect for family. Nah, kita respect dengan keluarga ya. Pengetahuan keluarga itu sangat penting bagi kekuatan kita menggunakan
pendekatannya banyak ya. Pendekatannya mulai dari budaya ya. Apalagi di keperawatan tuh ada yang namanya keperawatan budaya ya. Bagaimana kita budaya tersebut menjadi kekuatan kita untuk respect to family ya. Kita menggunakan pendekatan tersebut. Ada communication, open and objective sharing. Jadi kita tuh sharing harus terbuka dan juga terbuka dan juga objektif untuk seluruh informasi ya berkaitan dengan keluarga dan juga health provider. Jadi antara nakes dengan keluarga tuh harus open dan objective sharing ya. Selanjutnya support for participation. Jadi encouraging a family to participate in care decision of the support youth in this transition for the to adulthood. Jadi memang kita butuh ya partisipasi dari dukungan banyak pihak di sini ya. Dan culture competence. Jadi kita harus memiliki cultural ataupun kompetensi untuk apa ya recognize and respectful culture diversity, keberagaman budaya ini ya. Efeknya apa? Untuk experiences family. Jadi untuk keluarga itu merasa nyaman ketika kita lakukan treatment dengan pendekatan budaya ya. Memang kalau budaya ini banyak ya, tergantung kita tinggalin budaya apa dan kita tanya klien kita kan Indonesia yang banyak ya, diversity ya. Jadi banyak budaya. Oh, ternyata ini budayanya budaya Sunda. Oh, ternyata pendekatan saya tuh harus lebih ini. Oh, ini Sumatera. Sumatera tuh orangnya kelihatan ya, tegas ya. Berarti kalau saya berbicara dengan budaya yang lembut, kayaknya kurang pas. Jadi harus tegas ya, gitu. Dan juga adanya flexibility ya. Ada the educational practice ya, the policy to meet the unique need the age family ya. Oke. Nah, ini peran perawat peran keluarga. Bagaimana sih keluarga tuh berperan untuk care ataupun untuk merawat dari anggota keluarganya? Pertama, emotional well-being ya. Jadi keluarga tuh berperan sebagai emotional well-being-nya bagaimana apa peran keluarga? The family plays the vital role in the provide emotional support, such as the reduce patient anxiety. Jadi keluarga tuh berperan dalam menekan reduce patient anxiety. Jadi kecemasan klien ini kita tekan dari keluarga, supporting them in the dealing with the feeling of the frustration or depression. Ya mungkin untuk sebagian pasien dewasa ketahuan terdiagnosis pasti yang namanya frustasi dan depresi. Jangan keluarganya cuma di rumah sakit aja, tapi ketika di keluarga nih banyak nih. Jadi keluarga tuh sibuk sendiri nih ya, sibuk sendiri, tidak memikirkan ya. Boleh memikirkan atau boleh sibuk sendiri, tapi ketika di keluarga kita kaji lagi ya apa ya penguatan emosionalnya ya. Kalau dia anak atau dia ayah atau dari ibu atau dari paman, kita harus saling menguatkan ya. Pasti mengalami frustration and depression dan juga helping the patient feel value and care for. Jadi kita membantu keluarga, membantu pasien kita itu untuk apa yang merasakan nilai dan juga perawatannya kita ya. Jadi caringnya dari keluarga tersebut. Sehingga apa yang dirasakan satu klien ini dirasakan juga keluarga lain sehingga ada yang namanya chemistry ya. Mental well-being yang kedua. Nah, apa sih role of family-nya, peran keluarganya? Jadi peran keluarga dalam kebutuhan dari mental ini ya. Keluarga ini adalah the primary provide of the physical care at home. Jadi ingat ya, provider pertama ataupun orang yang pertama di physical care atau apa ya perawatan secara fisik di keluarga, di rumah, ya. Apalagi tentang mobility, monitoring blood freezer, itu dari keluarga, encouraging adherence medication, management and provide diet. Jadi keluarga itu harus tahu nih ya, harus tahu provide-nya ya, dan juga dalam mental ini ada kesiapan ya berasal dari emosional tersebut tadi. Soalnya spiritual, kita harus menguatkan spiritualnya. Keluarga harus kuat. Mengapa? Ya, karena spiritual itu berasal dari keluarga. Ketika keluarga yang memang spiritualnya bagus, keluarganya berasal dari misalnya dari spiritual yang bagus ya, sholat lima waktu contohnya, ataupun ke gereja tuh setiap minggu udah bagus ya, ataupun yang lainnya ya. Ini disinilah antara
orang yang keluarga yang memiliki spiritual yang bagus dengan yang tidak tuh kelihatan ketika penerimaan ketika sakit ya. Disinilah bahwasanya spiritual juga sangat menentukan kondisi dari keluarga tersebut. Apakah keluarga kembali lagi bahwasanya ini merupakan ujian, ini merupakan apa ya reflection spiritual atau refleksi dari spiritual mendapatkan ujian ini, apakah Allah ataupun Tuhan ataupun yang memberikan kita cobaan, disinilah yang akan menentukan bahwasanya keluarga itu kuat atau tidak dan juga kliennya. Nah, selanjutnya di sini physical ya, physical well-being juga secara fisik bagaimana nih kita berperan ketika klien kita merasa tidak kondisinya tidak bagus ya. Oke. Role of health professional tadi perawat keluarga ini adalah peran dari perawatan profesional ya. Pertama, open communication sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita harus open komunikasi nih antar keluarga ya, dan juga education and support. Kita memberikan edukasi dan memberikan dukungan juga kepada anggota keluarga dan juga teman-teman kita ya. Dan kita advokasi. Jadi bagaimana nih kalau keluarganya belum ada mau berobat ya, misalnya keluarga dengan kesejahteraan yang menengah ke bawah, belum ada BPJS, bagaimana cara kita health professional ini berkolaborasi dengan ketua RT, ketua RW, ataupun Kades, Kadus, ya, atau Lurah, bagaimana untuk keselanjutan perobatannya. Ada Indonesia Kes kan, ada kartu apa ya BPJS KIS ataupun BPJS, kita bisa memilih nih. Nah, saya pada saat advokasi kita sebagai profesional yang memilihkan treatment-treatment kepada klien kita, ya. Dan kalau tadi di keluarga, ini di komunitas ya, ataupun di center health care center. Jadi memang ada peraturan Kemenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal atau SPM di bidang kesehatan ya. Nah, di sini penting SPM itu bahwasanya sudah dilakukan ada standarnya tersendiri. The six standard of health service for the community of health practitioners particularized ya, dan juga including handling of the community non communicable disease like CKD. Jadi memang CKD ini memang harus kita tangan terlebih dahulu nih di pelayanan tingkat pertama ya. Community health center ataupun puskesmas ya kini penting ya, karena kenapa? Karena kita dalam pelayanan early detection atau deteksi pertama tindakannya ya, kita lihat nih ya, kalau ada suatu wilayah nih ya, wilayah ini ketika terkenal dengan makanan-makanan yang sifat saji ataupun makanan-makanan yang tinggi mengandung kalium tadi ataupun memang not aware to be healthy, kita lihat ya, dan kita selaku health provider kita melakukan early detection kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin memiliki risiko tinggi ya, risiko tinggi terkena penyakit-penyakit tersebut ya, dan juga penyakit CKD terutama. Providing education, kita kebutuhan memberikan edukasi ya, dan making appreciate fair to patient with this CKD. Jadi kita membuat regulasi ini ya. Jadi peraturan ini turun di Kemenkes turun di Puskesmas untuk melakukan tindakan-tindakan pada SPM, namanya standar pelayanan minimum ya. Nah, turun lagi bahwasanya ada peraturan Kemenkes tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional ya. The service cover CKD management at level health service early detection in community health center dialysis therapy in hospital. Jadi juga ada yang namanya peraturan dari Menkes bahwasanya perawatan mengcover dari manajemen CKD ini adalah level dari kesehatannya mulai dari early detection ya, dan di komunitas untuk apa? Untuk dialisis terapi ke rumah sakit sampai ke dialisisnya ya. Makanya tadi kembalikan lagi continuum of care ya. Continuum of care artinya kita ke perawatan jangka panjang atau jangka panjang, jangka lama ya. Perlu guideline for controlling. Jadi perlunya kita adanya untuk mengontrol NCD study ya, penyakit-penyakit tidak menular yang mungkin menyebabkan burden bed tadi ya. Jadi memang butuh apa ya, manifestasi dari pelayanan tingkat pertama ini untuk lebih mengawarekan diri lagi, bukan hanya kita fokus perawatan di dalam gedung, juga harus fokus di perawatan di luar gedung ya, tindakan-tindakan kita lakukan. Nah,
Nah, ini adalah peran-peran di primary healthcare tadi ya. Jadi peran-peran yang ada di primary service kita yang pertama, first line in handling CKD. Sebenarnya memang di sinilah fokus kita ya. Pertama dari peran perawat di komunitas ataupun peran dokter di komunitas, peran bidan di komunitas, peran tenaga ATLM di komunitas. Pertama health program, early diagnosis, treatment and prevention. Nah, ini penting tiga ini ya kita deteksi diagnosis yang pertama itu di community. Oh, ternyata ini kayaknya dicurigai di sini dicurigai dengan CKD nih, tapi kan belum tahu ya. Makanya kita harus rujukan ke paskes yang memang tingkat lanjutan ya. Nah, sambil itu kita memberikan treatment ataupun pengobatan. Bagaimana ini pengobatannya? Nurse katanya di puskesmas itu fokusnya bukannya kuratif ya, ya pengobatan treatment yang mencegah mencegah apa ya mencegah apa ya mencegah infek ataupun dampak yang ditimbulkan sementara ya. Memang pengobatannya ada di rumah sakit, tapi sebelum ke rumah sakit kita cegah dulu ya. Contoh tadi misalnya memang treatmentnya tentang badannya eh, apa ya odem ya. Nah, jadi tim dokter dari puskesmas itu berkonsultasi juga dengan DPJP di rumah sakit. Itu ada namanya health professional. Bagaimana nih sebelum ke rumah sakit, misalnya rumah sakitnya 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi karena keluarganya belum ngurus BPJS nih. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Dan juga ada prevention, pencegahan. Bagaimana program-program pencegahan dari CKD ini. Nah, dari health program dan juga ada health management. Bagaimana cara kita manajemen kesehatannya ya. Main embracing the on early detection CKD and management IT prior to referral may improve outcome. Jadi memang kita harus manajemen ya, manajemen itu kita atur bagaimana kita mengatur mendeteksi terlalu dini CKD ini dan manajemen kalau memang sudah ketahuan nih dari masyarakat di apa ya di dusun A ataupun di kelurahan A ternyata nih ada 5 orang yang terdiagnosis nih sementara CKD. Nah, itu kan cepat ya. Artinya tidak menurut kemungkinan cepat ditangani sehingga grade-nya tidak terlalu tinggi ya. Kalau dibiarkan begitu saja lama-lama berapa tahun akan menyebabkan yang namanya penambahan dari grade tadi ya. Grade dari CKD tadi. Nah, CKD is part of primary service. Jadi memang penting sekali kita untuk melakukan tindakan keperawatan di komunitas. Nah, peran komunitas apa yang di sini? The role of community care, the innovation with CKD, the first raising awareness and health education. Ya, penerimaan diri. Bagaimana sih cara kita itu membuat klien kita dan keluarga ya serta masyarakat itu bisa menerima dengan health education. Jadi health education itu penting sekali teman-teman semua. Jadi health education itu bukan hanya kita lakukan apa ya ini CKD ini berbahaya segala macam enggak, bagaimana cara kita melakukan re-evaluation apakah masyarakat apakah keluarga ini sama nggak pengetahuannya pre dan post atau sebelum dan sesudah kita lakukan pendidikan kesehatan. Ketika memang masih sama berarti strategis kita kurang dong untuk pendidikan kesehatan. Nah, itu yang sangat penting ya. Selanjutnya ada social and emotional support. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang kita harus memiliki kemampuan dalam memberikan dukungan support tadi ya, dan juga ada yang namanya di sini CKD Patient Community Meeting. Jadi pertemuan antar pasien dengan pasien CKD di dalam suatu wilayah. Itu penting sekali. Karena kenapa? Karena dengan kita mempertemukan di situ ada terjalinnya apa ya? Dukungan emosional dari masing-masing pasien dan beberapa hasil penelitian bahwasanya memang self help care namanya ya self help care ini SHG ini sangat mendukung atau perbaikan increase-nya di apa ya quality of life tadi ya quality masing-masing pasien tadi jadi merasa terbantu dengan sharing bagaimana nih kalau saya itu susah sekali mengatur waktu untuk penerimaan diri. Oh, kalau ini apa dilakukan? Oh, aku lakukannya adalah beribadah. Aku lakukan dengan curhat kepada mama atau curhat kepada orang lain atau teman gitu ya. Selanjutnya access to health resort and community healthcare service. Jadi kita memang memberikan akses salah satunya adalah
telemedicine program. Kita harus melibatkan IT ya, ataupun dunia informasi teknologi, telecommunication ya. Jadi telemedicine ini salah satunya sekarang udah berkembang ya. Kalau kalau di kota-kota masih banyak nih udah berkembang ya. Ada telemedicine, telemonitoring ya. Contoh provider kita penyedia layanan jasa konsultasi kesehatan itu berkembang. Tapi bagaimana di daerah yang mungkin terpencil? Apakah ini bisa? Soalnya bisa. Tadi kita tidak bisa sendiri, tapi kita bisa menggait lintas sektor ya, dinas-dinas terkait ketika Anda menjadi Puskesmas. Oh, ternyata di wilayah A ini Pak belum ada providernya atau masyarakatnya masih awam, belum bisa menggunakan. Nah, itulah yang program kita. Ketika ada keluhan, nanti konsultasikan di sini. Nah, ya. Terus ada disease prevention through the program community health program. Jadi memang kita apa ya? Pencegahan penyakit ya, pencegahan penyakit ini banyak ya, community based CKD prevention program, adanya health education classes, jadi adanya kelas education. Misalnya di klinik atau di puskesmas tuh harus ada kelas. Kelasnya apa? Tentang education, misalnya khusus kelas, misalnya minggu ini membahas tentang CKD, minggu ini tentang faktornya. Jadi memang harus dilakukan. Tapi tadi kembali ke regulasi, apakah program itu berjalan dengan baik ya, karena memang birokrasi kita banyak sekali ya, bukan birokrasi sih, misalnya keinginan kita untuk melakukan intervensi implementasi itu gitu ya. Kita fokusnya pasien-pasien saja, nggak fokus lain karena tadi kita tidak memikirkan dampaknya. Mohon maaf, Oh ya, Sutrisno. Ya, izin mengingatkan untuk waktunya 3 menit lagi. oke, Terima thank you. kasih. Siap. Ya. Oke, selanjutnya adalah peran di community-nya adalah satu selanjutnya ya, screening and early detection ya. Ada economic support and access affordable care. Jadi secara finansial kita butuh ya, bukan kita menyumbangkan enggak. Jadi kita itu memilihkan treatmentnya jangkanya gimana ya. Dan juga ketika pasien ini sulit dalam ekonomi, kita bekerja sama dengan pihak terkait, mungkin itu dinas kesehatan atau dinas sosial atau memang pemerintah terkait, bagaimana cara membantu pasien kita ini yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pengobatan yang sama ya. Selanjutnya ada collaboration with healthcare provider. Jadi teman-teman yang ada di komunitas ya di puskesmas itu harus bekerja sama dengan yang lain ya, misalnya community ya, dokter, perawat, spesialis, ATLM yang ada di rumah sakit itu penting sekali ya. Selanjutnya ada community as partner. Tekankan bahwa adanya pemberdayaan, adanya apa ya, pendekatan dengan keluarga dan juga komunitas. Sustainability itu adalah keberlangsungan kita, program kita, enhancing access ya, bagaimana akses terhadap komunitasnya. Nah, di sini ada targetnya ya. Kita community programnya ada 3 target. Ada prevention ya, primary, secondary, dan juga tertiary. Nah, apa yang kita lakukan di primary prevention, prevensi primer ya. Yang pertama, kita fokus pada health promotion ya, pendidikan kesehatan dan health style promotion. Ya, selanjutnya adalah secondary prevention, ada deteksi dini dan juga ada program-program nutrisi, diet, intervention, dan untuk risk factor ataupun risiko untuk CKD ini. Dan selanjutnya ada tertiary prevention. Jadi ini yang banyak ya, ada mulai dari chronic disease management sudah diberikan oleh pembicara tadi, ada telemonitoring dan juga telehealth, kita memonitoring dengan handphone juga bisa ya. Ada CKD support group. Nah, jadi support group ini dari keluarga dan juga dari pasien ini saling menguatkan ya. Self help group and support group. Ini bisa kita lakukan di komunitas. Ada education prevention compilation dan juga ada terapi for rehabilitation pasien CKD. Nah, ini adalah salah satu based on research ya yang dilakukan oleh beberapa hasil riset penelitian bahwasanya living well with the kidney disease, the patient and care patient empowerment kidney health for everyone everywhere. Nah, di sini sudah dilihat bahwasanya memang apa ya? Peneliti ini meneliti bahwasanya dengan melakukan adanya care partner empowerment, ada pemberdayaan sebagai partner dengan keluarga dan juga dengan pasien kita, ternyata sangat bagus sekali impact-nya ya. Ada life impact di sini. Jadi banyak sekali kalau kita bedah di sini ya.
banyak ability to work, life impact-nya ada ability to travel, ability to study, ya, yang sudah disebutkan tadi, ada dialysis free time, dietary research, jadi social activeness juga banyak sekali ya. Jadi dia biasanya klien kita itu sibuk, tapi sekarang dengan ada CKD terbatas. Nah, itu kita lihat dulu juga ya. Ternyata banyak ada kekuatan-kekuatannya. Komunikasi, edukasi, relation, penguatan, social connection, increase awareness and knowledge, to support, confidence. Jadi kepercayaan memang kita harus meyakinkan, menimbulkan percayaan diri pasien kita dan keluarga dengan control self management ya. Dan juga ada beberapa pendekatan secara klinis ya. Banyak banget pendekatan-pendekatannya ya. Oke, untuk statement terakhir ya, the role of the family community to care in the patient is very important ya. Jadi sangat sangat penting sekali peran keluarga dan juga komunitas ini dalam perawatan pasien CKD dan mendukung perawatan secara fisik, emosional, spiritual dan juga sosial. Nah, melalui dukungan berkelanjutan dan juga dari keluarga dan akses pasien. Dukungan berkelanjutan ini ya diberikan oleh masyarakat dengan keluarga, pasien CKD dapat mengelola penyakitnya lebih efektif, ya, memperlambat perkembangan CKD, ya, dan juga mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kolaborasi antar keluarga dan juga masyarakat dan profesional kesehatan ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal, ya, bagi pasien CKD. Nah, pasien ini mungkin mengalami beban penyakit yang sangat besar. Nah, dapat mempengaruhi dinamika keluarga, ya. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip dari hidup kita harus kita kuatkan ya. Di sini perlu kita setarakan kepada mitra ataupun pada partner keperawatan atau perawat yang untuk terlibat dalam perawatan pasien CKD. Nah, dengan demikian keterlibatan keluarga, komunitas, masyarakat tidak hanya meningkatkan perawatan secara fisik pada klien, tetapi juga memperkuat ketahanan emosional, kesejahteraan spiritual, dan kesejahteraan sosial yang berkontribusi pada hasil kesehatan yang lebih baik. Thank you for sharing for today ya. Jika ada pertanyaan, I think enough for our material for today. Thank you. Ya, terima kasih banyak atas pemaparannya kepada Nes Sutrisno. Kita memasuki ke sesi Q&A. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Susi Susanti. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran komunitas terhadap keluarga yang ekonomi rendah yang terus melakukan proses pengobatan hemodialisa sehingga tidak terputus pengobatan? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Oke, jelas. Ya, terima kasih. Dari siapa tadi, Mbak? Halo? Dari Ibu Susi Susanti. Oke. Ya, halo. Ya, oke, Ibu Susi pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ini tadi peran komunitas dengan keluarga yang ekonominya rendah sehingga tidak terputus ya. Oke, memang pada dasarnya ini tantangan kita sebagai health provider ya, health profesional. Jadi bagaimana cara kita untuk memanajemen ekonomik ya. Jadi memang pertama kita lihat nih kemampuan-kemampuan dari klien kita ya. Mampu nggak dengan ekonomi sekarang untuk perawatan berkelanjutan? Kan sekarang tuh memang sudah di-cover oleh pemerintah sebenarnya ya. Tadi udah saya jelaskan bahwasanya memang ini sudah di-cover oleh pemerintah. Tinggal kita buat nih regulasinya, BPJS-nya. Mau BPJS yang asuransi yang bisa mengcover misalnya asuransi personal ataupun asuransi yang memang di-cover oleh pemerintah. Nah, memang kalau pada dasarnya klien kita yang di komunitas atau di keluarga itu dengan ekonomi yang menengah ke bawah, kita bisa bantu nih ya dengan tadi adanya BPJS kesehatan yang khusus untuk masyarakat miskin. Yang kedua, ada yang namanya program-program pemerintah setempat. Biasanya kalau di Palembang, di Sumsel ini ada program Sumsel Berdaya. Ya, artinya program tersebut itu diperuntukkan dengan klien keluarga yang latar belakang sosialnya, ekonominya menengah ke bawah. Nah, itulah penting peran kita ya menjadi advokasi atau advokat ke keluarga. Bu, ini Bapak kira-kira nanti perawatan keluarganya ini
bla 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 kita berikan kan gambaran kan. Oh ternyata memang keluarganya belum memiliki asuransi, ya kita selaku health professional menyarankan, bukan hanya menyarankan, kita apa ya, kita lakukan advokasi ke kepala desa atau ke dusun atau ke lurah atau ketua RT. Oh ternyata klien ini nih, klien kita belum ada asuransi, mohon dibantu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita kaji dulu kekuatan dari ekonomi keluarga. Kekuatan gimana keluarga ini ketika memang ekonomi rendah? Apa yang bisa dilakukan kekuatannya? Oh ternyata keluarga ini bisa ada yang kita berdayakan ya. Awalnya menjadi contoh nih, ada klien saya dulu di Depok ya. Pasien saya ketika penyakit kronis, bukan hanya CKD ya, ada penyakit kronis yang menjalani perawatan tapi menengah ke bawah. Karena kenapa? Karena seorang buruh cuci contoh ya. Tapi putus bekerja karena tadi harus fokus perawatan. Nah, selain buru menjadi buruh, beliau juga bisa mengembangkan potensi dirinya. Contoh, bisa memasak ataupun bisa ada kerajinan-kerajinan. Nah, sebagai nakes ya kita berkonsultasi dengan pihak kelurahan, ada nggak dana-dana ataupun ada yang dialokasikan untuk UMKM atau calon UMKM yang bisa memberikan kontribusi terbesar gitu loh. Jadi kita gali lagi ya, gali lagi, bukan hanya kita memberikan finansial, nggak ada itu. Misalnya nanti jangan mentang-mentang, oh perawat ataupun dokter ini harus memberikan finansial kepada klien. Enggak juga, nggak seperti itu ya. Kita tetap menggali, namanya partnership ya, kemitraan. Kita gali apa kekuatan keluarga ya, apa yang dimilikinya. Kita gali potensi sehingga potensi itu bisa menghasilkan keluarganya lebih, ekonominya lebih bagus. Gitu aja sih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini dari Ibu Nes Mustakima. Berdasarkan referensi, apakah ada model sekolah di rumah sakit untuk anak-anak dengan CKD on HD? Baik, bagus sekali ya. Jadi model-model sekolah untuk di rumah sakit untuk anak-anak dengan CKD ya. Jadi kalau memang saya membaca beberapa referensi di internasional, sebenarnya kalau model sekolah itu ada sebenarnya ya. Jadi memang beberapa apa ya, referensi menunjukkan bahwasannya ada model sekolah di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit harus sebenarnya ya, memang kalau di luar negeri itu udah ada. Saya udah apa ya, udah kemarin ya tahun 2000 berapa ya kemarin ya, 2017 di Thailand. Jadi Thailand itu ada rumah sakit dan saya kebetulan saya dinas di ruangan high care unit ya. High care unit untuk anak-anak yang mengalami penyakit kronis yang penurunan, dan juga saya juga mengunjungi beberapa dialisis ya, karena kebetulan ruangan kita tuh nggak terlalu jauh dengan pasien anak yang dialisis. Ternyata di sana ada guru gitu loh, guru yang datang ke apa ya, yang datang ke masing-masing klien ya, kayak home 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 apa ya, pendidikan rumah lah, home education lah ya. Jadi memang guru yang didesain mungkin oleh rumah sakit untuk mengajarkan sesuai dengan tema-tema perkembangan anak tersebut. Contoh nih, anak-anak SD kelas 6, sehingga ketika beliau menjalani perawatan di rumah sakit ya 2 minggu ya, mungkin 2 minggu atau 1 minggu. Nah, guru itu udah dipersiapkan gitu loh oleh rumah sakit. Tapi memang rumah sakit harus siap dengan over budget gitu loh. Ini yang penting. Bisa nggak Pak untuk perawat ya? Perawat mah eh, menurut saya belum bisa sesuai dengan perkembangan karena kita bukan guru ya. Atau dokter juga bukan guru ya. Kita bisa memberikan pendidikan kesehatan, bukan pendidikan formal. Pendidikan formal harus ada spesifik gurunya. Misalnya guru SD, guru SMP, guru SMA, dan itu efektif berjalan. Nah ya, itu kalau memang hasil riset, saya masih mencari nih hasil risetnya. Memang belum 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 ketemu ya hasil riset ada efektivitas program di rumah sakit itu ada program pendidikannya. Tetapi memang ketika itu kembalikan ke innovation dari masing-masing health provider rumah sakit ya.
Jadi rumah sakit harus berinovasi bagaimana anak-anak ini yang memang harus kebutuhannya belajar, tapi tidak belajar nih. Nah, bagaimana nih cara kita untuk mengajarkan? Ya, guide lah dengan guru-guru ataupun dengan para guru yang ada di sana. Banyak kok guru-guru di sana yang ingin berdedikasikan, nggak mau dibayar. Banyak itu. Oh, ternyata di rumah sakit di Thailand itu tidak dibayar. Di Konken hospital itu tidak dibayar gurunya. Nah, ini kan adalah inovasi dari rumah sakit untuk menjamin bahwasanya pasien kita, walaupun di waktu di sekolah dan dia harus ada jadwal ke rumah sakit dalam waktu beberapa jam, guru ada dan guru itu gratis. Ini mungkin bisa diterapkan oleh beberapa rumah sakit besar di Indonesia. Banyak kok guru-guru ataupun banyak sekali provider yang sukarela ya, guru sukarela yang ingin mengabdikan diri tadi ya, gitu. Iya, baik. Jadi memang dari pengalaman yang dilihat langsung ya, tidak bukan hanya referensi dari jurnal ataupun lainnya gitu. Terima kasih banyak untuk jawaban tersebut. Kemudian ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ini dari Ibu Ririn Ruwahni. Pertanyaannya adalah, apakah ada penjaringan di beberapa sekolah terpencil terkait penanganan kasus CKD pada anak atau di lingkungan masyarakat? Baik, jadi memang ketika kita penjaringan itu artinya tadi ya ada yang namanya screening ya. Kalau di community so ada screening. Sebenarnya kalau kita berbicara dengan teori ya tadi sudah dijelaskan bahwasanya kan di puskesmas itu akan melakukan asuhan keperawatan di berbagai lintas ya. Contoh di sekolah, di masyarakat atau di UKK. UKA itu adalah pos UKK itu adalah kesehatan kelompok ya. Jadi memang ada contoh nih pembuatan tahu. Di situ harus kita melakukan screening kesehatan ya. Apakah di sana kebutuhannya pembuatan tahu itu apa? Misalnya penyakit yang banyak di sana apa yang dirasakan. Nah, di sekolah juga misalnya memang kita harus cek dulu kesehatannya di masyarakat. Sebenarnya program itu harus dijalankan. Nah, sekarang memang sudah beberapa program dijalankan, tapi tidak spesifik. Mengapa? Karena kan si KD ini bukan hanya munculnya ya kalau memang ada kelainan di kelainan pada diri kita sendiri kan itu cepat munculnya ya. Contoh, anak-anak atau bayi udah kelihatan nih, oh bahwasanya ini kelainan ginjal ya. Ini kelainan ini, tapi kan ketika di masyarakat bukan faktor dari kelainan, faktor faktor dari keluarga. Ini faktor lifestyle. Nah, ini bisa kita lakukan adalah deteksi dini. Oh, kita terkait dengan faktor risiko. Bagaimana misalnya di SD itu ya, di SD bagaimana anak-anak pola jajannya, apakah jajannya sehat nggak? Oh, ternyata jajanan di SD situ banyak yang nggak sehat karena tidak ada kantin sehat. Mengapa tidak ada kantin sehat? Karena anak-anaknya lebih suka jajan di luar pagar. Ternyata di luar pagar diobservasi oleh tim kesehatan tim puskesmas. Oh, ada yang masyarakat yang berjualan terlalu tinggi pengawet makanan atau bahkan pewarna makanan yang sangat berbahaya untuk anak. Nah, ya, sehingga ada beberapa temuan dari teman-teman ATLM di puskesmas. Mengapa sih puskesmas itu harus satu satu puskesmas harus satu ATLM atau ahli apa ya ahli teknologi laboratorium medis ya analis dulu ya. Mengapa? Karena tadi fungsinya banyak menjaring faktor risiko penyebab penyakit-penyakit tidak menular ini gitu loh ya, sehingga ketika di sekolah ya kita jaring, oh anak-anak lebih suka jajan di luar pagar sekolah dan ketika di jalan sekolah makanannya manis-manis semua, diceklah oleh ahli ahli TLM. Oh, ini berbahaya ini ya. Terdapat kan ada beberapa banyak kasus ya. Kita tidak lumrah bahwasanya di sekolah lingkungan sekolah itu ada kasus keracunan, ada kasus meninggal ya, bahkan ada sampai meninggal. Ada kasus anak-anak yang apa ya mengalami gagal ginjal karena kenapa makanan tadi faktor makanan, sehingga itulah butuh penguatan dari puskesmas untuk gencar mendeteksi faktor risiko ya, bukan bukan fokus kita oh ternyata nih pasien kita kan fokusnya faktor risiko, beda halnya dengan pasien kita yang mungkin ODEM nih dibawa ke rumah sakit ya harus spesifik
Itu kalau rumah sakit. Tapi kalau di komunitas, kita beralih ke faktor risiko gitu loh. Faktor risiko penyebab penyakit-penyakitnya apa kira-kira? Oh, ternyata hypertension, hipertensi, ya. Makanan banyak berlemak faktor risikonya. Apalagi makanan yang tinggi gula. Nah, itu yang kita lihat sehingga kita bisa menekankan upaya tadi. Ternyata di sekolah tersebut banyak makanan mengandung tinggi gula dan tinggi bahan pewarna. Nah, tinggi bahan gula dan pewarna ini bahkan berdampak apa? Berdampak pada kontribusi penyakit CKD. Bukan sekarang, tetapi 5 atau 6 tahun akan datang baru muncul penyakit. Gitu ya. Yang di masyarakat sama. Jadi kalau masyarakat melalui posyandu terintegrasi ya yang diluncurkan oleh Kemenkes, ada yang namanya pemeriksaan kesehatan secara rutin di posyandu terintegrasi. Nah, inilah penting posyandu integrasi ini untuk memilih kliennya. Bagaimana klien tuh udah sehat belum? Ketika dicek gula darahnya tinggi, ditanya lagi screening. Ibu makan apa tadi pagi? Enggak makan apa-apa. Apa yang dilakukan? Ketika malam apa nih keluhannya? Oh, ternyata keluhannya banyak kencing, banyak makan, tapi badan saya kurus. Nah, udah diketahui kok baru ketahuan sekarang gitu loh ketika mengunjungi di sini. Nah, disitulah peran puskesmas ya dalam pemberdayaan kader. Nah, kader itu diberdayakan untuk memiliki kemampuan itu sehingga deteksi dini penyakit ini cepat gitu loh. Jadi ketahuan nih, oh ternyata diabetes mellitus. Bahwa saya juga ketika di Depok kemarin, ketika aplikasi, ada pasien kita ketahuan tadi CKD tadi, badannya gemuk kan, gemuk ya, dan gemuk itu tuh ya artinya bukan gemuk yang semestinya adanya odem anasarka di beberapa bagian. Ternyata ketika dikaji, kok berat badannya semakin lama semakin meningkat dan kencingnya semakin sedikit, ya. Ini ada apa ini? Sehingga kader itu udah di luar kader ya pengetahuannya. Sehingga kader konsultasi dengan puskesmas sus atau dok ada pasien ada masyarakat kami yang mengeluh ini mengeluh apa tadi bengkak dan ada kayak ada cairan. Ketika diginiin memang odem anasarka. Ketika dibawa ternyata ya tadi terkena CKD. Itu yang keterlambatannya gitu loh. Makanya penting puskesmas ini untuk melakukan deteksi dini sedini mungkin melalui program-program kesehatan tadi, baik di sekolah, di masyarakat maupun di usaha kesehatan ke kelompok ya, usaha kelompok tadi. Nah, gitu. Ya, jawaban yang sangat elaboratif ya dan memang banyak gitu poin-poin yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kesadaran kita semua sebagai tenaga kesehatan profesional di bidang kita masing-masing. Terima kasih banyak atas jawabannya dan dengan pertanyaan tersebut kita hampir sampai pada akhir penghujung acara pada acara webinar pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nurse Sutrisno atas pemaparannya, atas pembagian ilmunya, pandangan, dan semua informasi yang kita sudah banyak dapatkan pada siang hari ini. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih atas sesi yang sangat informatif ini. Dan dari saya pribadi sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga pada peserta pada acara keseluruhan dari sesi webinar hari ini. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima
kasih untuk seluruh pemateri dari narasumber 1 sampai narasumber 5. Masya Allah hari ini ya Kak Ogi. Ya, hari yang cukup Super panjang. luar Kita biasa. mendengarkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa juga. Tadi juga diskusinya secara aktif. Iya, Ya, sangat banyak antusias. pertanyaan. Betul. Dari link pertanyaan juga banyak sekali yang bertanya. Namun mohon maaf kita tidak bisa menanyakan Iya. semuanya langsung pada narasumber. Baik, kepada seluruh audiens peserta webinar internasional pada hari ini dimohon untuk on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, sepertinya koreksi kita agak kurang ke Boleh kiri sedikit. geser dulu ya. Geser. Oh, Oh, sorry. salah. Agak ke kanan sedikit. Nah, supaya tidak menutupi wajah-wajah yang masih semangat Iya, mengemban betul. ilmu di webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu yang sumringah sekali ya. Betul, Pagi hari antusiasnya ini. luar biasa dari pagi Iya. sampai menuju siang ini. Kita Para berkumpul. pemateri pun masih stay. Karena tadi Kogi aku sempat dengar Kak Eka sempat nyebutin bahwa ada pemateri lain yang nanya ke pemateri satunya gitu loh Kak. Luar biasa, berarti memang menyimak semua materi yang disampaikan Iya. secara bersama. Baik, Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi menghimbau untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, jika sudah dinyalakan, berikan pose terbaik, senyum yang Senyum sangat manis. manis. Betul, Ya. karena siapa tahu ada yang saling mengenal satu sama lain di Betul. webinar kali ini. Ya, baik. Nanti kita akan dibantu oleh panitia untuk di screenshot layarnya. Nanti kita akan share guna dokumentasi kegiatan pada hari ini. Oke, panitia sudah bisa di screenshot? Sudah, oke. Mari kita sama-sama berpose dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin di sheet kedua. Kita foto 3, 2, 1. Luar biasa. Ada Bapak yang kita foto pada siang ini. Terima kasih Bapak sudah memberikan senyuman yang sangat manis sehingga membantu apa ya menaikkan semangat lagi kita ya. semangat lagi kita. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mengantuk. Jadi karena senyuman Bapaknya kita jadi cerah lagi, semangat lagi. Betul ya? Betul, betul. Baik Kak Ogi, dari rangkaian acara dari awal sampai akhir, mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu oleh peserta, itu salah satunya yaitu spin lagi ya Kak ya. Oh, ada spin lagi dari panitia. Ada. Luar biasa panitia Iya, pada betul. seminar kali ini ya. Kita beri applause untuk panitia webinar Boleh internasional diberikan hari emotion ini. pada Zoom-nya. Oke, kita akan mulai spin yang pertama ya Kak. Boleh, silakan. Baik, kita akan kocok dari nama-nama yang sudah terdaftar dalam spin. Siapakah yang beruntung pada siang hari ini yang mendapatkan voucher senilai Rp50.000 yang akan ditransfer langsung oleh panitia. Baik, selamat kepada Ariswari Hendrastuti Sulistio. Iya, selamat ya Kakak ya, langsung menghubungi panitia. Segera menghubungi panitia, segera mendapatkan vouchernya ya Kak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Siapa sih orang kedua yang beruntung pada siang hari ini? Apakah ada nama kita di situ Kak Ogi? Semoga lumayan 50.000. Langsung jajan kita Kak Benar, Ogi. jajan. Oke. Selamat untuk Umi Musrifa. Yeay, dapatkan voucher senilai Rp50.000 kepada Umi Musrifa. Diharap menghubungi panitia agar tepat dikirim ya, ditransfer. Langsung Kak, ya Langsung langsung ditransfer ya. langsung Luar oleh biasa. panitia. Oke, nama ketiga yang akan mendapatkan voucher. Nama terakhir, apakah yang beruntung? Selamat kepada Syahsudin. Syahyudin. Kak Syahyudin, Oke, selamat. siang-siang dapat transferan gimana gak seger? Apalagi ini malam minggu. Ya, Iya. siapa tahu ada yang mau ngapel ataupun ada yang mau main ke rumah pacarnya. Sama Besti boleh. Boleh kumpul-kumpul atau kumpul-kumpul sama keluarga. Ya, 50.000 bisa dapat kuaci sama minum. Banyak ya Kak ya? Iya betul, jadi nongkrongnya lama karena kuaci makannya lama makannya ngopasin. Oke, oke. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia dengan pembagian hadiah dan foto bersama
yang juga menutup acara demi acara pada webinar internasional Improve Nursing Care for Chronic Kidney Disease, Best Trend Evidence-Based Practice, dan juga kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pemateri yang sudah hadir pada acara hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih oleh DPK PPNI Rumah Sakit Unimedika Sepatan dan perawat Puskesmas Sepatan, juga kepada pihak kerjasama Lembaga Akreditasi Kemenkes PT BMHS Diklat Indonesia, dan juga media partner G Streaming 7. Kita ingatkan Kak Ogi, karena kan tadi Kak Ogi bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang kita berteman. Baik. Kalau berteman harusnya kita ketemu lagi nih Kak. Betul sekali. Jangan lupa untuk mengikuti terus ke setiap kegiatan Iya. seminar yang akan diadakan selanjutnya. Dan juga saya himbau lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan pembelajaran pada LMS yang akan nantinya untuk sertifikat ya. Sudah dibuka linknya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengisi sekarang step by stepnya hingga akhir. Dan jangan lupa untuk mengisi evaluasi pembelajaran dan panitia pelaksana. Gitu. Baik, kami tutup acara ini dengan sedikit pantun. Boleh Kak Ogi. Supaya lebih menarik. Iya. Tertusuk duri, tertimpa batu. Cakep. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.